Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak, woi, pergi kuliah. kuliah kau? Ya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Aduh. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh. Ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar Sobok, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 losek abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau dia ngomong itu? Ngerti tak kalau dia ngomongi? Ngerti, Mak. Nah, Aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah, Mak. Aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau nak pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Temu, Mak. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada gak? Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Nggak. Kuliah kau? Enggak galak jadi orang dewasa? Nggak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak kalah jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi.
别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Wih, mana Agung? Kepus kau. Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tuh. Kau killing spree. Apa? Jangan gitu. Pi, main game terus. No, kau. Pi, jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Nak apa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun. Makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengen makan di luar. Pi, pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Pi. Dah. Makan di luar, Pi. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Ya sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Ganti lah baju, Pi. Ya siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya? Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria.
Mana budak kecil itu? Maria, Ngapa, Mak? sini dulu kau tuh. Kapan Ada. saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Apa? Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Ya, akhirnya kan. Langsung gitu. Mami kau sayang. Ganti baju, dok usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat. Kali papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Ih, keluar. Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Kau kasih kau? Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya, siap iya. belum? Sudah dari tadi lah siap Papi, sini lah. Aku ikut, Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau nah. Banyak lah. Laju. Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Oh, nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Wah, dah. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Dan kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Lapo lah. Ya sudah aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oh, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus Cuman ya sudahlah ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku ini nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan Untuk duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Mana Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer aman. Itulah, oi. Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita yang lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi! Maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi. Ngampo, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo tadi gak 10 juta? Ngampo, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapa, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. pokoknya datang menau. Aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa ini? Repot-repot ini. Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kau ya. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dani! Woi, Dani! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua. Ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelogok. Melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria.
Mainan aku sekarang lah beda, Maria. Jangan disentuh, Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya, Mirna. Ada Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi Kau dengan siapa? ini. Wis. Boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku? Iya. Bukan. Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir ya? Balik cewek. Coba panas. Maria kena bola. Pinggir, kutombor ya. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko belanja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup aktif. Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Ya. Jadi cak mana nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mi Pak. Ngomong mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi. Modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingoknya. Menggal memang males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mi. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Age. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih dewan juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Berau, Bari. Izin ibu dewan juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, waktu kunjung pacar, kunjung cari pacar. Terima kasih dewan juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundur jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenton yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki, Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa?
Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Meranjak Idol, Meranjak Pampak. Dia kalau ngendel uji kabar cantik, tinggi, potek, nawan. Maria ini. Ya, panggil. Panggil Bella kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Hah? Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat
jiwa, dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah.
Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Seming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sin Seming, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sin Seming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sin Seming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OPI 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Tidak. Tidak kalah. Kau nih lemak-lemak nih, nak kau tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak dimakan anakku nih. Aduh rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya Kak, kita ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Ngapo? Ngapo kau minta maaf? Kan tidak salah.
Ganggu aku ini. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Biewang 在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。
Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan Cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan, gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput naik motor berdua hujan-hujanan Cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adek nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Nggak usah dijingokin. Jengok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adek. Itu tuh depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah Kak gitu samperi pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bila. Di payu Kak, ayo Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cak romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama Kak ye. Iya. Boleh lah ye. Lama nikah masih romantis aku jingok. Iya. Laki aku nih Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian. Apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh? Sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa?
Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada setua ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kaca-kacanya kau Daniel. Ya Allah, punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh,
Ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Kau kalau dia, dak galak aku, dak mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila.
Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kagak bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam, baju. Pagar alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam, Pagar alam. Pagar alam yuk, Pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah yuk. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang gak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf Bang, Abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa Bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Batak ke tengah Maria. Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Ndak kado,
jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana. Ya arah lah ke sarang. Sudah, lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Munya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku, suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam.
Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Hah? Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Tolong!
Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kau ni dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu gue ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng Oh, Popi biasa, ya. Sadan jam ini. Oh, lalahmu. Biasa bahaya. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Tempo Jadi, Pak, yuk kita ngomol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah, rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4 di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan bentar ya. Oh Tuhan, kau dan salah kau nih. Dak kate dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gunting itu di situ nah. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta tuh aduh kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama Arita Novianti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi menarik seputar kota Palembang dan sekitarnya. Bersama saya Arita Novianti, inilah liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali jumpa kita hari ini, pemirsa BMKG mengingatkan fenomena El Nino kuat berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering di Sumatera Selatan. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta mengganggu ketersediaan air. Berikut laporan selengkapnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV, saat ini saya Arel Kamal bersama dengan juru kamera Muhammad Aidil sedang berada langsung di stasiun BMKG Klimatologi Sumatera Selatan, ataupun kami berada di dekat dengan kawasan Musi 2, pemirsa. Dan pemirsa, apakah Anda merasa bahwa akhir-akhir ini cuaca terik benar-benar mengguyur kota Palembang? Dan suasana tersebut membuat banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan kondisi kemarau yang terik dan membakar kulit seakan-akan, pemirsa. Dan memang pada saat ini pemirsa, BMKG telah mengeluarkan peringatan ataupun ancaman terkait dengan El Nino kuat. Terkait dengan hal tersebut, pemirsa, saat ini saya akan berbincang untuk lebih jelasnya dengan Bapak Nanda selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi. Halo, selamat siang Bapak Nanda. Halo, selamat siang. Ya, Bapak Nanda bisa dijelaskan apa itu El Nino kuat bagi masyarakat? Iya, perlu kami sampaikan saat ini memang kondisi di musim kemarau terjadi prediksinya fenomena yang sejak awal tahun lalu kami prediksi akan terjadi kondisi di mana Laut Pasifik akan memanas yang disebut dengan El Nino. Ya, Laut Pasifik jika memanas disebut El Nino, kalau mendingin disebut La Nina, kebalikannya. Demikian. Kalau kondisinya El Nino saat ini prediksinya dalam kondisi kuat dan diprediksi akan terus menguat hingga nanti sampai dengan awal tahun 2027. Dampak dari Samudra Pasifik ke Sumatera Selatan itu apa maksudnya? Ya, dampak El Nino ini biasanya akan menyebabkan pengurangan uap air atau curah hujan yang tertarik ke benua Amerika, sehingga di wilayah Indonesia atau sebagian besar Asia itu uap airnya tertarik ke arah Pasifik, sehingga menyebabkan pengurangan jumlah uap air atau curah hujan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga kalau terjadi di saat musim kemarau itu akan menyebabkan kekeringan yang sangat ekstrim, demikian. Oh gitu Pak. Jadi dampaknya untuk Sumatera Selatan untuk wilayah Sumatera Selatan akan terjadi jumlah pengurangan curah hujan yang cukup signifikan, khususnya bukan Sumatera Selatan saja sebenarnya, hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu akan terjadi pengurangan curah hujan, sehingga bila terjadi musim kemarau itu daerah tersebut akan mengalami dampak kurang air, artinya kekeringan yang cukup ekstrim, sehingga menyebabkan berbagai sektor ini kondisi yang berkaitan dengan air itu akan terganggu. Contohnya air bersih, lalu pertanian, lalu sumber daya energi yang lainnya itu akan terganggu, yang menyebabkan dampak di wilayah tersebut menjadi gangguan secara ekonomi maupun sosial, demikian. Ya, terima kasih Bapak Nanda atas wawancara telah dilakukan. Pemirsa, itu tadi memang wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan Bapak Nanda. Memang kondisi El Nino pada saat ini tergolong kuat, ya, di mana memang laut dari Pasifik menyerap ataupun menarik awan hujan dari kota Palembang atau Sumatera Selatan, baik di kawasan Indonesia ke kawasan Samudra Pasifik. Masyarakat juga diimbau untuk selalu menggunakan masker jika keluar di luar ruangan ataupun berhemat air karena potensi kemarau memang sangat ekstrim, pemirsa. Itu tadi laporan dari saya Arel Kamal bersama dengan juru kamera Muhammad Aidil mengabarkan. Menteri ESDM pastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite Solar hingga LPG subsidi 3 kg tetap stabil. Sementara untuk harga BBM non-subsidi akan mengikuti perkembangan harga minyak di pasar global.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan, yakni jenis Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter, sementara BBM jenis solar Rp6.800 per liter. Selain itu, pemerintah juga memastikan harga LPG subsidi 3 kg tetap dipertahankan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan harga dalam waktu dekat. Jadi yang pertama, menyangkut dengan harga solar B50, yang subsidinya itu tidak ada kenaikan harga. Saya tekankan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Untuk subsidi, LPG subsidi tidak ada. Tidak ada kenaikan. BBM subsidi tidak ada kenaikan, termasuk dalamnya solar dan bensin. Sementara BBM non-subsidi, pemerintah tetap menerapkan mekanisme penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak di pasar global. Apabila harga minyak dunia mengalami penurunan, maka harga BBM non-subsidi juga berpotensi turun. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, dari total 26.300 sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat di Sumatera Selatan, sebanyak 21.300 sumur sudah terverifikasi sebagai sumur legal. Bahkan 649 sumur minyak sudah dilakukan kerjasama produksi oleh BUMD, koperasi maupun UMKM. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, dari total 26.300 sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat di Sumatera Selatan, setidaknya sekitar 21.300 sumur minyak di Musi Banyuasin sudah terverifikasi sebagai sumur legal, dan terdapat 649 sumur minyak sudah dilakukan kerjasama produksi oleh BUMD, koperasi maupun UMKM. Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan, Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah prioritas terdapat legalitas sumur minyak melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Maka kita merumuskan untuk UMKM, koperasi, kita serahkan untuk pemberian apa yang disebut dengan prioritas. Kita tunjuk langsung agar jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri, Bapak Ibu semua. Bahkan dari 45.000 sumur minyak yang terdata secara nasional, 26.300 sumur minyak berada di Sumatera Selatan dengan target produksi 10.000 hingga 15.000 barel per hari. Eki Saputra, PAL TV. Andi Dinialdi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumsel. Berita selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Maju sebagai calon tunggal, Andi Dinialdi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2030 dengan mendapat dukungan 100% dari tingkat pusat dan daerah pada musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan menggelar musyawarah daerah atau Musda ke-11 di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang pada Minggu 2 Agustus 2026. Musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran pengurus tingkat pusat. Pada penjaringan calon ketua yang dibuka sejak 30 Juli hingga 1 Agustus 2026, Andi Dinialdi menjadi satu-satunya bakal calon yang mendaftar sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan serta memperoleh dukungan dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Dalam musyawarah daerah ke-11, dukungan dari pengurus tingkat pusat dan tingkat provinsi kembali diberikan, sehingga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dengan dukungan 100%. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan yang terpilih diharapkan mampu mengemban amanah serta membesarkan Partai Golkar di Sumatera Selatan dengan meningkatkan perolehan kursi legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan kita punya 12 kursi di DPR provinsi dan menjadi pimpinan DPR. Kemudian kita punya 85 DPR kabupaten kota dan ada sekitar 9 yang menjadi pimpinan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baik, modal sosial politik yang baik, dan lewat musda ini diharapkan terpilih seorang ketua yang mampu mengemban amanah dan bisa membesarkan Partai Golkar di Sumatera. Sementara itu, setelah terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, Andi Dinialdi akan segera melakukan konsolidasi daerah serta menyusun struktur kepengurusan organisasi yang modern, inklusif, dan terbuka bagi kader muda untuk memperkuat organisasi partai guna mencapai target di pemilu mendatang dengan menambah perolehan kursi legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Yang pasti kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada sumber daya kader-kader muda, karena kualitas itu adalah modal utama dari untuk memajukan Partai Golkar Sumatera Selatan. Musyawarah Daerah 11 Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan merupakan musda ke-38 sekaligus menjadi musyawarah daerah penutup di tingkat DPD Provinsi di seluruh Indonesia.
Eki Saputra, PAL TV. Setelah melalui fit and proper test, DPRD Sumsel menyerahkan 7 nama calon komisioner KPID Sumsel kepada Gubernur Sumsel. Menurut Herman Deru, setelah surat keputusan dari Biro Hukum selesai, maka akan segera dilakukan pelantikan. Berdasarkan hasil penetapan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2028, DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan 7 nama calon komisioner KPID Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dilakukan pelantikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, terdapat 14 nama yang diusulkan, terdiri dari 7 calon komisioner terpilih dan 7 calon komisioner cadangan. Apabila surat keputusan yang akan dikeluarkan oleh Biro Hukum telah siap, maka akan dilantik langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. Menurunkan 14 kan, nah, itu kan kayak ada diurutkan ranking 1 sampai 7. Dari 8 sampai ke 14-nya itu cadangan jika ada ini PAW. Kan? Tapi dari hasil 7 itu Pak, seperti apa? Yo, tanya dengan Karo Hukum lah mempersiapkan SK-nya. Kalau siap itu lantik. Sementara 7 nama yang masuk dalam calon komisioner KPID Sumatera Selatan sebelumnya telah melalui fit and proper test yang dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2026 lalu. Eki Saputra, PAL TV. Ya pemirsa, revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang terus dilanjutkan. Nantinya tidak hanya sebagai pusat perdagangan, pasar legendaris ini juga disiapkan menjadi salah satu ikon wisata dan budaya kota Palembang. Penataan sebagai bagian dari program revitalisasi Pasar 16 Ilir dalam waktu dekat akan dilakukan. Pengelola akan memprioritaskan penataan instalasi listrik di seluruh area pasar. Langkah ini untuk meningkatkan keamanan sekaligus mencegah terjadinya kebakaran yang berpotensi membahayakan pedagang maupun pengunjung. Selain pembenahan sistem kelistrikan, pengelola juga menyiapkan sejumlah program pengembangan guna meningkatkan kenyamanan dan daya tarik Pasar 16 Ilir sebagai pusat ekonomi sekaligus destinasi wisata dan budaya. Karena kondisi gedung ini kita akan lakukan penguatan dulu. Karena kondisi kelayakan gedung ini sudah 30 tahun. Bagaimana listriknya itu sudah harus wajib diganti. Saat ini jumlah kios dan lapak milik pedagang di Pasar 16 Ilir ada lebih dari 1.000 pedagang. Dalam pelaksanaan revitalisasi, pengelola menegaskan akan mengutamakan kepentingan para pedagang yang telah beraktivitas di dalam pasar dan tidak akan disertai penggusuran, sehingga para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya. Tim Liputan, PAL TV. PMPB Sumsel gelar perayaan hari ulang tahun ke-62 Mapilinda Bornaide. Berita selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda.
Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. PMPB Sumatera Selatan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Dewan Penasehat PMPB Sumsel, Mapilinda Bornaidi. Selain sebagai bentuk rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di lingkungan organisasi. Bertempat di New Town Kopitiam Bukit Golf, Palembang, PMPB Sumatera Selatan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Mapilinda Bornaidi yang merupakan Dewan Penasehat PMPB Sumatera Selatan sekaligus istri dari Dewan Pendiri PMPB Sumsel Syahrial Usman. Perayaan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya bersama jajaran pengurus.
Kegiatan ini dihadiri pengurus, anggota, serta keluarga besar PMPB Sumsel sebagai wujud penghormatan sekaligus upaya mempererat silaturahmi antar anggota organisasi. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya mengatakan perayaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Mapilinda Burnaidi yang selama ini terus memberikan dukungan moral bagi perjalanan organisasi. Menurutnya, kebersamaan dan kekompakan menjadi modal penting agar PMPB Sumsel terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya kami malam hari ini itu adalah silaturahmi dan sekaligus dalam rangka ulang tahun Dewan Pembina PMPB Sumatera Selatan, yaitu Ibu Mapilinda yang ke-62. Ya, harapan kami semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan juga selalu menjadi panutan bagi kami seluruh anggota PMPB, dan kami selalu mohon bimbingan dari beliau dan juga Dewan Pendiri sebagai selaku ini suami dari Ibu Mapilinda. Sementara itu, Dewan Pendiri PMPB Sumsel, Syahrial Usman, mengapresiasi kepemimpinan M. Yusuf Malaya yang dinilai berhasil membawa PMPB Sumsel semakin aktif dan solid. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk program yang mempererat silaturahmi serta memperkuat solidaritas antar anggota, terus dijalankan secara konsisten sehingga keberadaan PMPB Sumsel semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi malam ini memang malam acara yang sifatnya itu, jadi semenjak Pak Yusuf Malaya menjadi Ketua PMPB, sudah berjalan hampir 1 tahun ini, pembinaan internal dijalankan, keluar, ekspansi keluar ada. Nah, ke dalam itu ini tadi, rapat konsolidasi organisasi, itu pembinaan pada kami secara keluargaan. Yang ulang tahun, yang ibunya sakit, ada. Tapi kami eksternal kami mengadakan bakti sosial, ada bencana kebakaran, banjir, dan lainnya juga, program mengikuti pembinaan olahraga. Melalui momentum ini, PMPB Sumsel berharap semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan, sehingga organisasi semakin solid dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Sumatera Selatan. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian dan solidaritas antar anggota, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menyalurkan bantuan tali kasih kepada keluarga yang sedang berduka. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kebersamaan dan empati organisasi terhadap seluruh anggotanya. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya melalui kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum M. Yusuf Putra Yopi, adik dari Eva, anggota rescue PMPB Sumatera Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu sore 2 Agustus 2026 di kediaman duka Jalan Merawan, Kelurahan 20 Ilir, Palembang, dihadiri jajaran pengurus dan perwakilan berbagai bidang PMPB Sumatera Selatan. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya berhalangan hadir dan diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan PMPB Sumatera Selatan Herman Wijaya. Turut hadir Wakil Kepala Bidang Agama Ustadz Ilyas, perwakilan Humas Evi Lestari selaku Wakil Ketua Bidang Kemasyarakatan, Ketua Rescue PMPB Sumatera Selatan Maruli, serta perwakilan Satgas dan Serikandi PMPB Sumatera Selatan. Dalam wawancaranya, Kepala Bidang Pendidikan PMPB Sumsel Herman Wijaya menyampaikan bela sungkawa serta mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ia juga berharap almarhum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Ta'ala dan dilapangkan kuburnya. Kami mewakili Bapak Ketua Umum kami, Bapak Yusuf Malaya, antara lain bidang pendidikan, bidang agama, bidang rescue, bidang humas, bidang sosial, datang ke tempat duka di tempat anggota kami, yaitu Adinda Epa. Kebetulan
kakak beliau telah mendahului kami, adik beliau telah mendahului kami, mendahului kita semua. Kami membawa sedikit belasungkawa. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang dibawa atas nama Bapak Yusuf Malaya ini akan bermanfaat. Sementara itu, istri almarhum Witri Agustabia mengucapkan terima kasih kepada PMPB Sumatera Selatan yang telah hadir di rumah duka. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan M. Yusuf Malaya atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada keluarganya. Istri dari almarhum mengucapkan banyak terima kasih dan sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Yusuf Malaya. Semoga amal beliau menjadi amal jariah. Melalui kegiatan ini, PMPB Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mempererat rasa persaudaraan, saling membantu dan hadir di tengah anggota maupun masyarakat yang sedang mengalami musibah. Solidaritas dan semangat kebersamaan diharapkan menjadi yang terus dijaga dalam setiap kegiatan organisasi. Rian Kusuma, PAL TV. Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh PMPB Sumatera Selatan. Kali ini PMPB Sumsel menjenguk anggota tim riset Profesor Faisal Burlian yang menjalani perawatan usai mengalami kecelakaan lalu lintas. Selain memberikan dukungan moral, Ketua Umum PMPB Sumsel juga menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan Profesor Faisal. PMPB Sumatera Selatan menjenguk salah satu anggota tim riset PMPB Sumatera Selatan, Profesor Faisal Burlian, yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang pada Minggu 2 Agustus 2026. Profesor Faisal menjalani perawatan intensif setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Payakabung. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral dari keluarga besar PMPB Sumsel kepada anggotanya yang sedang tertimpa musibah. Dalam kesempatan itu, penasehat PMPB Sumsel Profesor Zainuddin Nawawi menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan M. Yusuf Malaya yang telah menunjukkan kepedulian dengan menanggung sepenuhnya biaya perawatan dan pengobatan Profesor Faisal hingga proses pemulihan. Umum PMPB Bapak M. Yusuf Malaya atas perhatian secara khusus telah mengambil tindakan dengan cepat sehingga Pak Faisal ini tidak melalui jalur pengobatan memanfaatkan fasilitas asuransinya, tetapi dengan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pak Ketua. Dan Alhamdulillah Pak kemarin malam sudah diambil tindakan untuk bagian tangan, sudah digip dan insya Allah besok melanjutkan operasi lanjut ke bagian rusuk untuk pemasangan, mungkin diperlukan pen. Kita sama-sama seluruh anggota keluarga akan turut mendukung dengan mendoakan semoga beliau segera pulih, cepat sembuh. Usai menerima kunjungan tersebut, Profesor Faisal Burlian mengaku terharu atas perhatian yang diberikan keluarga besar PMPB Sumsel. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel yang telah memberikan bantuan biaya pengobatan, sekaligus dukungan moral selama dirinya menjalani masa perawatan. Saya dan keluarga besar menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tinggi kepada Ketua Umum PMPB kita, Bapak Yusuf Malaya, yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material karena ini. Untuk sekali lagi saya hanya serahkan kepada Allah. Yang kedua kepada tim PMPB ini yang hadir begitu kompak. Maka saya sejak awal memang saya tertarik untuk menjadi pengurus PMPB ini. Sekali lagi ucapan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan ini mencerminkan komitmen PMPB Sumatera Selatan dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap seluruh anggota.
Melalui semangat kekeluargaan yang terus dibangun, PMPB Sumsel berharap Profesor Faisal segera pulih dan dapat kembali berkontribusi dalam berbagai kegiatan organisasi maupun pengembangan riset di Sumatera Selatan. Muhammad Fikri, PAL TV. Bank Indonesia targetkan bawa wastra Sulawesi Selatan ke pasar global. Berita selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyasar penguatan pasar produk kain tradisional di tingkat nasional hingga mancanegara melalui Wastra Heritage Market 2026. Hal itu dikemukakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizky Ernadi Wimanda di Makassar pada Minggu 2 Agustus. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah Provinsi Sulsel dan mitra di Makassar terus meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional melalui ajang Wastra Heritage Market 2026. Langkah tersebut sebagai bagian peningkatan kapasitas ekonomi kreatif di daerah ini, khususnya di bidang kain tradisional, fashion, kuliner, dan kriya. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizky Ernadi Wimanda, di sela penutupan kegiatan Karya Kreatif Sulsel KKS dan DigiFest 2026 di Makassar, Minggu 2 Agustus, kegiatan serupa yang dilaksanakan setiap tahun sudah mengantarkan produk Wastra Sulsel ke pasar internasional, yakni Turki. Itu terus mendorong bagaimana Wastra ini terus dikembangkan. Tidak hanya juara di Sulawesi Selatan, ya, tapi harus secara nasional. Kalau perlu kita promosikan ke luar negeri. Nah, ini kita pernah tahun lalu mengantarkan salah satu desainer kita ke Turki. Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM bidang wastra, Yane Bana, yang juga pemenang kedua kategori UMKM inovatif, bersyukur karena produk wastranya yang bermotif lagosi dan corak sarung sutrawajo menjadi dikenal hingga mancanegara. Sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, karena telah memfasilitasi kami di acara Wastra Heritage Market di Mall Batu Indah Makassar. Di sini sebagai produk UMKM yang mengedepankan motif, adapun motifnya seperti lagos dan motif corak sarung. Kegiatan Wastra Heritage Market 2026 tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan kekayaan budaya. Nilai transaksi dari kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini tercatat 1,35 miliar rupiah, sementara pembiayaan bagi UMKM sebesar 18,27 miliar rupiah dari 2 bank pemerintah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Suryani Mapong, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan di laman web paltv.co.id. Terus perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata saya Rita Novianti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan Oh, ini peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Bentar nyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan nak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepet begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Sini. Nah, ayo ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah. Anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan. Dua-dua nak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda Lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sebelah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali. Kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galau. Keluar dari sana galau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Pe.
Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik.
mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat
dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseiming, kami mencobalah berobat istri saya. Yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseiming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseiming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OPI 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sesaat lagi, Halo Palembang bersama Cek Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV di mana berada. Apa kabarnya pemirsa? Cak biasa. Hari Senin direwangi sama Cek Susan pemirsa di program kesayangan kita Halo Palembang. Tentunya menginformasikan, mengedukasi dan bermanfaat bagi pemirsa PAL TV memang punya kita. Nah, hari Senin balik lagi sibuk emak-emak ini nganter anaknya ke sekolah ya dengan macet-macetan. Karena sekolah ini adalah rumah kedua bagi anak-anak kita. Jadi memang kita harus menitipkan anak-anak ini di sekolah yang tepat, karena di sekolah itu juga bukan hanya untuk pendidikan, tapi kita juga di situ bisa mengajarkan anak kita untuk beriman, nambah imannya, akhlaknya yang baik, sehingga kayak terciptanya dengan masa depan yang bagus juga. Nah, ngomongin sekolah ini pemirsa, hari ini tema kita adalah mengenal sekolah Islam terpadu Al-Furqon Palembang, mencetak generasi berkualitas berlandaskan nilai-nilai Islami. Nah, siapa yang tidak tahu dengan sekolah Al-Furqon ini yang ada di Kota Palembang, tidak perlu saya kasih tahu lagi lokasinya, di mana tempat lokasi yang strategis, tentunya pengajar-pengajar yang berkompeten di bidangnya, dan juga lokasi yang luas dan menciptakan untuk menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang luar biasa yang berperan penting di sekolah Al-Furqon. Yang pertama ada Ibu Nyayu Dian Latifah SAG MPD, Kepala Sekolah TKIT Al-Furqon Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kalau nengok Ibu nih rasa-rasa nak balik sekolah lagi. Apalagi lah sudah TK ini ya. Nak sabar ngurus ke budak TK Bu ya. Iya. Si kok lagi ada Ibu Mona Maulina SP SPD MPD GR CPS CHT CFHA CHLD CIBT Kepala Sekolah SDIT Al-Furqon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat Cek. Sudah sarapan Bu ya? Alhamdulillah sudah. Capek dah Bu sekolah ini panjangnya pecahnya gelar ini. Iya. Cek Susan Miranti Putri SP SE agak lesu sudah nak sekolah lagi. Iya, selanjutnya ada Bapak Alfi Muhammad
Kepala Asrama SIT Al Furqon. Bapak selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak ucapannya Betul. Nah, iya. Ini Kepala Asrama SIT Al Furqon Mbak ya. Jadi Al Furqon juga ada asramanya ini. Betul, pemirsa. ya boardingnya. Selanjutnya ada Bapak Jusman Fitriansyah SPDI MPD GRC Hatij CFH Kepala Sekolah SMA IT Al Furqon. Pak Jusman sehat alhamdulillah. Sehat Bu. Sudah sarapan? Siap, sehat. Sudah sarapan ya. Agak tegas kalau jadi kepala sekolah SMA. Taulah dewe Dan terakhir ada Bapak Zaki Udin SPDI GRC PSC Hatij CFHA Kepala Sekolah SMP IT Al Furqon. Nah, Selamat kalau pagi. SMP ini agak lucu-lucu. Ya, benar. Sehat Pak Zaki? Alhamdulillah sehat. Siap untuk menghadapi yang baru-baru ini, siswa-siswa baru untuk tahun depan. Ya, Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi pemirsa ini adalah kepala sekolah dari Al Furqon ya, dari TK, dari SD, SMP, sampai ado asramanya juga. Nah kita kulik hari ini Al Furqon ini seperti apa, ado apa baik dari Ibu Nyayu sama Ibu Mona dulu. Dari Ibu Nyayu dulu nih, boleh dijelaskan Bu, bahwa di Al Furqon ini ado dari SD atau dari TK? Dari TK. Nah boleh dijelaskan dulu seperti apa, cak mana bisa masuknya dan pengajarannya seperti apa? Bismillah, terima kasih Cek Susan. Di unit TK IT Al Furqon kita memberikan pembelajaran berupa model pembelajaran moving class. Jadi kita berbeda dengan sekolah lain, khususnya dengan TK lain. Kita itu menggunakan model pembelajaran moving class. Jadi setiap hari sesuai jadwal anak itu belajar bermain berpindah dari kelas satu ke kelas lain. Kita mempunyai 7 sentra kelas. Yang pertama ada kelas literasi, numerasi, gym, art, science, teknologi, serta cooking class. TK lah sudah diajar ke galau itu Bu? Insya Allah, bismillah. Cek Susan dulu cuma nepuk-nepuk tangan baik Pak. Iya, makan sudah tuh nyanyi. Ini teko science, teko art, seni, gym, cooking class juga ada. Masya Allah luar biasa. Boleh lanjut lagi Bu. Senang Caknya dengernya ini. Iya, di sana kita pembelajarannya dengan cara tentu kreativitas, inovatif, dan karena kita sekolah Islam terpadu tidak lepas dari pembelajaran yang bernuansa keislaman. Nah, jadi setiap pembelajaran itu kita kaitkan dengan keislaman. Misal kita di kelas sains, mengenal rasa buah. Jadi kita rasanya seperti rasa buah jeruk. Jeruk itu manis. Manisnya siapa yang memberikan rasa manis itu? Gitu. Itu kita kaitkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana kita menanamkan di pikiran serta di dada anak itu untuk mengenal lebih dahulu siapa Tuhan. Betul, Sang Pencipta. Kita tauhid itu nomor 1. Kemudian nanti di kelas-kelas yang lain juga setiap pembelajaran kita kaitkan dengan keislaman. Jadi sekolah kita bermula dari jam 7.30. Oh, itu di layar tip ini ya Bu? Iya, 7.30. Kemudian nanti pulang jam 11.30. Oh, ini besok anak-anak apa nih? Kegiatan apa tuh kalau itu sampai kegiatan ini berbagi. Berbagi. Ada beberapa macam. Kita ada misalnya sedekah produktif. Jadi kita ada infak setiap hari Jumat. Dari uang infak itu kemudian kita kembalikan lagi kepada yang berhak, gitu. Berupa bisa juga di jalan seperti video tadi. Kemudian bisa juga kita memberikan modal usaha untuk usaha yang kecil menengah. Kemudian kita survei, misalnya memenuhi persyaratan kita akan kita kasih modal, gitu. Biar dia lebih berkelanjutan untuk mengembangkan usahanya. Ada beberapa usaha yang sudah kita berikan support. Untuk UMKM seperti itu ya. Oke, khusus dari TK hasil dari infak itu tadi. Benar. Luar biasa. Jadi anak-anak tadi diajarkan juga ya untuk kepedulian sesama ya Bu ya. Oke, benar. Selain itu Bu apa lagi tuh? Kalau misalnya program unggulan kita banyak sekali. Kalau misalnya kutip, outbound segala macam. Tapi ada beberapa hal yang menjadi ikon kami yaitu 3T, tahfiz, tahsin, tahfiz serta tasmi. Jadi dari semenjak TK sudah kami ajarkan mencintai Al-Quran. Nanti belum kita bisa membaca, kita lebih mencintai dulu dengan cara kita mengenalkan huruf-huruf hijaiyah
berupa misalnya dengan kartu atau misalnya kita ada buku khusus di TK Al-Furqan. Jadi pembelajaran Al-Quran sesuai dengan usia anak. Kemudian setiap hari kita kenalkan, kemudian tasmi bagi siswa yang sudah bisa dan melalui observasi, kalau misalnya dia mempunyai keunggulan untuk menghafal Al-Quran, maka kita fasilitasi untuk kita dengar. Jadi kita tasmi, misalnya TK ini, TK, iya. Ini bukan SMP, bukan TK. SMA. Jadi Luar sudah biasa, 5 tahun, 6 tahun ini, kalau sudah lulus TK, insya Allah ada yang sudah 1 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dari Al-Furqan. Dari Al-Furqan. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua, misalnya untuk menghafal itu. Jadi di sekolah kita mentasmi anak itu. Oke, dijadikan lagi ya Bu ya. Kita jenguk potensi anak nih kayaknya dia senang. Ada dan mampu. Jadi kalau misalnya kita melihat anak itu kalau senang, yuk kita ajak dengan model anak-anak lah kan. Kadang kan duduk di bawah meja atau lagi ngapain di atas meja atau lagi bermain sambil bermain lah. Betul. Tidak ada kita harus target ada tetapi tidak memaksa anak. Jadi anak itu belajar dengan menyenangkan dan bermakna. Jadi dia pulang ke rumah menceritakan sesuatu dengan orang tuanya dengan menyenangkan. Betul. Jadi besok dapat pengalaman baru. Jadi besok senang lagi ke sekolah. Iya. Jadi bagaimana tugas seorang guru itu yang luar biasanya menarik anak tuh supaya tidak bosan ya di sekolah. Ini kan tahun ajaran baru nih. Ada beberapa anak yang nangis yang tidak mau pulang. Saking dia senangnya di sekolah gitu. Memang kami menciptakan sekolah itu home, jadi dia rumah kedua kata Cik Susan tadi. Jadi dia senang pembelajarannya gitu kan. Iya bukan Cik Susan dulu nyanyi makan langsung. belum jam 9:30 anak Mbak Tele nunggu di depan. Oh luar biasa. Jadi anak-anak itu digali lagi potensi kemampuannya seperti apa kalau untuk TK ini. Nah kalau untuk TK itu sebagian ya Bu ya. Nah kalau untuk SD itu cak mana tuh Bu? Kalau untuk SD ya. Kalau untuk SD ini mungkin tingkatannya tadi berkelanjutan ya Cik Susan. Sebenarnya kalau untuk lokasi, Cik Susan kami kenal dulu mungkin tentang SD. Jadi SD sama TK ini letaknya itu kan berada di pusat kota, Cik Susan. Karena berada di pusat kota, otomatis lingkungannya juga harus aman, nyaman, dan anak juga harus betah di lingkungan sekolah tersebut. Oleh karena itu, nak masuk ke SD IT Al-Furqan itu, Cik Susan, harus melewati 3 gerbang, Cik Susan. Kira-kira pakai barcode dah itu. Masuknya harus pakai kartu penjemputan, Cik Susan. Berarti setiap uang yang nak nyemput, wali murid itu harus ada kartunya masing-masing. Betul sekali, Cik Susan. Jadi kalau orang tua ingin menjemput anaknya untuk pulang, mereka harus membawa kartu penjemputan yang sudah kita siapkan untuk orang tua. Seandainya mereka kelupaan, Cik Susan, wajib menggunakan KTP atau SIM, tanda pengenal lainnya. Cak masuk komplek. Betul sekali, Cik Susan. Luar biasa. Jadi memang diutamakan keamanan juga untuk sekolah ini, Dewi. Apalagi memang anak-anak masih kecil-kecil ini, Bu ya. Selain itu Bu, apa lagi tuh Bu? Ya, salah satunya tadi Cik Susan, Al-Furqan SD ini juga merupakan salah satu kebanggaan Kota Palembang, Sumatera Selatan juga, Cik Susan. Karena kita di tahun ini, 2026 ini, Cik Susan dinobatkan sebagai sekolah sahabat sekolah dasar. Tingkat nasional, Cik Susan. Masya Allah. Jadi salah satu sahabat sekolah dasar yang perwakilan dari kementerian dari Palembang itu adalah SDIT Al-Furqan. Betul. Jadi bagi anak-anak yang sebagai agen perubahan, mereka bisa melaksanakan, mengimplementasikan 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Mulai dari bangun paginya, Cik Susan. Kedisiplinannya Iya, betul sekali. Jadi kalau anak yang bangun pagi, datangnya duluan ke Al-Furqan, mereka sudah dapat smart card atau kartu kedisiplinan. Jadi dapat bintang, kartu kedisiplinan bisa diganti dengan bintang prestasi di kelas. Pacak ditukar. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi mereka lebih semangat belajar, lebih semangat datang ke
ke sekolah tadi karena banyak reward yang kita berikan untuk anak-anak. Nah itu yang lebih penting kadang anak-anak ini nak dijanjikan nian Pak, Ibu ya. Dan yang kedua Cek Susan beribadah. Jadi sampai Al-Furqan mereka diajarkan untuk sholat duha berjamaah. Setiap pagi. Setiap pagi bersama teman-temannya. Dan ada juga bina pribadi Islami Cek Susan. Nah itu salah satu bentuk pembiasaan ibadah harian yang menguatkan mereka punya akhlak yang baik, ibadah yang benar setiap harinya. Itu tadi ada murojaah hafalan, tahfiz, bimbingan baca Quran itu setiap hari Cek Susan. Jangan sampai mereka lupa dengan Al-Quran tadi. Jadi setiap hari kita bina terus terkait dengan Al-Qurannya. Wah. Biasa iya. itu. Dan yang ketiga Cek Susan olahraga. Jadi di Al-Furqan setiap hari itu ada olahraganya Cek Susan. Entah olahraganya ice breaking, entah olahraga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sehingga anak-anak di Al-Furqan selalu sehat Cek Susan, tidak pernah sakit. Iya, targetan kita anak-anak di Al-Furqan tidak pernah sakit tadi Cek Susan. Iya, apalagi pasti untuk makanan diperhatikan juga ya. Nah iya, makanan diperhatikan karena makan yang bergizi tadi dapat di Al-Furqan Cek Susan. Dapat reward juga. Dapat makan. Dapat makan juga. Iya. Jadi mereka nih Cek Susan selain tadi berolahraga, ibadah yang baik, mereka juga mendapatkan makanan sehat dan bergizi di siang hari Cek Susan. Wah, luar biasa ini ya. SD dapat makan, dapat reward tadi, dapat belajar pula, dapat akhlak pula. Nah, lengkap di Al-Furqan. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini itu sekilas tentang SD ya Bu ya, sama TK ya. Ini kita nih ada yang nak lewat dulu. Betul. Kita tahan dulu, bagi kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Al-Furqan ini karena banyak yang bakal kita bahas ini pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Coach Cek Susan di Halo Palembang. Apa cak lesunian tuh Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah peningnian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoc itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian ma. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Paca apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil begawe kayak ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa Dah, mana susah juga ngatur aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah.
Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakemnian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya, mahal dah dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Ay, cara kita jadi laki disayang bini pak. Nah, Ma. Camano, sudah? Sudah pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB Dio, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow, biasa. Ya pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masih bersama Sekolah Al Furqon Palembang bersama beberapa kepala sekolah dari SD, dari SD TK, dari SMP asrama, SMA asrama dan juga SMA-nya. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu Nyayu dan juga Ibu Mona, kepala sekolah TK sama kepala sekolah SD dari Al Furqon. Lanjut kita ke kepala sekolah SMP ini mengulik tentang SMP Al Furqon ini seperti apa. Ke Pak Zaki Udin, silakan Pak. Terima kasih Cek Susan. Kalau di SMP Al Furqon ini
kita menyadari betul bahwa PR kita di SMP ini tentang bagaimana menyiapkan bonus demografi. Maka di SMP Al Furqon itu ada 3 pilar lulusan yang harus kita siapkan. Yang pertama ahli fikir, yang kedua ahli zikir, dan yang ketiga ahli ikhtiar. Nah, ketiga pilar ini kita wujudkan dalam bentuk, kalau fikirnya atau kecerdasannya itu kita optimalisasi kurikulum dan akademik, di mana kita melakukan namanya pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam kolaborasi dengan ADLX Introplet di SMP terpadu, di mana kami mengkombinasi seluruh mata pelajaran itu terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman termuat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian di dalam mempersiapkan bonus demografi yang kita lakukan, bahwa tidak hanya pikirnya saja yang kita siapkan, tapi kondisi zikir. Maka di Al Furqon itu ada beberapa kegiatan. Senin pagi itu selain upacara bendera, mereka memberikan performa terbaik, di mana setiap skill, minat, dan bakat itu ditampilkan sebulan sekali. Kemudian di hari Selasa kita lakukan namanya BPI, Bina Pribadi Islami, di mana siswa-siswa itu kita kelompokkan dalam satu kelompok, misalnya 10 orang, itu langsung diasuh dan dibina oleh guru wali. Kemudian di hari Rabu itu ada senam pagi, kemudian ada pramuka dan pelatihan paskibraka. Kemudian di hari Kamis kita lakukan namanya silent reading, artinya program literasi di SMP Al Furqon. Dan di hari Jumat itu ada pembacaan Asmaul Husna, kemudian Al-Maksurat, kemudian ada penampilan pidato 3 bahasa. Jadi memang kita menyiapkan anak-anak itu dengan 3 pilar lulusan tadi. Kemudian dalam bentuk ikhtiarnya, alhamdulillah di SMP Al Furqon itu kita siapkan ada 20 ekstrakurikuler pilihan. Wow. Ya, jadi dari coding, kemudian desain grafis, kemudian karate, silat, dan sebagainya, sesuai dengan pilihan. Dan paling diminati itu memang tadi ada bahasa Inggris, ada futsal, ada basket. Nah, itu yang diminati oleh anak-anak di SMP Al Furqon. Ini salah satu. Betul. Ya, ini salah satu sarana yang ada di SMP Al Furqon. Artinya kita punya lapangan basket sendiri, kita ada lapangan futsal sendiri yang terkolaborasi nanti antara 3 unit, antara SMP, SMA, dan asrama. Oh, ada panahan juga, Pak? Iya, betul. Karena kita mempersiapkan tadi bonus demografi yang akan anak-anak hadapi di tahun 2045 nanti. Nah, selain itu, kelebihan yang kita miliki di SMP Al Furqon ini, kita memberikan ada namanya kelas bimbingan belajar peminatan. Jadi kita dari kelas 8 itu ada LKP, layanan konsultasi pendidikan. Di kelas 9-nya kita ada peminatan, misalnya anak-anak yang akan meneruskan ke SMA Al Furqon itu ada kelas khususnya, kemudian yang akan masuk ke SMA Taruna itu ada kelas khususnya, yang akan masuk ke Man Incen itu ada kelas khususnya, yang mau masuk ke 17, 6, 1, 10, 3, dan lain-lain itu ada kelas khususnya. Jadi memang dari awal kita menyadari setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda, dan keinginan untuk melanjutkan ke jenjang satuan pendidikannya juga berbeda-beda. Maka kita selain kita mempersiapkan tadi ahli fikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar, memang kita sudah mempersiapkan untuk lanjutan ke tingkat selanjutnya. Nah, kelebihan kami lagi, kita program-program sekolah ini terkolaborasi antara SD, SMP, dan SMA. Salah satunya plus asrama, salah satunya misalnya di bidang Al-Quran. Di SD-nya 2 juz, di SMP dilanjutkan, di SMA dilanjutkan, di asrama diperbanyak lagi. Nah, kita masing-masing unit tadi hanya memvalidasi hasil capaian dari unit di bawahnya. Kemudian di SD, sudah di TK tadi di SD, ada namanya pembinaan sains percobaan dari kelas 1, 2, 3, kemudian ada pembinaan olimpiade. Di SMP kita ada opsi. Jadi olimpiade penelitian siswa Indonesia. Di SMA-nya nanti ada lagi programnya. Jadi memang kita berkesinambungan, artinya tidak terputus hanya dari SD, SMP ke SMA saja. Semuanya kita ngalir. Itu konsep yang kita lakukan di SMP Al Furqon Palembang. Oke. Nah, kalau berarti artinya
lemak labu budak itu memang dari STK Pak ya. Betul, Dari SMP. betul. Makanya Jadi tadi langsung kalau pajak dari TK, SD, SD, SMP, SMA, plus masuk asrama pula. jadinan keluar dari situ. Betul, betul. Kita lanjut kalau dari SMA nih Pak Jusman. Baik, terima kasih Cek Susan. Jadi kalau SMA kami meyakini bahwasannya setiap lulusan atau murid kami itu suksesnya bukan hanya diterima di perguruan tinggi. Betul. Bukan hanya mereka sukses di tempat kerja. Tetapi lebih daripada itu bagaimana mereka menguatkan integritas yang mereka dapatkan ketika proses pembelajaran. Nilai-nilai akhlak, kemudian nilai-nilai Islam yang ini bisa mereka gunakan dalam kehidupannya. Makanya seimbang bagaimana kami mengejar prestasi juga mengejar secara akhiratnya. Nah, itu. Oleh karena itu kami sebagai satuan pendidikan berusaha ya Cek Susan untuk bisa melaksanakan pendidikan holistik, artinya secara menyeluruh. Makanya mengintegrasikan prestasi, kemudian juga kepemimpinan, kemudian juga entrepreneur, leadership, kemudian juga menguatkan spiritual dan ibadah dalam proses pembelajaran tersebut. Ini yang kami lakukan. Jadi bagaimana anak-anak tersebut ketika masuk nanti ke dunia perguruan tinggi, mereka juga dibekali dengan akhlakul karimah dan pembentukan karakter tersebut. Maka di sekolah Islam terpadu itu kami memadukan antara kurikulum nasional dan kurikulum keislaman. Ya, makanya keislaman itu yang kami yang memang berafiliasi ke jaringan sekolah Islam terpadu seperti tadi. Jadi makanya tadi sejalan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki tadi, ketika di SMP ada layanan konsultasi pendidikan, maka di SMA pun juga ada layanan konsultasi pendidikan. Itu sebagai wadah komunikasi, kolaborasi orang tua, anak, dan guru untuk bisa menentukan minat dan peminatan mereka menuju ke perguruan tinggi. Itu dimulai dari kelas 10 Cek Susan. Jadi kelas 10 itu ya, kelas 10 itu sudah anak-anak itu ada kelompok belajar namanya. Jadi kelompokin masing-masing Pak ya. Dari kelas 10 itu sudah ada kelompok belajar, kita sudah petahkan tadi misalnya ini anak-anaknya misalnya bakatnya lebih banyak ke sainsnya. Atau mungkin anak-anaknya lebih banyak ke sosialnya. Kemudian mungkin kepada kesehatannya. Maka ada kelompok belajar di SMA ITL Furqan itu ada kelompok belajar kesehatan, khusus misalnya anak-anak mau jadi dokter, kedokteran. Kemudian ada teknik dan kesehatan. Jadi mungkin anak juga yang mau masuk ke teknik, dan ada juga sosial dan ikatan dinas. Nah, ini kita komunikasikan ke orang tua. Karena kan boleh jadi Cek Susan ada keinginan orang tua itu tidak bisa didukung oleh kemampuan anak. Betul. Iya, tadi kan anaknya orang tuanya mau dokter, anaknya nggak mampu di sana. Iya. Makanya kita sama-sama mengkomunikasikannya, mengkolaborasikannya di dalam layanan konsultasi pendidikan tersebut. Ini yang kami berikan kepada orang tua, sehingga memang ada kesepakatan bersama anak tersebut nanti bisa ibarat kita bina, kemudian juga bisa kita antarkan kepada apa yang menjadi cita-cita anak tersebut. Tentunya cita-cita yang terbaik. Itu yang kami lakukan. Jadi layanan konsep pendidikan itu dilakukan pembinaannya 1 tahun itu 2 kali, kemudian ada yang hariannya. Jadi boleh berkonsultasi, orang tua boleh berkonsultasi, kemudian juga orang tuanya boleh berkonsultasi, siswa juga boleh berkonsultasi kepada pihak BK tersebut. Ini jadi kami melakukan hal tersebut. Itu gratis Pak? Gratis, sebagai tadi. Berarti tambahan lagi ya? program layanan tersebut ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi insya Allah ketika nanti kan kita kan ada penentuan nanti ada anak yang masuk ke jalur prestasi, kemudian ada yang jalur tes, kemudian jalur mandiri seperti tersebut. Nah itu kita dapatkan anak-anak tersebut dari pemetaan kelompok belajar tersebut. Nah itu tadi, sehingga anak-anak kita tadi bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan peminatan mereka. Nah tantangan kan kita sekarang kan kita lihat sendiri, strategi yang kami lakukan tentunya strategi yang sederhana tapi yang sifatnya istimror berkelanjutan. Ini yang kami harapkan, banyak strategi tapi tidak dijalankan ya tadi cuma tapi kalau sedikit tapi berkelanjutan. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA itu istimror. Misalnya Al-Qur'annya kami bagaimana tadi dari TK, kemudian SD, SMP tersebut berkelanjutan. Ini yang kami bina supaya anak-anak tersebut bukan hanya cerdas secara dunianya tetapi juga cerdas secara akhiratnya. Itu.
Jadi makanya kami juga berkolaborasi dengan asrama tersebut sebagai pembentukan karakter yang notabene hampir 24 jam mereka berada di asrama. Seperti itu Cek Susan. Jadi anak-anak itu memang sudah digiring dari Iya, kelas 1 Pak ya, dari kelas benar. 10 itu sudah tahu minat seperti apa dan mereka juga merasakan suasananya. Benar. Oh, kalau aku sudah milih bisa dokter, pelajarannya seperti Iya, ini, benar, suasananya gitu kan. nanti seperti ini. Iya. Jadi tidak berubah-ubah lagi. Akhirnya jadi polisi, tiba-tiba jadi dokter, Nah. akhirnya jadi tentara, Betul, betul. akhirnya jadi pengacara, nah bingung deh we laju. Oke, nah itu dari SMA. Kalau ternyata di SMP SMA ini ada asramanya. Dan kepala asramanya ini adalah Bapak Alfi. Boleh dijelaskan dulu Pak. Ini Iya. besar ini caknya nih. Tanggung jawabnya ini. Lebih besar lagi caknya. Terima kasih Cek Susan. Jadi tantangan terbesar orang tua kita itu apa sebenarnya? Saya pikir bukan sekedar dari aspek nilai akademis ya. Akan tetapi lebih kepada fondasi mental, fondasi akhlak dan karakter. Maka menurut kami ini Cek Susan, memasukkan anak-anak kita di pendidikan dengan boarding school atau dengan pondok pesantren itu untuk zaman sekarang bukan sekedar alternatif ya, akan tetapi sudah menjadi pilihan utama yang sangat-sangat strategis. Di luar ini kita menghadapi pergaulan bebas, narkoba, tawuran, kemudian kecanduan gadget. Betul, Ya gadget kan, ya. ini sangat mengkhawatirkan. Maka dengan kehadiran boarding school asrama di SMP dan SMA IT Al-Furqon itu mudah-mudahan menjadi jawaban. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Ustadz Jusman tadi, pendidikan di asrama kita itu holistik, Cek. 24 jam dan itu betul-betul membentuk karakter. Kenapa? Karena kita yakin yang bisa membentuk siswa itu bukan hanya sekedar banyak program, variasi program, akan tetapi mereka setiap hari itu bangun dengan harapan yang sama, mimpi sama, kemudian kebiasaan yang sama, yang terjalin setiap hari, demi minggu, demi bulan, setiap tahunnya. Nah itu insya Allah akan menjadi karakter, karena karakter itu kan terbentuk pertama dari gagasan yang kita isi dengan konsep Islami. Yang kedua jadi amal, artinya mengamalkan ilmu. Kemudian amal itu menjadi kebiasaan, amaliyah yang dari pagi kita sholat tahajud, kemudian sholat subuh sampai tidur lagi, itu terbiasa setiap hari, Cek. Nah, maka inilah yang akan membentuk karakter siswa seperti itu ya. Makanya kita di asrama itu bukan sekedar numpang tidur, numpang nginep, Cek. Akan tetapi menjadi laboratorium pembentukan karakter, penambahan sakofah, wawasan keislaman, kemudian juga pengembangan potensi, bakat, minat, dan kepemimpinan. Nah itu mungkin secara singkat kenapa Bapak Ibu yang di rumah mungkin yang menyaksikan penting dan urgent untuk memasukkan anak-anaknya di zaman sekarang di asrama Masjid Al-Furqon Palembang. Wow, holistik 24 jam dan Al-Furqon ini adalah paket lengkap ya. Sampai dijelaskan ya dari TK SD. Nah, kalau boleh tahu untuk akreditasinya sekolah kita Pak dari TK SD? TK. Selain akreditasi A, Cek, kita juga berlisensi, Cek. Berlisensi Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Band 5, Cek. Band 5 itu amat baik. Sebagai sekolah rujukan dan unggulan. Dan juga tadi mewakili ya dari kementerian ya. Itu yang mewakili dari SD atau dari SMP? Kita ada masing-masing tagline-nya ya. Iya, tagline-nya. Kalau di SD, tagline-nya ini sebagai sahabat sekolah dasar, sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan ada juga program yang sama kami, sekolah para juara, sekolah literasi, Cek. Jadi dari TK sampai dengan asrama, kita udah literasi produksi, Cek. Udah menerbitkan kurang lebih 30 buku ber-ISBN. Anak-anaknya, Cek, bukan gurunya. Wow, jadi iya tadi kan di video bahwa anak-anak itu walaupun di asrama juga tetap melakukan kegiatan yang seperti di sekolah lakukan. Bener ya Pak ya?
Luar biasa. Ini kalau nak ditanya sebenarnya banyak. Iya. Banyak ponaan juga yang belum masuk ini. Tapi karena banyak juga yang nak lewat ini, Bapak Ibu. Itu bakal balik lagi, itu bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang Sekolah Al-Furqon Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku Cek Susan di Halo Palembang. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut.
Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya pemirsa, terima kasih. Kita masuk ke segmen terakhir, segmen ketiga. Yang pemirsa ketinggalan di segmen pertama, segmen kedua bisa nonton langsung di ulasan kita ada di YouTube kita PAL TV ya. Seputar tema kita hari ini adalah mengenal Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang mencetak generasi berkualitas berlandaskan nilai-nilai Islami. Jadi sudah dikulik tadi, sudah ada TK, SD, SMP, SMA sampai asramanya juga sudah ada di Al-Furqan, paket lengkap ya. Nah, kita lanjut lagi. Ibu, Bapak, Oke. Ini kalau Al-Furqan ini Dewe sudah buka untuk ini kabarnya, untuk tahun ajaran baru KG, benar? Boleh, ada siapa yang nak ngomong? Perihal TK, SD, SMP, SMA? Alhamdulillah hari ini 3 Agustus 2026 kita mulai buka sistem penerimaan murid baru SPMB. Per hari ini ya? Per hari ini sudah siap kita buka untuk masyarakat Kota Palembang dan luar kota lainnya yang akan memasukkan anaknya di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan. Khusus untuk TK ada yang istimewa nih tahun ini. Kita ada kelas trial. Jadi di bulan semester 1 ini di bulan September dan Oktober kita ada trial class. Nanti ada sistemnya, ada aturannya. Kemudian di semester 2 kita ada trial di bulan April dan Mei. Di situ nanti masyarakat bisa menanyakan langsung, bisa datang langsung ke TK IT Al-Furqan di Jalan Protokol R. Sukamto nomor 1332. Selain ada kelas trial, kemudian yang kedua ini yang istimewa, kita bagi pendaftar untuk tahun ini itu akan mendapatkan free tabungan haji untuk anaknya. Jadi yang mendaftarkan anaknya ke TK IT Al-Furqan, maka dia mendapatkan tabungan haji. Free. Tabungan haji. Tabungan haji. Jadi dia bisa tabungan atas nama anak itu. Jadi orang tuanya nanti mengisi tabungan untuk persiapan ibadah haji. Free itu. Free. Sana. Luar biasa. Isinya ada Bu? Ada. Insya Allah. Jadi sudah terbuka, otomatis kan ada isinya gitu. Jadi bukan 2 tahun naik haji, tapi SD lah naik haji ya? Iya, pas SD nanti bisa berangkat haji, pas bisa mendaftar di usia 12 tahun. Nah, jadi dari TK investasi dulu, ditabung dulu. Kemudian ada lagi 10 pendaftar pertama, Cek. Akan mendaftar. Oh, lebih jelas ya, ya? IG-nya ada ya? IG-nya sosial media. Ada semua. Apa tuh IG-nya? Jadi kalau IG SDIT Al-Furqan Palembang bisa diklik. Kita ada IG, Facebook, YouTube. Kita juga udah ada TV Al-Furqan, Cek. Oh. Ya, dan TV Al-Furqan itu tayang setiap hari, Cek.
Tentang apa tuh? Tentang keseharian kegiatan anak-anak. Iya, betul. Jadi ada rekaman anak-anak mulai dari storybook, kemudian podcast. Kita ada studio mini Cek di Al-Furqon. Jadi memang sebagai wadah untuk mengembangkan atau mengasah potensi anak-anak. Dari SD ya? Ada juga studio mini? Dari SD sampai SMA Cek. Pacak lagi anak-anak itu belajar presenter ya. Betul. Kita juga ada reporter cilik Cek di Al-Furqon. Keren. Jadi anak-anak itu sudah dipersiapkan dari kecil tuh jangan malu public speaking lah ya. Ekskul public speaking pun ada di Al-Furqon Cek. Wow. Iya, lengkap Cek. Naftar Cek Susan. Luar biasa. Jadi mereka berarti setiap hari tuh kameramen ada. Betul sekali Cek. Udah disiarkan. Nah, orang tua boleh akses nggak di situ? Boleh. Memang setiap orang tua malah diharapkan untuk bisa menonton setiap hari. Seneng Kita lah live ya. TikTok malah Cek setiap hari Cek. Wow. Live TikTok setiap nah, hari. live TikTok setiap hari. Kalau nak nanya juga bisa langsung gitu. Benar Lebih sekali, jelas Cek. lagi karena memang harus mengikuti zaman ya. Betul. Bapak Ibu ya. Kalau SMP cak mana SMP? Nah, kalau di SMP ini kalau sistem penerimaan murid barunya sama, cuman beda di SMP ini kita sudah dibagi sesuai gender, Cek. Jadi kalau di SMP itu kan kita terima 6 rombel nih. Iya. Masing-masing rombel itu 32 siswa. Nah, jadi dari 6 rombel ini 3 rombel untuk akhwat atau untuk anak perempuan, yang 3 rombelnya lagi untuk anak laki-laki. Jadi misalnya kita sudah terpenuhi nih 3 rombel anak laki-laki. Ternyata yang anak akhwatnya, anak perempuannya masih jalannya slow, lambat misalnya kan. Kita tidak akan buka untuk anak laki-laki walaupun ambang penerimaannya banyak yang daftar anak laki-laki. Jadi kita memang sudah mempersiapkan 3 kelas untuk anak laki-laki, 3 kelas untuk anak perempuan. Jadi itu yang seimbang kita, ya. Seimbang. Jadi insya Allah dengan analisa SPMB kita di tahun pertama dan tahun kedua kemarin itu tingkat kepercayaan masyarakat tidak hanya di dalam kota Palembang, Cek, ada yang dari NTT, ada yang dari Lombok, NTB, pindahan ke kita, ada yang dari Lampung, ada yang dari Riau, bahkan ada yang dari Lubuk Linggau, Lahat, Muara Enim, itu sekolah di SMP kita, karena kita ada fasilitas boarding tadi, asrama tadi. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran dengan SMP Al-Furqon, TK Al-Furqon, SD Al-Furqon maupun SMA Al-Furqon, silakan datang. Kan kalau sudah datang itu Cek bisa dikulik-kulik, Ya. Bisa dilihat apa kelebihan, apa kelemahan, kira-kira apa yang menjadi brandnya sekolah. Nah itu bisa dikulik-kulik. Bagaimana guru-gurunya, keramahan guru-gurunya seperti apa, itu bisa dilihat dan dirasakan langsung ketika calon orang tua murid SMP Al-Furqon itu hadir di SMP Al-Furqon. Kalau SMA nih gimana Pak? Kalau SMA Al-Furqon sendiri, Cek Susan, sama ya. Jadi sistem penerimanya sama apa yang tadi dilakukan oleh TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi kami mungkin menjelaskan secara rinci bahwasanya tes tersebut meliputi pertama ada tes kaifiatus shalah. Jadi bagaimana tata cara salat anak tersebut. Nah kita lihat. Jadi input masuk ke SMA Al-Furqon kita cek terlebih dahulu. Sholatnya dulu Iya, lihat sholatnya terlebih dahulu. Kemudian bagaimana bacaan Al-Qur'annya. Nah ini karena akan grade nanti. Ada yang ada rendah, sedang, kemudian juga ada yang tinggi. Itu pengelompokan nantinya. Untuk pengelompokan ketika diri kita di dalam proses belajar mengajar. Ketika anak-anak tersebut nantinya kurang, cek misalnya di dalam baca Qur'annya ada TBQ nantinya. Khusus akan diberikan kepada anak-anak yang kurang dalam membaca Al-Qur'annya. Nah itu tadi. Kemudian juga ada tes wawancara. Jadi wawancara ini ada wawancara orang tua, ada wawancara peserta didiknya. Jadi kita mensinkronkan nih. Ya, ditanya anaknya, nak sholat nggak di rumah? Ya, ke masjid nggak sama ayahnya, gitu kan? Nanti nanya sama ayahnya ke masjid, itu kan? Sama-sama. Azan berdegur langsung datang, baik. Iya. Yang anaknya tadi? Ada nak dibangunin dulu ayah baru. Terbalik rupanya. Seperti itu tadi. Nah itu Cek Susan. Jadi kita sama. Jadi dari TK sampai SMA seperti itu. Jadi memang kita lakukan supaya apa? Supaya orang tua benar-benar mendapatkan apa yang telah diberikan orang tua kepada sekolah itu didapatkan di SMA kita. Seperti itu tadi. Jadi kami juga menginformasikan bahwasanya alhamdulillah tadi sama seperti SD, tahun ini juga SMA Al-Furqon mendapatkan
amanah sebagai sekolah model pembelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artifisial. Di provinsi ini ada 13 sekolah. Salah satunya adalah SMA ITI Al-Furqon. Nah, ini amanah. Jadi kami berharap ini menjadi pilihan ya. Jadi menjadi pilihan bagi orang tua agar bisa mengamanahkan atau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendidik anak-anaknya di SMA Al-Furqon. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi sudah ada nih bocorannya ya dari kepala sekolah SMA langsung. Ya belajarlah kamu sholat kalau kamu nak masuk. Paling tidak Al-Quran tidak kado, tidak baca lah SMA Pak ya. Pelan-pelan. Nah itu tadi, jadi harus tahu juga nih. Yang pasti Islamnya itu Pak ya. Iya, ada. Nah kalau untuk asrama, ini apakah wajib Pak? Kalau yang baru masuk itu wajib masuk atau terserah, tergantung? Iya, jadi asrama sekali lagi itu pilihan, tidak wajib ya. Oh, pilihan. Cuman pilihan yang utama dan strategis. Nah, pemirsa, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ini sama kepala sekolah dari sekolah Al-Furqon Palembang ya, yang luar biasa bahwa sekolah Al-Furqon Palembang ini beda dari yang lain. Banyak fasilitasnya, banyak. Jadi anak-anak itu memang diarahkan ke minatnya seperti apa, sudah dilihat dan berlandaskan nilai-nilai Islami. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini, Bapak Ibu. Boleh sedikit harapan himbauan ataupun ajakanlah untuk para pemirsa PAL TV dari Pak Alpi dulu, Bang. Silakan selaku kepala asrama. Terima kasih, Cak Susan. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki ananda bahwa mungkin di asrama itu tidak sebebas di rumah ya, tapi kami pastikan ibadahnya lebih terarah dan mungkin tidak senyaman di rumah, tidak sebebas di rumah, tapi lingkungan dan pergaulannya lebih terjaga. Dan yang paling penting lagi adalah anak-anak yang di asrama itu bukan sekedar nyaman, akan tetapi mereka akan memiliki mental, memiliki daya tahan atau resilient. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin lihat-lihat asrama, datang ke Asrama Masjid Al-Furqon Palembang. Dan kalau di media sosial kita ada Instagram Asrama Masjid Al-Furqon Palembang, kita ada YouTube Asrama Masjid Al-Furqon Palembang, dan TikTok Asrama Masjid Al-Furqon Palembang. Kita juga sering live di jam asrama di sore sampai pagi hari. Terima kasih, semoga ada takdirnya kita bertemu dan belajar memperbaiki diri di Asrama Masjid Al-Furqon Palembang. Oke, selanjutnya dari Pak Jusman, Kepala Sekolah SMA Al-Furqon. Terima kasih Cek Susan. Halo Bapak Ibu sekalian. Setiap anak itu adalah bintang. Dan setiap bintang itu memiliki cara sendiri untuk bisa menghasilkan cahayanya. Oleh karena itu kami sebagai satuan pendidikan akan mencarikan cahaya tersebut, membimbing dan mengantarkan anak tersebut sampai prestasi yang dia inginkan. SMA ITI Al-Furqon akan membantu Bapak Ibu sekalian mengantarkan putra-putri terbaiknya untuk bisa tadi sukses di dalam perguruan tinggi serta sukses juga dalam pembentukan karakternya. Kami mengajak, mari kita bersinergi bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendidik putra-putri terbaik kita di SMA Standar Al-Furqon. Insyaallah kami akan menjaga amanah Bapak Ibu sekalian dan insyaallah akan berkolaborasi di dalam mengantarkan generasi Robbani dan generasi Qurani. Mungkin cukup Cik Susan dari SMA. Dari SMA, kalau dari SMP Pak Zaki. Pemirsa PAL TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak di akhir segmen ini yang ingin kami sampaikan bahwa Al-Furqon terhitung hari ini telah melakukan secara terbuka penerimaan murid baru di tahun 2027-2028. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, baik dari TK, SMP, SD, SMP, dan SMA. Insya Allah ketika pendidikan itu sudah dibangun kolaborasi antara rumah dan sekolah, kami memastikan bahwa apa yang dicita-citakan oleh anak Bapak Ibu itu bisa kita realisasikan dan dapat kita gapai, sehingga mereka akan menjadi pelita yang akan selalu bersinar terang di dalam menghadapi bonus demografi Indonesia di tahun 2045. Kami tunggu kehadirannya, kuotanya terbatas. Insya Allah kami yakin Bapak Ibu sudah penasaran dengan yang namanya Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Kalau dari SD, Bu Mona?
Pemirsa PAL TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, era transformasi digital saat ini semakin canggih. Arus teknologi mengalir sangat tak terbatas. Kita sebagai orang tua harus benar-benar mempersiapkan anak kita untuk menjadi generasi masa depan yang gemilang. Bukan hanya cerdas secara akademiknya, tetapi juga harus punya pembentukan karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan yang sangat berat dengan penuh lika-liku yang luar biasa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, Al-Furqon siap menjadi mitra belajar buat mereka untuk mendampingi mereka. Cerdas secara akademik bisa dicari di mana saja, tetapi Al-Furqon bisa menemani mereka untuk membentuk karakter menjadi masa depan yang gemilang. Terima kasih. Oke, terakhir dari Bu Nyayu nih Pak Sekolah TK Terima kasih Al-Furqon. Cik Susan. Anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Furqon merupakan wadah untuk menitipkan anak yang telah diamanakan Allah kepada kita. Sebagai anugerah yang terindah, Bapak Ibu permisa, tidak mungkin menitipkan anak di sekolah yang tentu tidak berkualitas. Pasti memilih dan memilah sekolah yang terbaik untuk putra-putrinya sebagai menjalankan amanah dari Allah. Menurut kami, Al-Furqon adalah wadah pendidikan yang terbaik di Kota Palembang. Silakan Bapak Ibu permisa, kami tunggu kedatangannya mulai hari ini dan kuota terbatas. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dari Al-Furqon, ada kepala sekolah dari Al-Furqon, kepala sekolah SD, SMP, TK, SMA dan juga asrama. Jadi sudah lengkap. Sekali lagi terima kasih, sukses terus untuk sekolah Al-Furqon. Jadi buat pemirsa PAL TV, jangan sampai salah nitip ke anaknya di sekolah, khususnya karena lagi sekolah adalah rumah kedua untuk anak-anak kita, dan pastinya harapan masa depan dan juga masa depan bangsa tergantung dengan generasi muda yang baik dan juga berkualitas. Dan akhir kata, saksikan terus PAL TV, Halo Palembang setiap harinya di PAL TV dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di PAL TV memang punya kita. Aku Cik Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih Kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket.
Kak, itu kan nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayan? Iya, ini. Ay, ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Ah. Lemak cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Iya, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Spal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Meleburan Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar alam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan aku deh. Hati kau yang kau. Ayo kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang itu. Apa? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, aku Cek. Camannya di Cek. Kemanian kau nih Pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kau. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku rada gok dulu.
senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati. Jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi Kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini Cek, bisnis gitu loh, Cek. bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau.
minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau ini slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai iupnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan main lah. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jika kamu dak katik dan tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya lah, anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu. Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini ke kamu. Bu pacak bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini rebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik. Mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno,
untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Pidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi.
ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cah ini janji ada da ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih ya, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. bareng Billion. Oh iya deh, ngapengan nyemolong. Oh iya deh, ngapengan nyemolong. Amun umah kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak bertemu, malam mika kita nak bersenang. Amun umah
kita lah serasa, cinta kita tetaplah menyatu. Malam ikan kita nak berguling, malam ikan kita nak bertunang. Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapengannya malam. Oh ya deh, ngapengannya malam. Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapengannya malam. Oh ya deh, ngapengannya malam. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam ikan kita nak berguling, malam ikan kita nak bertunang. Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapengannya malam. Oh ya deh, ngapengannya malam. Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapengannya malam. Oh ya deh, ngapengannya malam.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng kota besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal seni Nado selalu. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang,
在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini, foto langit, aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Woi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi, cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya nah kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku ini nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk mener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Woi, aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh gak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, woi. Demi kau, udah apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah, aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Woi! Maksud kau? Dak 10 juta tadi? Dak 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan.
Kesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo motor namanya es? Kau nih anda? Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamberantakan meja
nih. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenya. Repot aku. Woi, Mak. Woi, pergi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau dia ngomong itu? Ngerti tak kalau dia ngomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa? Sini kau. Ku ajarin kau. Temu, Mak. Nah, nih kok. Nah, ya. Kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini Mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada gak? Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak ada kau, gak galak jadi orang dewasa? Nah, aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No kau. Jalan-jalan pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah terus ngasuh anak beres rumah ngurus rumah. Sudah lah nih, kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Bay. Dah. Makan di luar, Bay.
Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makanya luar wih bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Sudah. Aku siap-siap baju golf. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju nih. Ya siap lah. Ya nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius nih? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tampil sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Maksudnya kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu biar cepat ya. Kaki papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah. Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh juga tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya coba. Iya. Namanya nih ya. Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah Yan, cari pin lain Yan. Udah Yan, jando banyak. Cari yang lain. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut tuh, Dek.
Mau aku cek Popi Pati Pinang belum ya? Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Apa ini? Slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kayak deh, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas, pakai iutnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh.
Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Bu pacak mayar, Bu Kos. Buntu. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi juga. kalau kamu buntu gak mau makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Ay, kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Ay, good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayaknya? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Ay, perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ayo, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya udah temen aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mah itu. Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan Aju? Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini Saro dibangun. Bangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean baik lagi tak becus. Daniel! Woi, Daniel! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya Don. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit.
Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes. Keren pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis, boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini?
Ini cowok aku. Iya, bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir. Maria kena bola. Minggir, kutombor ya. Ya. Jadi Cak Mano nih, apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mi pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mi, Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar Mi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan Cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis Cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang Cak itu. Modelan Cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia dah. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini nggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek itu. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lapi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan Cak itu ketemu yang Cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingoknya. Begal memang males. Muka kau becak Burung Sahara gersang Cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Edi. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku C. Edi di acara Grebek, yang nyajikan beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Beberapa informasi yang kami siapkan di layar TV Yosuko ini, inilah Grebek selengkapnya. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Kita masuki tema pertama, pemirsa musibah kemotongan ngelanda permukiman warga di Dusun 1 Desa Teluk Kecamatan Lais, Musi Banyu Asin Minggu sore. 6 rumah ludes temotong, sama 9 rumah lain rusak ringan, dengan kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Kemotongan diduga berawal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Api dengan gancang besar sehingga merambat ke bangunan di sekitarnya. Warga bersama petugas damkar berupaya menjinak ke api. Proses pemadaman berlangsung sekitar sejam setengah dengan ngerah ke 4 unit mobil pemadam. Dibantu personil polisi, TNI, Satpol PP, Tagana, perangkat desa, serta masyarakat. Akibat kejadian ini, 6 rumah rusak berat, 9 rumah rusak ringan, serta 11 kepala keluarga terdampak. Total kerugian diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa juru peristiwa tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kemotongan, meski dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Kalau rumah yang mengalami terbakar habis itu ada 6 rumah. Kemudian ada juga rumah yang mengalami terdampak daripada kebakaran ini ada 9 rumah. Jadi sehingga total 6 rumah habis terbakar dan 9 rumah mengalami dampak daripada kebakaran ini. Ruzi Iskandar, PAL TV. Tim gabungan Basarnas Sumsel, BPBD Ogan Ilir, Polsek Rantau Alai, TNI sama unsur terkait akhirnya nemu ketiga korban yang dilapor kehilang di Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Ogan Ilir, dengan kondisi juru keadaan meninggal dunia. Pencarian yang dilakukan secara intensif dari kejadian membuahkan hasil. Korban pertama, Ari Febriansa, 18 tahun, ditemukan pada Minggu dini hari sekira jam 12. Korban kedua, Rizky Saputra, 22 tahun, ditemukan jam 5 sore. Selanjutnya, pada jam 6 lewat, tim gabungan menemukan korban ketiga atas nama Rahman Udin, 33 tahun, di bawah Jerambar Rantau Alai, Kertabayang, sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Ketiga jenazah dievakuasi ke RSUD Tanjung Senai. Atas permintaan keluarga, tidak dilakukan autopsi. 2 korban asal Cilacap, Jawa Tengah diberangkatkan ke daerah asal untuk dimakamkan. Sedangkan Rahman Udin dimakamkan di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambangkuang, Kabupaten Ogan Ilir. Ahmad Romawi, PAL TV. Sebelah sini, Bu. Mana? Bininya sebelah sini. Bininya sebelah sini. Badit di Palembang bonyok jadi bulan-bulanan warga sesudah aksi perampasan motornya digagalkan oleh korban. Pelaku yang beraksi dewean gebuk korban yang rupa ke betino make kayu. Rekaman kamera pengawas ini selik ke detik-detik aksi perampasan motor di parkiran minimarket kawasan Sukamaju, Sako, Palembang. Sambil gawak kayu, pelaku metu dari pondok rogan kemudian gebuk korban yang lagi duduk di pucuk motor. Korban berusaha nyelamat ke motornya serta terjadi tarik-tarikan sehingga tercampak dari motor. Korban yang berjerit memancing amarah warga untuk ngeboi pelaku. Pelaku atas nama Irfan Rido Kurniawan memang dewean ke lokasi untuk nyentak motor korban. Namun apesnya korban ngelaku keperlawanan sehingga pelaku ketangkep warga serta bonyok di amuk masa.
Kapolsek Sako, Kompol Makmun Nartawinata nyebutke, pihaknya meluncur ke lokasi sesudah pihaknya dapat laporan dari warga. Kemudian ngaman ke pelaku dari amukan warga yang kesal dengan aksi pelaku. Salah satu warga yang ada di sekitar TKP menghubungi Polsek Sako dan langsung diterima oleh saya, Kapolsek Sako, dan langsung kami bersama-sama dengan unit reskrim dan anggota datangi TKP dan mengamankan pelaku yang sudah digumuli massa untuk menyelamatkannya dari amukan massa. Tersangka dijeblos ke sel tahanan Polsek Sako untuk mempertanggungjawab ke perbuatannya. Mulyadi, PAL TV. Polisi gerebek 2 pengedar narkotika di penginapan. Beritanya sesaat lagi, tetap di gerebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball.
Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi setempat ganti. Kasinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, dua lanang terduga pengedar narkoba dak bekutik pas kamar penginapannya digerebek oleh Satres Narkoba Polres Muara Enim. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 4,01 gram, beserta timbangan sama plastik klip benih. Sesudah mendapatkan informasi terkait peredaran narkotika, Satres Narkoba Polres Muara Enim menggerebek kamar penginapan di Muara Enim. Di jero kamar, polisi ngaman kedua lanang atas nama Rian Hidayat sama Regit El Fayed yang diduga pengedar narkotika jenis sabu. Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap keduanya sehingga menyita barang bukti 4,01 gram sabu, timbangan digital, serta plastik klip bening. Dari pemeriksaan awal, kedua tersangka mengakui sabu tersebut merupakan miliknya yang nak diedar ke di wilayah Muara Enim. Satres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengamankan dua orang pemuda yang mana dengan inisial RH 27 tahun dan RE 27 tahun di sebuah tempat kos, tepatnya di kamar kos di daerah Muara Enim. Dari tangan tersangka, kedua tersangka ini diamankan narkotika jenis sabu seberat 4,01 gram, itu juga dengan ada timbangan digital, alat hisap, dan plastik klip. Ini kedua tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Muara Enim untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Uliadi, PAL TV. Kejari Musirawas netep kedua wong sebagai tersangka jero kasus dugaan korupsi pengelolaan dana program Permajaan Sayur Rakyat atau PSR tahun 2022 pada Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri. Juru perkara ini negara mengalami kerugian mencapai 600 juta rupiah. Kedua tersangka yang ditetapkan tersangka ialah Hijra Alam Bintoro sama Musyanto. Sesudah penyidik Kejaksaan Negeri Musirawas mengantongi alat bukti yang cukup melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta gelar perkara. Kasus tersebut bermula pas Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri ngaju ke 149 pekebun dari 147 kepala keluarga sebagai calon penerima program PSR. Namun, juru pelaksanaannya penyidik membuka sejumlah dugaan penyimpangan
Modus yang dilakukan para tersangka ialah markup pada item gawean program PSR, pemalsuan dokumen surat pertanggungjawaban, sampai dugaan permintaan fee pada penyedia. Dua tersangka selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2 A Lubuk Linggau untuk kepentingan penyidikan Kejari Musirawas. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena selepas yang Wasiko ini, kami bakal ngadir ke informasi terkait ngedar ke narkoba tembakau sintetis divonis 6,5 tahun. Bertanya saat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks.
Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan mau kasinian balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa ngedarkan narkoba jenis tembakau sintetis, Anriansa divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan dos 1 miliar subsidi 190 hari penjara. Anriansa, pengedar narkotika jenis tembakau sintetis melalui media sosial, jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, juru agenda putusan Majelis Hakim. Juru amar putusannya Majelis Hakim Ketua Henry Agustian menyatakan terdakwa Anriansa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana KTH atau ngelawan hukum, nawarke untuk dijajo, bejajo, jadi perantara juru jajo beli narkotika golongan 1. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan dos 1 miliar yang kalau tidak terbayar diganti penjara selama 190 hari. Pidana terdakwa kepada terdakwa Anriansa alias Alek bin Sidik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 6 bulan
Pidana tindak pidana bayar maka dengan pidana penjara selama 190 hari. Heru Wahyudi, PAL TV. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Zulkifli, Jaksa Penuntut Umum menuntut Heru Susanto terdakwa pengedar narkoba pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Jadi perantara juru jajo beli narkotika jenis sabu di kawasan Lorong Roda, Kelurahan Talang Semut, terdakwa Heru Susanto jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang jeru agenda tuntutan. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Zulkifli, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Heru Susanto terbukti secara sah bersalah ngelaku ketindak pidana KTH atau melawan hukum, awarke untuk dijajo, bejajo, jadi perantara juru jajo beli narkotika golongan 1. Menghukum terdakwa pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah. Heru Wahyudi, PAL TV. Residivis jambret lintas provinsi diringkus polisi. Beritanya sedikit lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Mau aku cek kopi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi,
seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mokasinian, balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, Polsek Sekayu akhirnya berhasil mengungkap kasus jambret yang terjadi di Jalan Sekayu Plakat Tinggi, Desa Sungai Batang. Sikok tersangka berstatus residivis berhasil diringkus, sementara sikok pelaku lainnya ini masih jeru pembebasan. Jajaran Polsek Sekayu ngeringkus AI, sikok residivis yang diduga terlibat jeru aksi jambret lintas provinsi. Pelaku diamankan sesudah melakukan aksi maling dengan kekerasan terhadap emek rumah tangga bernama Warsiati. Jeru aksinya, pelaku bersama kawannya inisial I mengincar kalung emas korban. Dengan modus ecak-ecak beli udut di warung, salah sikap pelaku sesudah itu menarik paksa kalung emas seberat 2 suku sampai putus. Sesudah beraksi, kedua pelaku sempat dibebas warga. Sesudah itu ngerampas motor pelajar dengan mengancam maki senjata api. Ini, polisi masih menyelidiki keterlibatan kedua pelaku, jeru sejumlah aksi jambret di wilayah lain. Pelaku merupakan residivis lintas provinsi ya. Ada LP, mungkin di mana kemarin sempat di Jambi, Bengkulu, Polda Sumsel. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, sampai Juli 2026, luas karhutla di Sumsel sudah mencapai 664 hektar.
Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera menyebut sebagian besar kejadian dipicu oleh aktivitas manusia. Posisi Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto ngatoke, hasil temuan petugas di sejumlah lokasi nunjuk ke kemutungan mayoritas disebabkan aktivitas penyiapan kebun, sawah, serta ladang. Selain itu, kemutungan juga ditemukan di kawasan perbatasan Palembang yang diduga berkaitan dengan pembukaan lahan untuk perumahan, serta akibat kelalaian pas tunu sampah. Menurutnya, faktor manusia masih jadi penyebab dominan terjadinya karhutla. Karena itu masyarakat diimbau nyetop ke praktek membuka lahan dengan cara ditunu. Mengingat ini Sumsel sudah memasuki musim kemarau yang meningkat ke resiko terjadinya karhutla. Pemadaman di Talang Pangeran Ulu, di mana tim menuju lapangan. Di lokasi-lokasi yang kebakaran ini sebagian besar adalah penyiapan kebun. Kemudian ada penyiapan sawah, ladang. Kemudian yang kemarin di sekitar perbatasan Banyuasin sama Palembang, kemudian Gandus itu lokasinya kemungkinan besar indikasinya adalah untuk perumahan. Yang dibakar juga ini untuk penyiapan lahannya. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV pacak Bang Cek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi Bang Cek dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, member punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. serangan tosok. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Mau kena jambret itu? Nah, jambret! Hoi! Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau ya. 4 tahun kau. Kamu yang kedirian jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting.
Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng Popi. Biasa, Saden jam ini. Lalamo. Biasa bahaya. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi. Pak, yuk kita ngomol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja. Habisin duit kecil lah. Maria yang nyimpan mini kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gonting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tuker cinte tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk lah ini.
sekali, saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan PAL TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak.
Aduh lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana. Ya arah lah ke sarona. Sudah lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh, ya udah jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tau nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak. Tapi masih susah loh bahasa Jakarta, agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Halo pemirsa, Anda menyaksikan liputan Metropolis edisi hari ini dengan beragam informasi menarik teraktual seputar kota Palembang dan sekitarnya yang telah diliput oleh tim redaksi kami. Bersama saya Rara Evisra, kita jelang liputan Metropolis selengkapnya untuk Anda.
Mengawali informasi pertama, pemirsa, maju sebagai calon tunggal, Andi Dinialdi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2030 dengan mendapat dukungan 100% dari tingkat pusat dan daerah pada musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan menggelar musyawarah daerah atau Musda ke-11 di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang pada Minggu 2 Agustus 2026. Musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran pengurus tingkat pusat. Pada penjaringan calon ketua yang dibuka sejak 30 Juli hingga 1 Agustus 2026, Andi Dinialdi menjadi satu-satunya bakal calon yang mendaftar sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan serta memperoleh dukungan dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Dalam musyawarah daerah ke-11, dukungan dari pengurus tingkat pusat dan tingkat provinsi kembali diberikan, sehingga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dengan dukungan 100%. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan yang terpilih diharapkan mampu mengemban amanah serta membesarkan Partai Golkar di Sumatera Selatan dengan meningkatkan perolehan kursi legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan kita punya 12 kursi di DPR provinsi dan menjadi pimpinan DPR. Kemudian kita punya 85 DPR kabupaten kota dan ada sekitar 9 yang menjadi pimpinan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baik, modal sosial politik yang baik, dan lewat musda ini diharapkan terpilih seorang ketua yang mampu mengemban amanah dan bisa membesarkan Partai Golkar di Sumsel. Sementara itu, setelah terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, Andi Dinialdi akan segera melakukan konsolidasi daerah serta menyusun struktur kepengurusan organisasi yang modern, inklusif, dan terbuka bagi kader muda untuk memperkuat organisasi partai guna mencapai target di pemilu mendatang dengan menambah perolehan kursi legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Yang pasti kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada sumber daya kader-kader muda, karena kualitas itu adalah modal utama dari untuk memajukan Partai Golkar Sumatera Selatan. Musyawarah Daerah 11 Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan merupakan musda ke-38 sekaligus menjadi musyawarah daerah penutup di tingkat DPD Provinsi di seluruh Indonesia. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, BMKG mengingatkan fenomena El Nino kuat berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering di Sumatera Selatan. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta mengganggu ketersediaan air. Dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV, saat ini saya Arel Kamal bersama dengan juru kamera Muhammad Aidil sedang berada langsung di stasiun BMKG Klimatologi Sumatera Selatan, ataupun kami berada di dekat dengan kawasan Musi 2, pemirsa. Dan pemirsa, apakah Anda merasa bahwa akhir-akhir ini cuaca terik benar-benar mengguyur kota Palembang? Dan suasana tersebut membuat banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan kondisi kemarau yang terik dan membakar kulit seakan-akan, pemirsa. Dan memang pada saat ini, pemirsa, BMKG telah mengeluarkan peringatan ataupun ancaman terkait dengan El Nino kuat. Terkait dengan hal tersebut, pemirsa, saat ini saya akan berbincang untuk lebih jelasnya dengan Bapak Nanda selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi. Halo, selamat siang Bapak Nanda. Halo, selamat siang. Ya, Bapak Nanda bisa dijelaskan apa itu El Nino kuat bagi masyarakat? Ya, perlu kami sampaikan saat ini memang kondisi di musim kemarau terjadi, prediksinya fenomena yang sejak
Awal tahun lalu kami prediksi akan terjadi kondisi di mana Laut Pasifik akan memanas yang disebut dengan El Nino. Ya, Laut Pasifik jika memanas disebut El Nino, kalau mendingin disebut La Nina, kebalikannya. Demikian. Kalau kondisinya El Nino saat ini prediksinya dalam kondisi kuat dan diprediksi akan terus menguat hingga nanti sampai dengan awal tahun 2027. Dampak dari Samudra Pasifik ke Sumatera Selatan itu apa maksudnya? Ya, dampak El Nino ini biasanya akan menyebabkan pengurangan uap air atau curah hujan yang tertarik ke benua Amerika, sehingga di wilayah Indonesia atau sebagian besar Asia itu uap airnya tertarik ke arah Pasifik, sehingga menyebabkan pengurangan jumlah uap air atau curah hujan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga kalau terjadi di saat musim kemarau itu akan menyebabkan kekeringan yang sangat ekstrim, demikian. Oh gitu Pak. Jadi dampaknya untuk Sumatera Selatan untuk wilayah Sumatera Selatan akan terjadi jumlah pengurangan curah hujan yang cukup signifikan, khususnya bukan Sumatera Selatan saja sebenarnya, hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu akan terjadi pengurangan curah hujan, sehingga bila terjadi musim kemarau itu daerah tersebut akan mengalami dampak kurang air, artinya kekeringan yang cukup ekstrim, sehingga menyebabkan berbagai sektor ini kondisi yang berkaitan dengan air itu akan terganggu. Contohnya air bersih, lalu pertanian, lalu sumber daya energi yang lainnya itu akan terganggu, yang menyebabkan dampak di wilayah tersebut menjadi gangguan secara ekonomi maupun sosial, demikian. Ya, terima kasih Bapak Nanda atas wawancara telah dilakukan. Pemirsa, itu tadi memang wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan Bapak Nanda. Memang kondisi El Nino pada saat ini tergolong kuat, ya, di mana memang laut dari Pasifik menyerap ataupun menarik awan hujan dari Kota Palembang atau Sumatera Selatan, baik di kawasan Indonesia ke kawasan Samudra Pasifik. Masyarakat juga diimbau untuk selalu menggunakan masker jika keluar di luar ruangan ataupun berhemat air karena potensi kemarau memang sangat ekstrim, pemirsa. Itu tadi laporan dari saya Al Kamal bersama dengan juru kamera Muhammad Aidil mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino, saat ini kita terhubung bersama Bapak Nandang Pangaribowo selaku Korbidatin BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nandang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa PAL TV, selamat siang Mbak Rara. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang Pak tentunya untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini Pak. Seperti berita sebelumnya nih Pak, bisa dijelaskan seperti apa pengaruh El Nino terhadap kondisi musim kemarau di Sumatera Selatan tahun ini khususnya Pak? Iya, kondisi El Nino pada tahun 2026 ini diprediksi akan lebih kering ya dari tahun 2023. Tentunya El Nino sudah pernah kita rasakan sejak tahun 2015, 2019, 2023. Kita merasakan El Nino dan tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dari wilayah Sumatera Selatan, sehingga di wilayah Sumatera Selatan tersebut bisa semaksimal mungkin untuk menghandle kegiatan Satgas Karhutla yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Baik, Bapak menyebut bahwasanya untuk Sumatera Selatan tahun ini mungkin berpotensi menjadi lebih kering. Apa Pak faktor yang menyebabkan musim kemarau di Sumsel tahun ini berpotensi menjadi lebih kering, Pak? Ya, potensi kemarau di Sumatera Selatan tentunya kita tidak lepas ya dari musim-musim yang sudah kita rasakan di saat ini. Tentunya ditambah dengan El Nino akan menyebabkan potensi lebih kering, dan ini sudah kita alami sejak tadi kami sebutkan 2015, 2019, 2023 itu sudah kita rasakan. Dengan adanya El Nino, kemarau itu akan lebih kering, dan tentunya potensi curah hujan itu akan banyak berkurang di berbagai wilayah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga kita harus mengantisipasi dengan melakukan banyak gerakan-gerakan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan khususnya di daerah wilayah-wilayah gambut yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Baik, selain El Nino yang menjadi faktor utama, apakah ada faktor lain Pak yang membuat kondisi kekeringan di Sumatera Selatan sendiri?
Ya, tentunya tingkat kekeringan yang dipengaruhi oleh kemarau dan El Nino itu sendiri juga bisa dipengaruhi oleh kondisi suhu muka laut yang ada di perairan Indonesia, perairan Samudra Hindia. Dan ini dinamika atmosfer ini yang membuat wilayah Indonesia bila kondisinya di dua wilayah samudra tersebut, khususnya Pasifik dan di Samudra Hindia, itu kondisinya dalam kondisi dua-duanya positif, itu akan mengurangi curah hujan yang ada di wilayah Indonesia, sehingga wilayah khususnya Sumatera Selatan akan semakin kering dan kondisi kemarau akan semakin ekstrim. Demikian. Baik, dan sekarang kita juga sudah merasakan ya Pak ya, sudah mulai terik ya untuk cuaca sendiri, dan juga untuk hujan sendiri juga sudah jarang turun ya Pak ya, bahkan cuma 1 kali kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, apakah ini kita sudah masuk dalam puncak musim kemarau Pak, atau mungkin belum puncaknya ini Pak? Ya, prediksi kami untuk puncak musim kemarau ini akan berada di bulan Agustus ini hingga nanti September. Tapi patut diwaspadai pada bulan September nanti tentunya akan lebih panas dan lebih kering, sehingga ini akan berdampak ke berbagai sektor di Sumatera Selatan, khususnya pertanian, lalu LH, lingkungan hidup, juga kehutanan, perkebunan, dan tidak lupa sosial dan kesehatan, itu semua terdampak. Diprediksi dengan adanya El Nino tersebut akan menyebabkan dampak-dampak sosial tersebut. Demikian. Baik, kalau dilihat dari data BMKG sendiri, apakah kondisi kemarau yang lebih kering ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama, Pak, jika dibandingkan dengan sebelumnya, Pak? Ya, prediksi kami untuk wilayah Sumatera Selatan yang sudah kami rilis sejak Mei lalu, yang kami update untuk wilayah Sumatera Selatan, prediksi musim kemarau di tahun 2026 ini akan lebih panjang. Dan diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Oktober nanti, dan mungkin baru ada tanda-tanda hujan itu di akhir Oktober dan bulan November nanti. Demikian. Baik, lalu untuk wilayah yang patut diwaspadai atau terdampak oleh musim kemarau ini, wilayah mana saja Pak? Ya, hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan ya terdampak musim kemarau, ditambah dengan adanya El Nino. Ini seluruh kota kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini terdampak. Jadi curah hujan yang kita rasakan yang sudah minim itu tercatat sebagai hari tanpa hujan, itu akan semakin panjang dan tentunya menyebabkan beberapa titik-titik daerah yang kekurangan air, khususnya di lahan-lahan pertanian. Dan ini juga mungkin berdampak pada kurangnya air bersih, juga terus akan meningkatkan kurangnya kualitas udara saat musim kemarau. Dan ini juga kita lihat biasanya di musim kemarau ini wilayah Sumatera Selatan kita tahu adalah banyak daerah-daerah lahan gambut yang menyebabkan bisa, bila ada banyak hotspot, akan menyebabkan titik-titik karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Dan ini perlu diantisipasi daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Musi Banyuasin, lalu ada Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, lalu sebagian Muara Enim, Pali, Kota Prabu Muli, dan Oku Timur. Ini daerah-daerah yang kalau terdampak karhutla akan menyebabkan bencana asap seperti tahun 2015, tahun 2019 yang masuk ke kota Palembang. Karena anginnya saat musim kemarau itu akan bergerak mulai dari timur, tenggara, dan selatan, dan bergerak ke arah kota Palembang hingga ke utara. Demikian. Baik, Pak Nandang selaku Korbidaltin BMKG sendiri, melihat kejadian hal ini, apakah ada langkah khusus, langkah mitigasi yang harus dilakukan pemerintah daerah khususnya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau ini, Pak? Ya, langkah-langkah ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu ya, sudah kita koordinasikan dengan BNPB, BPBD, lalu Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, tentunya kita berkolaborasi melalui Pusdalop. Kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tentunya juga melakukan pembahasan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC yang kita lakukan sejak bulan Mei, agar lahan-lahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan tersebut basah, sehingga tingkat kemudahan kebakaran itu menjadi minim, dan asap itu kita usahakan melalui pemerintah daerah, Pak Gubernur, dan Bapak Bupati, Wali Kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan bekerja sama untuk menzerokan asap pada tahun 2026 ini. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Nandang Pangaribowo selaku Korbidaltin BMKG sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian dan selalu menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Anda masih bersama kami pemirsa. Musibah kebakaran melanda permukiman warga di Dusun 1 Desa Teluk Kecamatan Lais, Musi, Banyuasin Minggu sore. 6 rumah ludes terbakar dan 9 rumah lainnya rusak ringan dengan kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Warga bersama petugas pemadam berupaya menjinakkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam dibantu personel Polsek Lais, Koramil, Satpol PP, Tagana, perangkat desa, dan masyarakat. Akibat kejadian ini, 6 rumah rusak berat, 9 rumah rusak ringan, dan 11 kepala keluarga terdampak. Total kerugian diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, meski dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Kalau rumah yang mengalami terbakar habis itu ada 6 rumah. Kemudian ada juga rumah yang mengalami terdampak daripada kebakaran ini ada 9 rumah. Jadi sehingga total 6 rumah habis terbakar dan 9 rumah mengalami dampak daripada kebakaran. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, Menteri SDM pastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite, solar hingga LPG subsidi 3 kg tetap stabil. Sementara untuk harga BBM non-subsidi akan mengikuti perkembangan harga minyak di pasar global. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan, yakni jenis Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter, sementara BBM jenis solar Rp6.800 per liter. Selain itu, pemerintah juga memastikan harga LPG subsidi 3 kg tetap dipertahankan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan harga dalam waktu dekat. Jadi yang pertama, menyangkut dengan harga solar B50, yang subsidinya itu tidak ada kenaikan harga. Saya tekankan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Untuk subsidi, LPG subsidi tidak ada. Tidak ada kenaikan. BBM subsidi tidak ada kenaikan, termasuk dalamnya solar dan bensin. Sementara BBM non-subsidi, pemerintah tetap menerapkan mekanisme penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak di pasar global. Apabila harga minyak dunia mengalami penurunan, maka harga BBM non-subsidi juga berpotensi turun. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, harga gas LPG 3 kg bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palembang hingga kini masih belum mengalami kenaikan dan tetap sesuai ketentuan. Menurut Aksal, salah seorang pegawai agen LPG 3 kg, harga jual di tingkat agen masih berada di angka Rp16.000 per tabung. Sementara di tingkat pangkalan resmi, harga LPG 3 kg masih dijual sebesar Rp18.500 per tabung, sesuai harga eceran tertinggi yang berlaku. Aksal menjelaskan, hingga saat ini distribusi LPG subsidi dari agen ke pangkalan masih berjalan normal dan pasokan juga masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, belum ada perubahan harga di jalur distribusi resmi. Kalau di agen kita belum ada keterangan bahwa ada kenaikan. Nggak tahu kalau di daerah lain ya. Harga gas LPG 3 kg di wilayah Palembang ini wilayah berapa? Kalau di tingkat agen, pangkalan nebus ke agen 16.000. Ya kalau harga eceran tertinggi pangkalan masih tetap 18.500. Tapi tidak tahu kalau pangkalan berjual berapa, kita tidak tahu. Tidak mantau soalnya. Meski demikian, pihak agen tidak dapat memastikan harga jual LPG 3 kg di warung atau pengecer, sebab harga yang diterapkan oleh pengecer berada di luar kewenangan agen.
dan dapat berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing penjual. Suryadi, PAL TV. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ya, Anda masih bersama kami, pemirsa. PMPB Sumatera Selatan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Dewan Penasihat PMPB Sumatera Selatan, Mbak Pilinda Burnaidi. Selain sebagai bentuk rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di lingkungan organisasi. Bertempat di New Town Kopitiam Bukit Golf, Palembang, PMPB Sumatera Selatan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Mapilinda Burnaidi yang merupakan Dewan Penasehat PMPB Sumatera Selatan sekaligus istri dari Dewan Pendiri PMPB Sumsel Syahrial Usman. Perayaan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya bersama jajaran pengurus. Kegiatan ini dihadiri pengurus, anggota, serta keluarga besar PMPB Sumsel sebagai wujud penghormatan sekaligus upaya mempererat silaturahmi antar anggota organisasi. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya mengatakan perayaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Mapilinda Burnaidi yang selama ini terus memberikan dukungan moral bagi perjalanan organisasi. Menurutnya, kebersamaan dan kekompakan menjadi modal penting agar PMPB Sumsel terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ya, kami malam hari ini itu adalah silaturahmi dan sekaligus dalam rangka ulang tahun Dewan Pembina PMPB Sumatera Selatan, yaitu Ibu Mapilinda yang ke-62. Ya, harapan kami semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan juga selalu menjadi panutan bagi kami seluruh anggota PMPB, dan kami selalu mohon bimbingan dari beliau dan juga Dewan Pendiri sebagai selaku ini suami dari Ibu Mapilinda. Sementara itu, Dewan Pendiri PMPB Sumsel, Syahrial Usman, mengapresiasi kepemimpinan M. Yusuf Malaya yang dinilai berhasil membawa PMPB Sumsel semakin aktif dan solid. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk program yang mempererat silaturahmi serta memperkuat solidaritas antar anggota, terus dijalankan secara konsisten sehingga keberadaan PMPB Sumsel semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi malam ini memang malam acara yang sifatnya gitu, jadi semenjak Pak Yusuf Malaya menjadi Ketua PMPB, sudah berjalan hampir 1 tahun ini,
pembinaan internal dijalankan, keluar, ekspansi keluar ada. Nah ke dalam itu ini tadi, rapat konsolidasi organisasi, itu pembinaan pada kami secara keluargaan. Yang ulang tahun, yang ibunya sakit, ada. Tapi kami eksternal kami mengadakan bakti sosial, ada bencana kebakaran, banjir, dan lainnya juga, mereka mengikuti pembinaan olahraga. Melalui momentum ini, PMPB Sumsel berharap semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan sehingga organisasi semakin solid dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Sumatera Selatan. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian dan solidaritas antar anggota, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menyalurkan bantuan tali kasih kepada keluarga yang sedang berduka. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kebersamaan dan empati organisasi terhadap seluruh anggotanya. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya melalui kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum M. Yusuf Putra Yopi, adik dari Eva, anggota rescue PMPB Sumatera Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu sore 2 Agustus 2026 di kediaman duka Jalan Merawan, Kelurahan 20 Ilir, Palembang. Dihadiri jajaran pengurus dan perwakilan berbagai bidang PMPB Sumatera Selatan. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya berhalangan hadir dan diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan PMPB Sumatera Selatan Herman Wijaya. Turut hadir Wakil Kepala Bidang Agama Ustadz Ilyas, perwakilan Humas Evi Lestari selaku Wakil Ketua Bidang Kemasyarakatan, Ketua Rescue PMPB Sumatera Selatan Maruli, serta perwakilan Satgas dan Serikandi PMPB Sumatera Selatan. Dalam wawancaranya, Kepala Bidang Pendidikan PMPB Sumsel Herman Wijaya menyampaikan bela sungkawa serta mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ia juga berharap almarhum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Ta'ala dan dilapangkan kuburnya. Kami mewakili Bapak Ketua Umum kami, Bapak Yusuf Malaya, antara lain bidang pendidikan, bidang agama, bidang rescue, bidang humas, bidang sosial, datang ke tempat duka di tempat anggota kami, yaitu Adinda Epa. Kebetulan kakak beliau telah mendahului kami, adik beliau telah mendahului kita semua. Kami membawa sedikit belasungkawa, mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang dibawa atas nama Bapak Yusuf Malaya ini akan bermanfaat. Sementara itu, istri almarhum Witri Agustabia mengucapkan terima kasih kepada PMPB Sumatera Selatan yang telah hadir di rumah duka. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan M. Yusuf Malaya atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada keluarganya. Istri dari almarhum mengucapkan banyak terima kasih dan sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Yusuf Malaya. Semoga amal beliau menjadi amal jariah. Melalui kegiatan ini, PMPB Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mempererat rasa persaudaraan, saling membantu dan hadir di tengah anggota maupun masyarakat yang sedang mengalami musibah. Solidaritas dan semangat kebersamaan diharapkan menjadi yang terus dijaga dalam setiap kegiatan organisasi. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, kepedulian terhadap sesama kembali ditujukan oleh PMPB Sumatera Selatan. Kali ini PMPB Sumsel menjenguk anggota tim riset Profesor Faisal Burlian yang menjalani perawatan usai mengalami kecelakaan lalu lintas. Selain memberikan dukungan moral, Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan juga menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan Profesor Faisal. PMPB Sumatera Selatan menjenguk salah satu anggota tim riset PMPB Sumatera Selatan, Profesor Faisal Burlian, yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang pada Minggu 2 Agustus 2026.
Profesor Faisal menjalani perawatan intensif setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Payakabung. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral dari keluarga besar PMPB Sumsel kepada anggotanya yang sedang tertimpa musibah. Dalam kesempatan itu, penasehat PMPB Sumsel Profesor Zainuddin Nawawi menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan M. Yusuf Malaya yang telah menunjukkan kepedulian dengan menanggung sepenuhnya biaya perawatan dan pengobatan Profesor Faisal hingga proses pemulihan. Umum PMPB Bapak M. Yusuf Malaya atas perhatian secara khusus telah mengambil tindakan dengan cepat sehingga Pak Faisal ini tidak melalui jalur pengobatan memanfaatkan fasilitas asuransinya, tetapi dengan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pak Ketua. Dan Alhamdulillah Pak kemarin malam sudah diambil tindakan untuk bagian tangan, sudah digip dan insya Allah besok melanjutkan operasi lanjut ke bagian rusuk untuk pemasangan, mungkin diperlukan pen. Kita sama-sama seluruh anggota keluarga akan turut mendukung dengan mendoakan semoga beliau segera pulih, cepat sembuh. Usai menerima kunjungan tersebut, Profesor Faisal Burlian mengaku terharu atas perhatian yang diberikan keluarga besar PMPB Sumsel. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel yang telah memberikan bantuan biaya pengobatan, sekaligus dukungan moral selama dirinya menjalani masa perawatan. Saya dan keluarga besar menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tinggi kepada Ketua Umum PMPB kita, Bapak Yusuf Malaya, yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material perkara ini. Untuk sekali lagi, saya hanya serahkan kepada Allah. Yang kedua, kepada tim PMPB ini yang hadir begitu kompak. Maka saya sejak awal memang saya tertarik untuk menjadi pengurus PMPB ini. Sekali lagi ucapan terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi semua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan ini mencerminkan komitmen PMPB Sumatera Selatan dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap seluruh anggota. Melalui semangat kekeluargaan yang terus dibangun, PMPB Sumsel berharap Profesor Faisal segera pulih dan dapat kembali berkontribusi dalam berbagai kegiatan organisasi maupun pengembangan riset di Sumatera Selatan. Muhammad Fikri, PAL TV. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda akses melalui laman web paltv.co.id dan tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan juga Instagram @official PAL TV. Akhir kata, saya Rara Evisra beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Pal TV, memang punya kita.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang udah mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Terima kasih Kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, sini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih.
Oh, mau kasih, Cek? Foto dulu, Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Mak cak yang foto galak juga weh. Jadi juga. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. Ayo. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Iya, Bayu. Makasih, Cek. Kasih, Kak. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng dengan. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh.
Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ngemus ini. Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Maksudnya, mari ya tahu ya. Aku kentut, tidak lah ya. Daniel kalina. Ay, basing bae, mana aduh aku kentut. Asik tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Ya, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Nggak usah dijengok. Jengok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak pula adek. Itu tuh depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu samper ya pe.
Tetangga pula, tetangga baru. Bila. Ya payu kak, aduh. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh, Cek romantis nian, Cek berdua ini. Berapa lama kalian nikah? Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo, boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Iya, laki aku di Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh? Sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sayang, coba ya. Iya, cobalah. Sayang, enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, sayang. Ngapa? Sayang jingo ada rambut, nah. Iya. Nggak tuker weh, ya. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah deh, nak kau tuker-tuker mah itu. Ya, dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya.
Ngesel kan yang kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Ya kalau aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Kok jinggo tak di makanan aku nih? Aduh rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal bayar makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya Kak. Kau nih, macam pengganggu tak kau nih? Maaf ya Kak, ikan ganti. Apa? Udahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut,
Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayolah, Papa pergi. Ya, Sudah kunci ya, pintu itu. ya. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Apa kau? Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangnya kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, dengar dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet. Iyo. Karet mainan itu. Nampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Ah, ya man. Wabi pergi ya.
Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Kita liburan Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau udah ada Iya, ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih yang telat. dan aku deh. Hati kau yang kau. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Lanjut. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu Yo. Ada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih Jangan mabuk tak Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep pening pala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espayun. Udah belakang itu. Apa? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, aku Cek. Mana ini Cek? Kemanian kau nih Pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kau Pu. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku ada gok dulu.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege kaba nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah kaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar salah lagi. gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam, Pagar Alam. Pagar Alam yuk, Pagar Alam. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ge taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesial di Sungai Musi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Maria, kau ya? Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali na. Ay, basing bae. Mana ada aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus dari salah ya.
Upaya 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kak, nah apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput
naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang ndak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil ya. Ya, Bil. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Ay, nggak tahu. Aku juga lagi buntu nian nih. Ay, belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katipu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh. Nah, julaan masuk juga gut sini kayak kamu. Belum pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi juga. kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau aku cek popi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan PAL TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Sesaat lagi, Pesona Sehat bersama Cek Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa PAL TV dimana berada. Apa kabarnya pemirsa? Seperti biasa hari Selasa dari jam 3 sampai jam 4 sore ketemu dengan Cek Susan. Pemirsa ngawani Cek Susan. Tahu Cek Susan ngawani pemirsa 1 jam ke depan ya Dak ya. Di program Pesona Sehat ini tentunya kita menginformasikan informasi yang mengedukasi, menginspirasi dan bermanfaat bagi pemirsa setia PAL TV. Dan pemirsa di sore hari ini yang mungkin pemirsa masih di jalan yang tidak bisa nonton langsung bisa jingok di YouTube PAL TV. Kita live langsung atau yang ketinggalan infonya bisa kaget jingok lagi ulasannya di YouTube kita PAL TV ya. Dan pemirsa tema kita hari ini adalah sehat bersama Sinseming. Nah, jadi bukan rasanya sudah ada asing lagi ya dengan Sinseming ini, tentunya ada terapi tutuk syaraf dan juga yang pastinya ini membantu untuk meredakan keluhan dan banyak lagi yang bisa dilakukan ataupun terapi dari Sinseming ini seperti apa. Nah, ini kita sudah menghadirkan langsung Sinsemingnya. Selamat sore Sinse. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Sinse, ini bukan kali pertama datang ke Pesona Sehat. Ya, alhamdulillah selama masih kita dibutuhkan di Palembang, kita akan selalu berikan untuk
penjelasan mengenai penyakit-penyakit seperti itu. Iya, baik. Sensei, kalau kita tahu kan Sensei ini adalah fisioterapi totok syaraf, ya, dan saraf sekejepit lah termasuk juga. Iya. Dan boleh dijelaskan lagi, selain itu terapi apa lagi Sensei yang sudah dilakukan? Oke, jadi untuk khususnya warga Palembang, khususnya ya, jadi kita hadir ini untuk memberikan penyembuhan, memberikan kesehatan, memberikan motivasi semangat. Ya khususnya untuk mereka-mereka yang punya keluhan-keluhan berat, ya silahkan datang aja ke sini. Berkaitan dengan penyakit apapun, yang penting tidak berkaitan dengan patah tulang, usus buntu dan HIV. Nah, itu. Patah hati boleh Sensei? Kalau patah hati itu urusan masing-masing orang. Beda lagi Sensei. Beda, iya, betul. iya. Nah kalau untuk selain terapi totok syaraf dan lambung katanya bisa juga? Insya Allah lambung bisa. Bahkan tumor katanya? Alhamdulillah. Sejauh ini banyak juga pasien ini Sensei. Iya. Nah kalau terapi totok syaraf ini sendiri biasanya itu Sensei kita lihat gejala ataupun awalnya dari mana Sensei? Kalau dari pasien sebanyak ini. Jadi kendala atau penyebab penyakit-penyakit itu banyak. Yang jelas yang utama adalah kita lihat dari kondisi pasiennya. Kadang sebagian orang atau sebagian pasien dilihat sehat, tapi di dalamnya kita tidak tahu. Ternyata ada masalah-masalah yang lain. Mungkin ada keluhan lambungnya dia tidak tahu, mungkin ada masalah dengan ada kerusakan pankreasnya juga dia tidak tahu, atau mungkin ada riwayat dari kecilnya bawaannya, mungkin ada asmanya, ada lambung ada kronisnya seperti itu. Jadi kita melihatnya dari kondisi, bisa juga dilihat dari wajah, bisa juga dilihat dari cara mereka komunikasi juga ketahuan. Nah, mungkin agak cedal atau mungkin bukan masalah kaitan dengan cedalnya, mungkin ada agak parau, mungkin ada masalah di tenggorokannya, atau mungkin dari komunikasinya agak lambat. Itu juga berkaitan dengan sarafnya juga bisa. Cak Cusannya agak serak-serak basah. Nah, bisa serak-serak itu kan banyak penyebab. Apakah mungkin ada makan yang mungkin terlalu asam-asam, atau mungkin nggak minum-minum, bisa juga. Mungkin kondisi tenggorokan kering. Bisa jadi. Bisa jadi seperti cuaca itu. juga bisa jadi ya. Pasti kalau untuk saat ini untuk kondisi cuaca memang tidak bisa diprediksi seperti itu. Jadi memang kita harus lihat orang dan kondisi orangnya. Kalau dari wajah tadi kata Sensei? Wajahnya kan ada bahasanya yang mungkin agak cerah, mungkin yang agak gelap, mungkin juga agak terlalu murung. Apalagi yang bahasanya orang murung itu berarti ada kondisi tubuhnya sudah ada masalah. Bukan murungnya mikirkan hutang ya, mikirkan ditinggalkan kekasih atau mungkin seperti itu. Tapi lain cerita, mungkin ada masalah berkaitan dengan kondisi tubuhnya tidak fit. Tidak fit, ya itu masalah tidak tahunya tiba-tiba sakit perut. Nah, kalau ibarat mules, perutnya sakit, berarti kan pencernaannya bermasalah. Berarti berkaitan dengan lambungnya, seperti itu. Nah, kalau saraf kejepit itu? Nah, kalau saraf kejepit juga dilihat dari gerak-gerik atau gerakan atau gaya jalan atau mungkin dari biasa posisi di aktivitas ketahuan. Mungkin biasa kalau duduknya nyaman, belum tentu dia tidak ada masalah. Mungkin menahan. Bisa jadi. Kaku dia kan, nahan. Ada juga sebagian terlalu tegang. Berarti ada masalah di bagian tulang ekornya atau bagian pinggangnya bermasalah. Memang kondisi orang tidak bisa dilihat 100% itu sehat. Betul. Tapi dilihat cara kita melihat kondisi si pasien itu dari konsultasinya, dia waktu dia jalan. Coba Pak jalan dulu, nah kan kelihatan. Kejingok itu galau tuh. Seperti itu. Nah kalau terapi totok syaraf ini ada berapa jenis? Jadi totok saraf itu tidak dibilang berapa jenis. Tapi semua berkaitan dengan saraf, berkaitan dengan penekanan, berkaitan dengan totok saraf. Artinya semua perlu dilakukan dengan totok saraf. Seperti itu. Nah Sensei, laju konsultasi gratis ya. Iya, enggak apa. Hari ini kita bahas masalah berkaitan dengan apa yang dikeluhkan si pasien ya. Nah kalau misalnya ada pasien yang sudah lama ini Sensei, dia sudah mungkin sudah mengalami sudah memakan waktu 1 minggu lah, 1 minggu lebih di bagian sebelah kirinya itu dari leher sampai ke rahang itu setiap hari tegang. Jadi, itu apakah saraf juga bisa terjadi? Tegang berkaitan saraf bisa. Tegang berkaitan dengan salah tidur bisa. Tegang karena kolesterol tinggi juga bisa. Berkaitan apapun yang mengarah ke tubuhnya tidak efektif, tidak maksimal, berarti ada masalah dalam tubuhnya. Bisa berkaitan dengan saraf stroke. Gejala. Tebal, berat-berat, tiba-tiba, mohon maaf, merot.
Tiba-tiba bibirnya turun sebelah, nggak sadar, kayak kejingok, tiba-tiba sudah lari. Karena itu tidak melihat umur ya? Tidak, jadi kondisi tubuh pasien atau tubuh setiap orang itu beda-beda. Yang dikala waktu masih anak-anak, dia sudah ada mengidap penyakit, dia tidak ketahuan di waktu usia kecilnya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian ada indikasinya. Cara komunikasi, jalan, atau mungkin komunikasi kurang ngomongnya, atau mungkin cara jalan kok lambat kali. Ya semua kan berkaitan dengan saraf. Seperti itu. Nah, proses saraf terjepit ini sendiri di setiap pasien apakah sama, apa berbeda-beda? Maksudnya kalau misalnya kita sudah ada rasa kayak tegang tadi, apakah kita harus menunggu dulu dia sudah mulai ada menyebar ke lain? Kadang-kadang kan orang kan ini Sensei, nganggap enteng lah. Betul. Kan, ya? Nah, pada saat dia sudah tegang atau pada saat sudah merasakan gejala-gejala 1 sampai 2 hari itu langsung dibawa ke Sensei atau gimana? Jadi gini, dari awal saya sampaikan, kita tidak menunggu sakit dulu baru berobat. Tapi gejala yang sudah muncul, sudah ketahuan, itu segera dibawa berobat. Yang sehat aja perlu harus dilakukan penanganan, apalagi yang sakit. Betul. Nah, jadi yang Cik Sian bilang tadi, ciri-ciri saraf kejepit, bukan hanya saraf kejepit itu hanya mungkin sakit pinggang, pinggul, segala macam. Banyak faktornya, banyak penyebabnya. Salah satunya adalah penyakit yang berkaitan saraf kejepit, mungkin waktu kecilnya pernah jatuh, tapi tidak kejingok, tidak ketahuan. Setelah usia nanti bertambah dan dia mulai sekolah atau apa, baru kelihatan. Efeknya. Nah, makanya dari sekarang khususnya untuk orang tua, waspadailah anak-anak Anda bahwa di usia masih balita, masih kecil, itu kita harus waspada sebagai orang tua. Apa? Lihat perilakunya, lihat gerakannya supaya kita nanti tahu, oh anak saya pernah jatuh. Itu jadi PR-nya. Jangan sudah jatuh dianggapnya jatuh biasa. Anakku kan sehat, kuat. Belum tentu. Kondisi saat dia jatuh, dilihat dulu jatuhnya. Kalau jatuhnya cuma jatuh di tempat tidur mungkin biasa, itu nggak terlalu berat. Tapi jatuh duduk, jatuh mungkin terpelanting, kena kepala atau kena bagian kepala, itu akan mempengaruhi ke saraf. Seperti itu. Jadi harus waspada. Jadi kalaupun jatuh, kalaupun apa, kalau besoknya itu sudah ada tanda-tanda langsung dibawa. Betul, betul. Karena memang itu tadi, kayak terpleset di tempat tidur. Nah, tiba-tiba kaki tidak bisa jalan besoknya kan. Nah, itu sering juga ada pasien kan, seperti itu. Seperti itu kan berarti sudah dianggapnya enteng. Iya, benar. Cuman kebas, cuman kesemutan diangkat agak susah. Nggak taunya besok nggak bisa jalan. Ternyata sarafnya sudah menyebar. Sudah mengarah ke saraf-saraf yang lain. Nah, seperti Karena itu. Saling berkaitan ya saraf ini. Betul. Jadi sistem saraf itu akan berkaitan dengan satu yang sama yang lain. Contohnya sakitnya nanti di pinggang. Bukan pinggangnya saja yang dirasakan. Mulai kesemutan, mulai kebas, mulai kaki susah diangkat. Atau di ujung jari sudah ada ngerasa sudah nggak nyaman. Waspadalah. Jadi itulah gejala awal dari mungkin pengaruh dari saraf kejepit. Seperti itu. Nah, kalau pasien sendiri, apakah banyak juga dari kalangan seperti olahragawan atau atlet? Karena kan selain ini juga ketok saraf ini juga katanya bisa mengatasi nyeri sendi. Betul, betul. Jadi gini, kalangan remaja, anak dewasa, artinya olahraga, malah rentan kalau dia tidak bisa mengatur kondisi, artinya tidak bisa beraktivitas secara baik, artinya secara normal. Karena apa? Kadang-kadang aktivitas berat, angkat-angkat contohnya. Aktivitas mungkin angkat berat. Atau mungkin lari, kepleset. Atau mungkin dia aktivitas tenis atau badminton atau voli. Banyak. Jadi mereka yang punya gejala, punya keluhan seperti itu, datang aja ke Sinseming. Mudah-mudahan kita ada solusi, mudah-mudahan ada jalan, dan mudah-mudahan bisa dibantu disembuhkan. Wah, yang penting jangan sampai nunggu lama sih. Betul. Daripada mengobati, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Nah, itu kalau untuk selain mengatasi sendi, pegal, kesemutan, tadi juga kita singgung mengenai tumor. Oke. Nah, itu seperti apa? Nah, tumor itu kenapa dibilang tumor? Itu berarti ada semacam kerusakan atau bisa dari sel darahnya, mungkin ada masalah. Bisa dari infeksi atau mungkin bawaan dari kecil pernah juga jatuh, pengaruh juga bisa. Jatuh itu dianggap sepele, mungkin ada benjolan, benturan tadi, pengerasan, sehingga munculnya pembengkakan. Setelah sudah mengarah ke pembengkakan, dia akan menjadikan sel itu berkembang. Nah, tumor sendiri juga tidak dibilang jinak ataupun ganas. Tergantung kita melihat kondisinya. Artinya gini, kan sebagian ada yang mungkin ada kelenjar. Betul. Nah, bukan berarti kelenjar itu cuma kelenjar aja. Kelenjar banyak. Kelenjar tiroid bisa. Apakah itu bisa dibilang tumor? Kalau sudah menyerang bagian saraf,
sudah mempengaruhi ke bagian tubuh kita, berarti itu sudah berat. Kita harus segera siap-siap. Jangan dianggap cuman bengkak biasa, cuman ini ada benjolan aja sedikit, nggak masalah kok. Tapi di kemudian hari ada gejala, mungkin dia mulai ngomong nggak bisa, atau mungkin aktivitas juga dia tidak bisa noleh, tidak bisa bergerak. Itu juga salah satunya penyebab dari tumor. Nah, tumor juga bisa pengaruh ke istilahnya wanita atau perempuan. Tumor kan banyak penyebabnya. Tumor di otak, tumor di kepala, bagian kepala, atau mungkin bisa juga bagian di tempat yang lain seperti itu. Jadi kalau sudah mengarah ke tumor, yang jelas pola makan harus dijaga, harus hati-hati. Karena tumor itu tidak bisa dianggap remeh. Dia pelan, dia slow, tapi dia akan menggerogoti seluruh organ. Dan itu juga tetap tidak meninggal usia lagi ya, Sensei? Pasti, karena apa? Tumor tidak mandang usia. Karena bisa juga bawaan dari kecil dia ada. Mungkin itu tadi. Genetik juga mungkin ya? Bisa bilang genetik, bisa juga dibilang ada mungkin pengaruh. Kalau orang bilang katanya ada keturunan. Enggak. Tumor itu bukan sebenarnya keturunan. Tergantung dari pola hidup sehatnya. Oke, asupan. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk tumor itu sendiri biasanya seperti apa cara kerjanya nanti untuk penyembuhan? Nah, tapi nanti. Iya. Karena Pal TV ini banyak enak lewat ini, Sensei. Iya. Nah, pemirsa tentunya kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi bersama Sensei Ming. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Pesona Sehat. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Iya pemirsa, balik lagi kita di Pesona Sehat, tentunya menginformasikan tentang kesehatan sama pemirsa setiap Pal TV. Dan di segmen kedua ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Sinseming. Tadi sudah kita kasih tahu tentang syaraf terjepit, bahkan tumor pun di Sinseming ini bisa. Ini pemirsa ya. Jadi kalau ada apa-apa tentang masalah di tubuh, khususnya syaraf terjepit dan tumor dan lain-lain, apa baik pokoknya lah juga loh, langsung datang Yang penting ke Sinseming. ada. Jangan patah tulang, usus buntu, dan HIV. HIV, patah tulang dan usus buntu ya. Apalagi buntu-buntu yang lain. Apalagi buntu-buntu duit ya. Nah, lain cerita udah baca iya, itu ya. Iya. Nah, Sinse kita lanjut lagi. Jadi tadi kita sudah ngomongin soal tumor juga. Nah, sekarang kita ngomongin kalau cara kerja Sinse dalam mengobati lah. Nah, ini kan banyak juga nih masyarakat nih, banyak ada yang tahu lah, ada yang tahu tapi masih kurang yakin. Nah, ke Sinse itu kadang-kadang tuh apa sih, bagaimana sih pengobatannya, seperti apa sih? Nah, boleh dijelaskan? Boleh. Jadi untuk warga Palembang keseluruhan, jadi gini. Kita menggunakan terapinya adalah dengan penekanan. Tidak pakai alat, tidak pakai yang bla bla bla, cukup dengan jari tenaga ahli saya dengan tangan Sinse-nya. Dimanapun, tidak harus dengan Sinseming, Sinse yang lain juga bisa. Jadi penekan dengan titik saraf artinya ada penekanan ke saraf-saraf tertentu yang tidak menggunakan alat bantu, yaitu penekanan titik saraf yang bermasalah tanpa menggunakan alat bantu. Wow. Nah, jadi dengan jari alami, jadi tidak perlu pakai bla bla bla. Iya. Itu aja. Itu ya Sinse. Iya. Mungkin kalau Cik Susna pengen tahu, ya datang baik ke OPI. Iyalah. Di mana alamat Sinse? Kita di OPI 1, Perumahan Anggrek Residen Blok AB nomor 17. Oke, tanpa bantu cukup tangan baik Sinse. Iya. Mudah-mudahan dengan izin Allah semua akan diberikan kemudahan dan mudah jodoh untuk kesembuhannya. Amin. Kita tidak boleh sujon, tidak boleh juga berburuk sangka. Semua orang boleh berusaha untuk melakukan penanganan atau melakukan pengobatan. Tapi yang jelas kita punya akal dan logika kita bahwa pengobatan yang terbaik adalah pengobatan yang diniati dari hatinya. Artinya dia ikhlas, dia yakin, dan dia akan benar sungguh-sungguh memberikan penyembuhannya. Gitu ya, Iya. Karena kan kita juga namanya juga ikhtiar itu Betul, pemirsa. Kadang betul. kita sudah ke medis, Iya. kita coba dengan cari alternatif lain. Betul. Nah, ke Sinseming siapa tahu jodoh. Insya Allah. Jodoh untuk menyembuhkan tadi. Nah, kalau untuk pengobatannya ini tadi kan Sinse ngomong cukup dengan Penekanan. Pasti kan juga berbeda-beda tempat Betul. dari berbeda-beda penyakit. Ya. Nah, kalau untuk penyakit seperti saraf terjepit itu biasanya berapa kali Sinse untuk pengobatannya datang harus si pasien? Jadi gini, untuk keluhan saraf kejepit tidak semuanya sama. Tidak semuanya langsung sekali langsung sembuh. Tapi selama kami memberikan penanganan di seluruh cabang kami, insya Allah dengan satu kali penanganan sudah dilihat hasilnya dan mudah-mudahan mereka jodoh. Tapi kembali lagi kondisi pasiennya. Kalau pasiennya mungkin keluhannya sudah kemana-mana, sampai dia mungkin mohon maaf sudah pakai kursi roda segala macam, kita akan lebih berhati-hati dan kita akan lebih maksimalkan penyembuhan kami, pengobatan kami. Kita tidak bim salah bim, tapi dengan satu kita sentuhan, dengan satu ibarat kita berikan penanganan yang maksimal, insya Allah satu kali sudah ada hasilnya dan mudah-mudahan ada perubahannya. Seperti itu. Kalau satu kali sudah tidak ada perubahan, dua kali tidak ada perubahan, tiga kali tidak ada perubahan, jangan datang lagi. Nggak usah datang lagi. Karena apa? Kita sudah memberikan waktu dan kesempatan kita untuk memberikan yang semaksimal mungkin. Tapi mungkin waktu yang ketiga kali sudah tidak ada perubahan, berarti itu hanya semua kembali ke pasiennya. Yang penting kita punya target, satu kali harus ada perubahan. Paling lama 3 kali. Kalau untuk jaraknya itu jaraknya paling cuman kita minta dari waktu pertama 1 hari sampai 5 hari atau seminggu. Kunjungan kedua lagi, datang lagi. Yang jelas kita berobat tidak bim salah bim, tapi paling tidak Anda datang diniatkan dari hati dan kita berikhtiar bahwa dengan pengobatan di Sinseming 1 kali penanganan insya Allah diberikan kesembuhan. Wow, luar biasa. Seperti itu. Jadi memang, nah kalau selama pasien yang Betul. sudah ditangani Sinse, itu yang menurut Sinse paling cepat penanganan saat itu pasien apa? Jadi gini, di Sinseming semua keluhan dimintanya 1 kali ada perubahan. Mau lambung, mau jantung,
mau saraf kecepit, Iya. mau diabetes, semua berkaitan dengan keluhan itu kita berikan 1 kali untuk penanganan, mudah-mudahan ada hasil dan insya Allah 1 kali sudah ada kesembuhan. Itu yang diharapkan. Iya. Tapi kembali lagi, dengan kondisi pasien itu, kondisi penyakitnya berat, Iya. tidak mudah. Tapi insya Allah dengan datang ke Sinseming, semua satu persatu kita tuntaskan dan kita akan berikan penanganan yang maksimal. Wow. Sensei, ini kalau kita ngobrol tentang tumor, itu seperti apa penanganannya, Sensei? Jadi gini, tumor banyak jenis. Yang pernah ditangani, boleh cerita sedikit pasien? Oke, sekali lagi saya mohon maaf untuk khusus untuk ibu-ibu atau perempuan khususnya. Karena perempuan ini dari mudanya dia tidak, mohon maaf, jaga kebersihannya kurang. Betul. Sering terjadi apa? Kanker payudara, tumor payudara. Itu yang sering saya tangani. Dan alhamdulillah pernah saya tangani yang kondisinya sudah membesar dan alhamdulillah 1 kali penanganan 1 bulan berikutnya lagi datang sudah mengecil. Sudah sembuh lagi. Sudah sehat lagi. Hilang. Dan orangnya alhamdulillah sekarang sehat. 1 kali penanganan, 1 bulan datang lagi sudah syukuran. Nah, itu kan walau alam. Iya. Hanya Allah yang tahu. Betul, Semua kita niatkan kesembuhan hanyalah dari yang di atas. Makanya saya bilang tadi sama Cik Susan, tidak semuanya tumor tidak bisa. Insya Allah kita akan bantu berikan penyembuhan. Yang penting 1, keyakinan Anda berobat di Sinseming dengan keikhlasan kami untuk membantu penyembuhan. Mudah-mudahan semuanya kita maksimalkan. Jadi banyak tumor kanker payudara. Betul. Yang datang. Kalau yang lainnya ada lagi berkaitan dengan kanker serviks atau kanker. Ada juga itu. Nah, itu. Miom, kista, sudah semuanya. Yang penting saya bilang tadi, saya tidak pernah menangani yang namanya patah tulang, usus buntu, dan HIV. Kalau yang lainnya, insya Allah di Sinseming sudah pernah menangani semua. Seperti itu. Bahkan serviks itu pernah. Alhamdulillah. Dan bagaimana kondisinya ini, Sensei? Oke, jadi untuk kondisi pasien yang sudah berobat ke Sinseming yang berkaitan dengan kanker serviks, berkaitan dengan tumor segala macam, ya mungkin salah satu atau yang lain itu tidak bisa kita publikasikan. Ya, karena itu kan privasi. Tapi yang jelas saya sebagai pengobat atau sebagai penyembuh kita memberikan kesembuhan untuk pasien-pasien yang selama ini kita tanganin. Alhamdulillah mereka dikasih kesembuhan oleh yang di atas. Wah, luar biasa. Berjodoh, insya Allah seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir buat pemirsa yang mengidap penyakit tumor. Betul. Atau kanker yang mungkin ditakutkan lah ya. Betul. Bahwa tidak bisa sembuh. Di Sinseming sudah ada buktinya bahwa sudah ada yang sembuh. Iya. Nah, jadi cobalah dulu datang, yakin ke diri untuk kita berikhtiar biar cepat sembuh penyakit yang ada di dalam ini. Tapi satu, Cik Susan, kita berobat tidak boleh coba-coba. Betul. Itu aja. Kalau Anda berobat di Sinseming jangan coba-coba. Kalau Anda cuma coba-coba berarti niat Anda tidak serius dalam untuk pengobatan. Oh, berarti harus diyakini. Yakin, karena kita memohon, meminta doa segala macam, berikhtiar itu sudah dilakukan. Karena sebagian orang yang di sana itu mereka sudah putus asa. Harapannya sudah, saya sudah bisa-bisa Sinseming mau kemana lagi. Saya berharap Sinseming. Alhamdulillah kok dengan izin Allah kita akan berikan yang terbaik. Dan Anda sekali lagi, Anda harus yakin dari diri Anda sendiri. Dan kami akan ikhlas memberikan penyembuhan di setiap cabang Sinseming. Boleh tahu Sinseming kalau untuk cabangnya di mana saja ini? Oke, berkaitan cabang sebenarnya kita tidak harus bercerita. Iya. Tapi sedikitnya kalau Anda sebagai penggemar medsos mungkin tahu kita seliweran ada di PAL TV juga pasti muncul. Diketik mana aja, mudah-mudahan keluar Sinseming. Wah, mantap. Gitu. Jadi kalau nak menggapai Sinseming ini mudah. Iya, tapi orangnya nggak dapat dijumpain. Nah itu Sensei, kadang-kadang pengennya sama Sensei cak mana tuh? Nah itu kondisi saat itu juga, mohon maaf, kalau Anda yang mungkin di sana belum pernah ditangani oleh Sinseming langsung, saya sudah percayakan dengan tenaga ahli saya bahwa tidak harus Sinseming kok, Sensei lain ada. Mau di Palembang Sensei ada, mau di Pekanbaru ada Sensei Andi ada, mau di Jambi kita juga ada Sensei Kimnya. Artinya apa? Mau kemana pun Anda, kami akan berikan pelayanan terbaik dan kami akan berikan keseriusan untuk menangani penyakit Anda. Nah itu. Itu. Jadi sudah disalur ke galau sama Sinseming, Sinsemingnya nih. Nah Sensei ada sih kok lagi nih yang memang kebiasaannya masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang dulu lah ya. Tapi hampir seluruh manusia lah ini Cak. Iya. Kalau sudah makan tuh galak tidur. Ngantuk. Nah bener gak sih oke. mitosnya katanya ada masalah di dalam tubuh. Oke.
Jadi saya bahas dulu, ini memang kayaknya sepele. Mungkin di luar sana, Anda dimanapun Anda menonton tayangan sinsemi, mungkin biasalah namanya udah kenyang tidur. Itu kan kerjaan ular. Betul. Sudah kenyang tidur, dia udah. Tapi sekali lagi, Anda saat itu juga harus ingat, mungkin Anda dalam kondisi tidak baik-baik. Kenapa? Tubuh Anda sudah ada peringatan. Sudah ada gejala. Apa gejalanya? Mungkin peradangan, mungkin pencernaan sudah nggak bagus. Berkaitan apalagi? Mungkin saraf Anda juga ada yang mungkin tegang, atau mungkin ada yang lain lagi berkaitan dengan kondisi fisik tubuh dalam organ Anda bermasalah. Jadi tidak semuanya orang tidur itu sehat, itu gejala. Mungkin ada masalah di pankreasnya, mungkin ada masalah apa lagi berkaitan dengan pencernaannya, mungkin ada lagi, mungkin tidur dia kurang. Pas waktu makan ngantuk. Malamnya nggak malam mungkin betul. Begadang ya. Yang jelas sekali lagi sehat itu mahal. Dari sekarang saatnya Anda untuk merubah, untuk berusaha yang terbaik, untuk mengganti cara Anda yang selama ini salah, bahwa Anda sekarang sudah tidak di zona yang nyaman. Tapi kalau Anda olahraga, Anda sehat, mudah-mudahan. Yang penting Anda bisa jaga diri Anda sendiri. Nah ini Cek Susan kan pemerhati Sinse juga lah termasuk ya. Kan Pal TV ini sudah jadi sahabat Sinse lah sudah lama ya. Betul. Nah dan Cek Susan juga jenguk Sinse itu dari dulu Cak inilah. Iya memang badannya kayak gini-gini baik. Ya, Cak inilah kalau bahasa Palembang tuh. Awet muda. Kalau enggak lalu udah tua. Cuman kelihatannya muda. Di dalamnya udah tua. Tapi badannya tuh masih itu. Boleh kasih tips dulu Sinse. Jadi gini. Pola makan. Betul, pola hidup sehat. Sehat itu saya bilang dari awal, sehat itu memang mahal. Mahal cara merawatnya. Tapi kalau Anda sudah menjaga satu keseimbangan tubuh Anda bahwa kesehatan dimulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu setahun, jangan nunggu 2 tahun. Dari diri saya sendiri saya sudah tanamkan ke tenaga ahli saya, ke pasien juga bahwa menjaga kesehatan itu mahal. Artinya apa? Pola makan dijaga, olahraganya juga ada, tidurnya juga harus cukup. Jangan Anda sudah berobat ke sinseming, Anda susah diatur. Suruh istirahat jamnya, suruh makan pantangannya, suruh semuanya dikasih tahu tapi dia tidak mengikuti. Nah, kenapa sistem bisa seperti ini? Inilah kuncinya. Kita sehat tidak harus nunggu kapan, tapi dari sekarang Anda udah berusaha untuk mencoba berubah dari selama ini. Artinya apa? Jaga kesehatan, olahraga, tidur dan makan. Bahkan katanya kalau kebanyakan kegiatan juga malah bikin terlalu capek. Itu katanya malah bikin tidur juga. Betul. Nggak bisa tidur. Makanya manusia ataupun tubuh kita sudah dikasih jamnya masing-masing. Jam sekian waktunya apa. Jam sekian waktunya apa. Jadi tubuh kita sudah diatur segalanya. Seperti itu. Jadi Anda di sana, kalau Anda pengen sehat, sekarang saatnya untuk merubah. Rubah pola makan Anda yang biasanya, mohon maaf nih orang Palembang, sukanya yang cuko-cuko, sukanya yang makan yang terlalu banyak santan, suka banyak yang kolesterolnya banyak santan yang berlebihan. Ingat, saat ini Anda bisa makan enak, saat ini Anda bisa tidur nyenyak, tapi tubuh Anda sudah tidak sehat. Sudah ada ini kan. Bukan saya nakut-nakutin khusus orang Palembang. Kalau Anda memang sudah waspada dari sekarang, kita akan ketemu di beberapa tahun kemudian. Tapi kalau Anda mengedarkan omongan saya, kita lihat setahun lagi apakah Anda datang ke tempat saya. Nah, itu bukan menakutin, tapi memang itu cara kita untuk mendekatkan ke mereka bahwa saya sayang sama orang Palembang untuk menjaga kesehatannya. Jagalah kesehatan dari sekarang. Jangan nunggu cuman sistem itu ngomong doang, itu biarin aja lah. Aku makan masih enak, aku masih lama makan. Namanya manusia tidak lepas semua dari kesalahannya, tapi saya hanya sebagai manusia biasa memberikan masukan, memberikan motivasi dan semangatnya untuk apa? Untuk Anda jaga kesehatan dari sekarang. Luar biasa. Seperti itu. Kalau untuk syaraf ini, balik lagi ke syaraf, berarti mata juga bisa? Nah, jadi mata itu kan banyak penyebab faktornya. Jangan masalah usia lo lagi, bukan. Faktor mata itu bisa karena kerusakan dari pankreasnya. Mungkin dia masalah ada kaitan dengan diabetesnya. Akhirnya apa? Mata yang diserang. Pankreas. Nah, otomatis matanya akan buram, kabur, segala macam. Dan satu lagi yang muda-muda, gadget, game. Jangan terlalu Anda dekat dengan. Saat ini Anda bisa 1 tahun, 2 tahun.
tapi 3 tahun kemudian Anda tidak akan bisa memegang HP itu lagi. Percayalah. Karena apa? Dalam kondisi gadget kita, kondisi Android kita, itu ada banyak faktor-faktornya. Satu, bisa kita kebiasaannya. Akhirnya kita jadi temperamen, akhirnya kita jadi emosional, akhirnya kita jadi berpikirannya terlalu pendek. Betul. Jadi kalau Anda cuma mengedarkan omongan saya bahwa itu bullshit, kita buktikan. Kalau Anda masih megang itu terus, kita lihat mata Anda, kita lihat pikiran Anda, dan kita lihat kesehatan Anda. Betul. Dari emosi bae pacak tejingo itu. Betul. Apalagi mak-mak muda ini lagi seneng megang HP, digoyang-goyang dikit sama anaknya nak percaya, marah. Nggak mau, marah dia. Itulah Kaget gejalanya. dulu. Nah. Awalnya dari masalah itu kan, mohon maaf dari HP. Iya benar. Cik Susan biasanya nggak megang HP. Setelah megang HP, ada orang manggil pun nggak dengar. Nggak dengar, ngomongnya nggak nyambung. Nah itulah. Itu. Bukan saya mau Bukan. menjelekkan, Betul. tapi itu memang kenyataan. Dari sekaranglah Anda untuk berubah. Betul. Nah ini kita bakal lanjut lagi. Ada yang nak lewat lagi sih. Boleh. Pemirsa, kita bakal lanjut ke lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya kesehatan dari sini. Kita bakal balik lagi Sudem yang nak lewat siko ini. Tetap bersama aku Cik Susan di Pesona Sehat. Oke. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit,
menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa, terima kasih masih setia di Pesona Sehat. Kita masuk ke segmen terakhir dengan tema kita hari ini, sehat bersama Sinseming. Nah, kita tadi sudah beberapa tips dapat dari Sinseming untuk pola hidup sehat. Artinya asupan itu penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga dari penyakit. Dan kalau bisa ketemu Sinseming ini jangan sering-sering ya. Kalau sering-sering berarti banyak penyakit Sinse. Nah Sinse kita lanjutin lagi. Tadi tips kesehatan. Nah kalau umur 30-an ini Sinse, kata uang kan kita menjaga itu tuh tubuh kita tuh dari muda tuh lebih bagus. Betul. Terus katanya di umur 30-an ini apalagi cewek ini mulai kolagen yang berkurang. Ya. Magnesium harus dimakan, zat besi segala macam. Nah apa yang harus dilakukan? Apalagi untuk cewek-cewek. Karena tadi kita jenguk pasien Sinse banyak rata-rata cewek yang kena tumor. Iya, betul. Oke, jadi gini. Untuk Anda semua, tipnya untuk di usia 30 untuk menjaga supaya stabil usianya nanti setelah 40, 50. Dari sekarang, dari 30 tahun itulah jalan. Perjalanan Anda dikasih jalan yang mulus atau jalan yang nggak bagus. Artinya apa? Dari pola makan Anda dari umur 30 itu sudah mulai mengerem. Sudah mulai mengkondisikan. Artinya karbo yang masuk, ya gula yang masuk, minyak-minyak itu tolong. Itulah saatnya Anda dari umur 30 untuk melangkah untuk menjaga di usia selanjutnya. Tapi kembali lagi, walaupun Anda 30, walaupun Anda usianya produktif masih sehat, bukan berarti Anda itu tidak ada penyakit. Dari situ, dari pola makan itu aja kita jaga. Kita hindarin. Kita makan yang sehat-sehat. Contohnya apa? Yang rebus-rebusan, yang bening-bening, yang apalagi yang rendah gula, apalagi yang makannya juga tidak terlalu congo. Artinya apa? Memang kita sudah menjaga makanan itu tadi rendah segala macamnya. Tapi malam mau tidur Anda ngemil, itu yang salah satu yang kerusakan. Sudah dijaga pagi sampai siang sampai sore, malam keluar yuk kemana? Kita beli martabak. Bukan nyalahin martabak tukangnya, nyalahin orangnya. Sudah dijaga pagi, malamnya pengen lepas. Itulah saatnya gula akan merusak seluruh organ Anda pada waktu malam. Jadi usia 30 produktif untuk Anda menjaga dari saat sekarang itu untuk mengganti segalanya. Dirubah. Mulai dari tadi makan, apa yang terbaik kita butuhkan. Seperti Susan bilang tadi, kita butuh zat besi, kolagen segala macam berkaitan dengan tulangnya, kalsiumnya. Ya itulah hindarin. Yang saya sebutkan tadi, santan berminyak sama gula. Tapi kalau Anda sudah tiganya itu sudah bagus, satu yang kurangnya lagi, satu apa?
ngemilnya malam ya sama saja. Kadang-kadang salahnya itu nahan siang ndak ada makan nasi. Nah. Ndak taunya pas malam lapar. Nah, dah sudah lanjak ke beh. Betul. Nah. Kan percuma. Tidak ada efek yang bagus kan, jadi malah merusak. Artinya apa? Kondisi gula berlebihan itu akan menyebabkan semuanya berantakan. Contohnya apa? Makan nasi terlalu berlebihan, faktornya ke kondisi pankreasnya akan tambah bermasalah. Jadi apa? Saatnya Anda untuk makan yang rebus-rebusan, mungkin mungkin satu hari nggak bisa makan rebusan semua, ada didamping yang lain, mungkin ada nutrisi yang lain seperti vitamin. Vitamin dianjurkan kok, bukan nggak dianjurkan. Vitamin apa yang Anda butuhkan? Tulang, minum vitamin tulangnya. Vitamin apa untuk membantu vitamin D, vitamin kesehatan untuk matanya. Semuanya ada, tinggal kita pilih. Yang penting jangan cuma hanya menjaga, tapi tidak bisa merawat. Betul. Bisa Anda menjaga di usia 30, tapi tidak bisa merawat. Artinya tidak bisa mengkondisikan tubuh itu, ya percuma, sia-sia. Seperti itu. Jadi usia 30 tahun adalah awal Anda untuk mau yang sehat sampai usia tua, atau 30 itulah gejala awal Anda, penyakitnya akan lebih besar. Bahkan mungkin bahan-bahan masak sekarang di rumah pun sudah ganti dengan yang organik. Nah, gitu itu yang sehat kan? Untuk berkurang. Betul. Hindari lemak-lemak itu. Benar, karena kalau sudah sakit tuh lebih mahal lagi biayanya. Betul. Mending kita beli makanan yang memang terjaga, ngeluarkan duit untuk makanan yang lebih sehat lagi. Betul, ya Sisi. Betul. Nah Sisi, kalau balik lagi ke pengobatan Sisi nih, selain apa dengan cara menekan tadi, Sisi, apakah nanti pasien akan diberikan seperti obat-obatan atau apa setelah itu, atau gimana biasanya? Jadi saya memberikan anjuran untuk pasien itu tidak semuanya harus dengan melakukan penanganan di totok saraf atau penekan sarafnya. Tapi kita memberikan juga nutrisi atau untuk memberikan vitamin atau memberikan herbalnya untuk membantu penyembuhannya. Makanya 50% dengan terapi, dengan penekanan sarafnya, 50%-nya dari herbal. Dan semua herbal kita sudah siapkan untuk penyembuhan si pasiennya. Seperti itu. Jadi jangan Anda merasa cemas, jangan Anda merasa bingung segala macam. Kita siapkan kebutuhan Anda dan kita siapkan untuk kesehatan Anda. Dan pengkonsumsiannya juga ada sesuai dengan berapa hari gitu ya? Ya, nanti semua sesuai dengan ada aturan-aturannya. Seperti itu. Nah kalau untuk pasien paling mudah sejauh ini umur berapa, Sensei? Oke, umur saya bilang dari awal tidak memandang penyakit, tidak memandang umur ya. Tapi usia-usia yang saya bilang tadi, kalau usia di atas remaja 20-30 itu lebih cepat penyembuhannya. Tapi kembali lagi kalau usia sudah 40-50, mohon maaf, biasanya agak keras. Agak untuk dikasih tahu tuh masih agak terlalu bertentangan. Jadi mereka sekali lagi berobat di Sinseming, yang penting ikutin aturan petunjuk dan arahan dari Sinsenya. Mudah-mudahan dengan semua yang diikutinya Anda akan mengarah ke sembuhan. Oke, jadi memang fokusnya itu ke syaraf-syaraf, karena syaraf ini bisa saling terkait ya. Betul. Saling terkait dengan yang lain. Nah, ini kita kan ada terapi totok syaraf ini. Apa bisa membantu juga Sensei mempercepat pemulihan setelah cedera atau pasca stroke? Oke. Jadi untuk terapi orang yang sudah kena stroke sekali, stroke 2 kali, stroke 3 kali, bahkan mungkin mereka sudah tidak bisa aktivitas segala macam. Oke, saya jawab. Jadi kalau dengan kondisi orang pada umumnya setelah pasca stroke atau sudah pernah ke mana-mana tapi belum ada hasilnya, kita akan memberikan penyembuhan secara berkala. Artinya apa? 5 hari kita lihat nanti perubahannya bagaimana, kurang berapa persen lagi, terus dilanjutin. Tapi kembali lagi kalau sudah merasa sudah cukup, tinggal menjaga dari aktivitas yang biasanya. Seperti itu. Jadi untuk penanganan itu memang kita berikan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada juga nanti yang 3 kali. Tergantung dari kondisi pasca stroke-nya. Tapi kalau Anda sudah kena stroke, Anda juga susah untuk dikasih tahu atau susah untuk diarahkan, ya mungkin berat. Kuncinya tadi satu dari awal. Saya maunya Anda berobat ke Sinseming harus dengan hati yang ikhlas. Dan keyakinan Anda untuk ingin sembuh, itu minta sama yang di atas. Semuanya akan diberikan kemudahan dan Anda akan menerima apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda inginkan dan harapkan. Semoga semua yang diberikan di pengobatan di Sinseming akan memberikan kesembuhan.
Mantap. Seperti itu. Nah ini ada satu lagi yang mau tanya. Kalau untuk terapi Sinseming ini bisa dikombinasikan dengan fisioterapi kah, dengan medis kah? Oke, jadi kalau berkaitan dengan itu, kita murni dengan terapi kita memang berkaitan dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam. Tapi tidak bisa diimbangi dengan penyakit-penyakit dengan kondisi seperti yang Cik Susan bilang. Karena apapun itu jenisnya penyakit, kalau sudah, mohon maaf, mungkin dari si A, dari si B sudah ketemu, akhirnya ke tempat kami. Kami ini sebenarnya tong sampah. Terakhir kan? Betul. Dibuangnya ke saya, ke pengobatan kami. Akhirnya, walau alam, mintalah, inilah yang terakhir. Mudah-mudahan dengan datang ke Sinseming, inilah tempat saya untuk minta kesembuhannya dan saya tidak akan sakit lagi. Harapan saya seperti itu. Jadi mungkin Anda sudah keliling kemana-mana, belum ketemu hasilnya, datang ke Sinseming. Semua akan diberikan jawabannya. Kalau bisa dari awal Sinse. Kadang ada sebagian yang mau, tapi kadang-kadang kan keliling dulu dia. Betul. Mohon maaf nih, dengan mereka yang kantong tebal, mungkin dia tidak berpikiran di Sinseming. Mungkin dia, saya langsung ke sana aja. Saya langsung ke sana aja. Tapi hasilnya apa? Balik lagi. Akhirnya apa? Sudah membengkak. Betul. Bahasa kalau sudah kondisinya sudah akut, baru dibawa. Sudah kronis, baru dibawa. Kalau baru gejala, masih bisa kok. Di sana masih bisa. Betul, betul. Datang kedua, masih seperti itu. Jadi harapan saya, kalau Anda untuk sehat, untuk pengen badan Anda sehat semua, fit badannya, ya jangan nunggu sakit dulu baru diobatin. Sehat itu memang mahal. Artinya dari sekarang saatnya untuk menjaga, merubah kondisi tubuh kita. Jadi supaya kita sehat. Kalau kita udah ada gejala nih, kesemutan. Kenapa kesemutannya? Kenapa? Apakah ada kolesterolnya? Apakah ada asam uratnya? Jadi jangan nunggu sudah kesemutan dua-duanya, baru didatang berobat. Mintanya satu hari sembuh. Nyerah. Nah, bisa. Jadi pasrah. sekali lagi Anda di sana, kalau sudah punya gejala, datang aja ke Sinseming. Jangan nunggu nanti-nanti, jangan nunggu besok-besok. Telepon hari ini, dengar hari ini, datang hari ini. Jangan nunggu, saya seminggu lagi. Seminggu kondisinya sudah menyebar. Apalagi. Nah itu kalau membedakan, ini nyeri sendi biasa, atau ini harus dibawa. Nah itu cak mana Sensei? Oke, jadi kondisi tubuh kita, dari jalan sudah nggak nyaman, itu sudah nggak bisa ditunggu lagi. Jalan sudah diangkat susah. Masa mau nunggu seminggu lagi? Hari ini sudah kesemutan, sudah berat, coba dicek susah dulu. ngangkat tangan kayak ini. Apalagi sudah berkaitan dengan frozen shoulder-nya, bahunya. Ternyata bahunya sudah nggak bisa diangkat ini tangannya, sudah nggak bisa digerakkan. Pemikiran mereka cuman kesleo. Betul. Tapi ternyata stroke-nya sudah menjalar. Jadi jangan nakut-nakutin Anda sekarang untuk merubah, untuk lebih baik lagi. Oke, jadi itu tadi sudah disampaikan sama Sinse. Dan Sinse ini tidak terasa kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol ini, ngasih informasi yang bermanfaat, kesehatan. Betul. Dan terakhir boleh Sinse closing statement-nya, himbauan ataupun motivasi, ajakan dari Sinseming khusus untuk pemirsa Setiap Hati. Silakan. Terima kasih waktu dan tempatnya kita diberikan Cik Susan. Sekali lagi untuk Anda warga Palembang, saya berharap warga Palembang diberikan kesehatan semuanya, diberikan kemudahan semuanya, kelancaran semua. Tapi ingat, jaga kesehatan bukan nunggu nanti. Saat ini saya sudah hadir dan saat ini saya sudah menyampaikan, ikuti petunjuk dari yang saya sampaikan. Menjaga kesehatan memang berat. Tapi dari sekarang Anda untuk merubah segalanya, untuk menjaga pola makan, menjaga aktivitas yang berat, ataupun mungkin tidurnya kurang, saat ini untuk dirubah. Sekali lagi, sehat itu mahal, jaga kesehatannya, karena kesehatan itu semua hanya dari yang di atas, dan kesembuhan datangnya bukan dari kami, kesembuhan juga dari yang di atas. Sekali lagi, harus punya kemauan dan semangat untuk lebih dan lebih lagi. Ya, harus punya semangat yang tinggi. Seperti itu. Jadi untuk Palembang, untuk warga Palembang, sekali lagi, harus punya komitmen, harus punya keberanian. Saatnya sekarang untuk merubah supaya Anda setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya diberikan kesehatan. Benar. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Sinseming, terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Itu tadi obrol-obrolan kita. Dan sukses terus buat Sinseming. Dan jangan lupa kalau memang pengen datang langsung tempat prakteknya ada di Jalan Opi, Komplek Perumahan Anggrek Residen, Blok AB nomor 7. Nanti 17. Langsung apa saja kira-kira kendala yang ada di tubuh, mudah-mudahan dengan keyakinan kita bisa disembuhkan langsung sama Sinseming. Lebih baik mencegah daripada mengobati dan bisa menghemat
biaya kita dewe karena sehat itu sebenarnya mahal. Ya, dan sakit juga lebih mahal lagi, pemirsa ya. Iya. Nah, pemirsa itu tadi obrolan kita dan terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton 1 jam ini di Pesona Sehat. Saksikan terus Pesona Sehat setiap hari Selasa dari jam 3 sampai jam 4 sore cuma di PAL TV memang punya kita. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko Nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratnewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV. Serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan
dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah terus
ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah nih, kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan deh. Dah. Makan luar, Pi. Entah anakku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap baju gol. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Maju. Pe. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh di Jigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku enggak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Dah. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko Nanya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kuji-kuji statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Lapo leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan? Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Ini cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, bro. Cek itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Woi, maksud kau? Dak 10 juta tadi? Dak 5 juta? Woi, ngampo, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngampo, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti gak kalau diomongi itu? Ngerti gak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah,
Ingat kau, kalau kau pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya, pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau nongkrong, wiping, ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kau lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak ada kau, gak galak jadi orang dewasa? Tak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi, Kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek? Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan itu menggambarkan bagaimana proses terapi ya di klinik Nur Hidayah, dan itu jelas, tetapi perlu kita perjelas lagi nih dengan saya berbincang-bincang bersama Bapak Yono Gumilang. Baik Pak Yono, itu tadi saya tertarik untuk proses terapi dulu ya. Tadi kan terapi dan herbal nih tema kita. Terapinya dulu yang kita akan bahas ini. Ini terapinya tadi namanya medionsi. Medionsi ataupun bedah otot ya. Ataupun bedah otot. Tetapi kok saya nggak melihat ada acara bedah atau operasi di sana ya. Cuman adanya proses terapi aja. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih bedah otot itu? Bedah otot ini adalah medionsi. Ini adalah perkembangan dari proses ataupun terapi akupresur ya. Di mana akupresur ini penekanan kepada inti penyakit ya, inti saraf yang menuju kepada penyakit tadi. Nah, pembedahannya ini kalau misalkan saraf yang tidak berfungsi secara otomatis dia biasanya kencang. Nah, kencang seperti itu nanti kami pressure atau di pressure gitu, kita terus penekanan dan kita urut biar relaksasi, biar rileks lagi, dan akhirnya nanti kembali lagi saraf-saraf yang tegang menuju sampai kepada sarafnya mulai lentur kembali. Nah, ini proses terapinya seperti itu. Bahkan ke semua penyakit, baik itu nanti diabetes ya. Kalau diabetes lebih kepada
pankreasnya yang kami betulkan saraf-sarafnya. Kalau lambung otomatis ke lambungnya ya, ataupun di bagian ulu hati itu juga sangat penting sekali. Bahkan kalau misalkan kolesterol biasanya banyakan di pundak. Ya. Kalau misalkan asam urat, ini persendian-persendian yang dimana nyumbatan yang di dalam tubuh Anda, ini belum ditangani ataupun belum dibuka. Kalau sudah menyumbat, ibaratnya selang ini ada penyumbatan, ini perlu disingkirkan, dibuka. Nah, inilah fungsi terapi di Klinik Nur Hidayah. Di Klinik Nur Hidayah ini sebagai pelancar peredaran darah, sebagai perelaksasi saraf yang tegang, biar lentur kembali, biar rileks kembali. Relaksasi saraf yang tegang, biar lentur kembali, biar rileks kembali. Apalagi terutama bagi yang hipertensi, biasanya tegang sekali di bagian pundak dan belakang kepala. Ini perlu ada relaksasi. Dan bahkan kalau misalkan vertigo, nah vertigo ini suplai peredaran darah yang masuk kepada otak ini kurang, makanya kadang-kadang merasa ngelier, pusing, muter-muter ya. Nah ini perlu ada pembukaan tadi. Nah ini fungsi terapi yang alhamdulillah terapi dan herbal ini sangat cocok sekali dipadu-padankan untuk mencapai penyembuhan yang sempurna. Baik. Begitu Mbak. Baik, artinya di sini pasien itu tidak boleh hanya minum herbalnya aja ya dari klinik ini. Jadi harus dengan terapi, atau kalau saya maunya terapi aja nggak mau herbal misalkan, nggak boleh juga. Jadi harus dipadu-padankan. Satu paket berarti. Satu paket, betul sekali. Jadi terapi dan herbal ya pemirsa. Nah tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yono bahwa ini medionsi atau bedah otot, tetapi bukan berarti otot Anda itu dibedah-bedah, tidak. Tetapi dengan metode akupresur dan digabungkan tadi dengan pijat tradisional, kelihatannya ada urut begitu ya. Karena begini Mbak, di saat sudah penekanan, kalau sudah penekanan ini butuh relaksasi. Relaksasinya itu pengurutan. Jadi setelah penekanan kami diurut ya, kami pengurutan. Nah ini adalah perpadu-padan tadi dari terapi tradisional dan terapi modern. Kita angkat telepon Baik, dulu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Sri. Baik Ibu silakan. Ini silakan Ibu. Itu kan udah 4 bulan ini kan sakit kepala, pertamanya stroke. Oh, dari stroke ya Bu? Pertamanya stroke ringan. Ringan, Ibu. Stroke ringan, terus sampai sekarang itu kan udah ke dokter terus, jadi setiap obat habis, obat habis kontrol terus. Tapi sampai sekarang kenapa ya pusingnya itu nggak pernah berhenti, sakitnya terus pusing. Baik, maaf Ibu, sebelumnya hipertensinya tinggi Bu? Tekanan darahnya tinggi, Bu? Tekanan darahnya? Darahnya enggak tinggi. Ya. Hipertensi dari apa, Ibu? Stroke-nya apa dari kolesterol? Itu ya kolesterolnya tinggi. Terus suami saya emang punya penyakit gula, Pak. Oh, penyakit gula juga ya Bu ya? Tapi penyakit gula itu udah ada 13 tahun. Dan penyumbatan kolesterol. Iya. Nah, ini kalau hanya tadi saya katakan kalau hanya obat dan obat saja ini tidak mampu untuk menggelontorkan ataupun membuat peredaran darah lancar lagi. Bagaimana caranya? Harus ada penanganan. Nanti kalau di kami Bu, bagian leher belakang itu nanti yang kami terapi secara rutin. Ya, itu di situ lebih dominasinya di situ Bu. Insya Allah banyak sekali yang sudah vertigo akut, sakit kepala terus-terusan, ini alhamdulillah bisa kok untuk disembuhkan. Ini sampai ke mata Pak ya Pak, jadi suami saya itu kalau siang itu nggak bisa ngelihat matahari Pak. Iya, jadi terlalu ini ya Bu ya. Jadi bingung kemarin pergi cuman ya sekitar sini aja nggak bisa pulang Pak. Clear ya Bu, dia pusing ya Bu. Baik, karena gula itu penyerangannya kepada seluruh saraf Bu, saraf mata ya, saraf vitalitas. Ini sudah pasti, kedua paket ini kalau gula pasti saraf vitalitas, saraf mata. Makanya kalau misalkan terkena gula, apalagi tadi ada komplikasi dari gula, komplikasi mulai kolesterol, nanti mengundang lagi asam urat dan yang lainnya. Mumpung masih bisa tertangani Bu ya, nggak ada kata terlambat. Insya Allah bisa semua diatasi Bu. Ya, silakan bisa datang di bawah nanti suami Ibu ke tempat kami untuk menyampai
pengobatan maksimal ya Bu ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama Klinik Nur Hidayah ya. Tema kita adalah terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya ya. Baik, tadi ada Ibu Sri kelihatannya sakit suami tercinta dan ini sakitnya itu stroke, tapi sekarang tuh udah sering pusing-pusing gitu. Pusingnya itu ya. Itu karena komplikasi tadi apa diabetes sama kolesterol. Baik. Nah, ini kan tadi juga disampaikan ada apa namanya? Pusing, ada penyumbatan di sini. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Baik. ya? Jadi seperti ini Mbak Fia. Di saat orang sudah terkena tadi kolesterol yang sangat tinggi, dia kolesterol ini kan lemak darah. Lemak itu kalau didiamkan itu menggumpal. Nah, dari gumpalan ini akhirnya menyumbat yang menuju kepada saraf-saraf sensorik ataupun yang suplai kepada otaknya tadi. Makanya suka pusing, gelir. Nah, biasanya kalau pusing gelir bisa ada dua. Ya, kalau ini sudah jelas Ibu ya, tadi dari kolesterolnya. Kalau misalkan tidak kolesterol bisa terjadi karena ada lagi indikasi lain. Kalau misalnya ternyata Anda di rumah, oh saya ngelir tapi kolesterol nggak tinggi. Ini kenapa? Gitu kan? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang seperti tadi ternyata bisa ngelir ataupun vertigo. Ini karena komplikasi dari lambung. Oh iya. Jadi lambung yang sudah terkena, asamnya naik, akhirnya asam ini menutup ataupun lari kepada kepala tadi ya. Makanya sensorik motorik dan peredaran darah yang menuju kepada suplai oksigennya kurang. Nah, di situ pun terjadi akhirnya vertigo. Ya, ini juga harus hati-hati yang mempunyai penyakit lambung ya. Jadi penyakit lambung juga bisa berpotensi kepada vertigo, pusing kepala dan kadang-kadang uang gelir-gelir dan sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai juga, Mbak. Nah, tadi katanya dengan penglihatan juga sudah bermasalah ini ya. Kelihatannya sudah menatap matahari itu sudah tidak kuat, ya. Baik. Nah, ini juga bisa dibantu ya untuk Alhamdulillah untuk di kami. Kalau komplikasi dari diabetes itu mata glukoma, itu karena penyebabnya apa? Gula yang naik akhirnya menjadi glukoma menutup ya, ataupun kepada mata itu sendiri. Jadi penglihatan otomatis kabur, burem dan sebagainya. Nah, ini kalau didiamkan, tidak ada penanganan sampai kepada kebutaan. Gitu jadi ya? titiknya ini nanti tertutup semuanya. Jadi retina sebagainya ini nanti tertutup. Jangan sampai ini sampai terjadi. Makanya harus segera diterapi. Nah, silakan datang ke Klinik Nur Hidayah Ibu ya. Bukanya setiap hari dari jam berapa Pak Yono? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan bahkan kalau misalkan ternyata oh Pak, saya jam 5 sore kok tanggung ya, pulangnya pas jam 5, silahkan nanti bisa telepon, janji dulu kami akan tunggu. Jadi kami memberikan benar-benar servis full ya, untuk Anda ada juga, servis juga. Di samping tadi ada kartu garansinya juga, jadi mungkin nanti kita jelaskan kartu garansi. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, dengan Ibu Dwi ya Bu? Ya. Dan Bapak Yono ya? Ya, silakan Bu, monggo. Begini, ibu saya itu kan menderita kalau dari diagnosanya itu darah tinggi. Oh, darah tinggi, hipertensi. Jadi, ya Bu? Hipertensi, terus sudah sering ke dokter, tapi misalnya ini turun nanti naik lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau perlakuan terapinya itu seperti apa ya Pak ya? Baik Ibu. Itu aja yang ditanyakan Ibu? Iya. Baik. Boleh ditutup ataupun langsung boleh ya Bu ya? Jadi seperti ini Bu. Ditutup dulu boleh, teleponnya ditutup aja Ibu dulu, boleh ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Bu kan menjelaskan Pak Yono. Silakan. Jadi hipertensi ya. Hipertensi ya. Hipertensi ini adalah satu penyakit yang larinya kepada awal-awalnya memang biasanya kadang yang pertama dari pola pikir ya, psikis yang terlalu tinggi banget, akhirnya terpressure, nah menjadikan tadi. Ataupun banyak yang memang rata-rata di dalam tubuh itu ada potensi kepada darah tinggi karena ya terlalu cepat marah itu kan ininya. Nah, kalau darah tinggi ini biasanya rata-rata yang terkena itu di saraf belakang ya. Saraf belakang kencang sekali. Itu sudah pasti. Kalau kami sering terapi ini bagian belakang itu sarafnya kencang sekali. Nah, ini yang perlu dilenturkan. Jadi setelah lentur kembali lagi ini insya Allah darah tinggi akan turun kembali dan nanti dari herbalnya akan kami berikan khusus untuk Togaten ya, untuk menetralisir kadarnya yang ada di dalam hipertensi ini biar turun total, biar sampai sembuh. Nah, ini yang kadang-kadang ada satu tadi
statement bahwa minum obat-obat terus kok nggak sembuh-sembuh sih, kenapa? Nah, karena tadi perlu ada penanganan, bukan hanya obat saja. Kalau obat saja belum sampai kesembuhan maksimal tentunya. Tapi kalau ada penanganan, ada obat, ya. Jadi satu paket ini, satu dipadu-padankan, insya Allah akan sembuh total. Silakan ya Bu ya, bisa langsung datang untuk sampai kesembuhan yang maksimal, biar jangan turun naik ya. Jadi nanti turun terus dan seterusnya sembuh total. Amin. Baik, Iya. amin ya untuk Ibu Dwi yang ada di Klaten. Ini ibunya mungkin bisa diajak saja ke Klinik Nur Hidayah. Nah ini kalau Ibu Dwi ini sudah ke medis, pastinya kan ada obat-obatan yang harus dikonsumsi nih ya Pak Yono. Betul. Nah bagaimana untuk herbal ini bisa dipadu padan untuk mengkonsumsi? Baik. Kalau untuk di Klinik Nur Hidayah ini sangat ini sekali ya. Jadi bisa dipadu-padankan dengan obat-obat medis ataupun apa, tapi di jeda 1 jam. Kenapa 1 jam? Jadi biar saling bekerja masing-masing. Misalkan medisnya silakan bekerja dulu, ataupun kami untuk herbalnya ya, biar bekerja dulu. Insya Allah yang terpenting intinya adalah tujuan utama pengobatan ya. Jadi tidak ada kontradiksi kok di sini. Baik ya, dan ini bisa lepas nggak dari obat supaya bisa terkontrol terus untuk hipertensi ya? Karena tadi boleh mengatakan kalau nggak minum obat ini naik lagi, gitu. Ya. Tapi sebentar nanti dilanjut. Kita terima telepon berikutnya dari Ibu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu, saya mau tanya, Iya, kalau monggo, Bu. asam lambung, Iya Bu. biasanya apa ya? Terus kok di badan tuh terasa Lemas. dan apa keringat dingin terus. Gitu. Keringat dingin, terus dada sering sek-sekan Bu, ataupun senit-senit ya Bu? Kalau perut seperti mual. Perut mual ya Bu, diisi. Sampai kepada pusing nggak Bu? Sering pusing sebelah ataupun migrain? Enggak. Oh enggak ya, baru ini aja ya, di mual-mual di dada ya. Sudah berapa lama Ibu? Ya 1 minggu. Iya Bu? 1 minggu. Satu minggu ini, baik Ibu. Mohon bantuan ya Pak ya. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih teleponnya, silakan ditutup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan Pak Yono langsung aja dijawab Langsung ya aja, pertanyaan baik. dari Ibu Nini. Ibu Nini, ini adalah asam lambung. Asam lambung itu dipicu, yang pertama biasanya telat makan. Kenapa telat makan? Di saat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan itu lambung ini kan ada mempunyai jatah bekerja maksudnya di sini. Di saat dia lambung ini berproses ataupun jatah bekerja, tidak ada asupan masukan makanan yang di dalam lambung tersebut, akhirnya apa? Dia tetap berfungsi bekerja. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya asam yang naik ya. Jadi asam yang di pekerjaan lambung ini menghasilkan asam. Nah, asam ini naik, makanya di dalam perut ini mual terus seperti kembung, masuk angin, bahkan berdahak terus ya, sendawa lah maaf. Nah, dari sendawa ini kalau misalkan dibiarkan terus, memang mual dan badan lemas, keluar keringat dingin, dan bahkan nanti komplikasinya lari ke jantung sama paru-paru. Ini asamnya naik, bisa senit-senit. Makanya kadang ada yang mengatakan, aduh itu kena jantung. Sebenarnya bukan, dari asam lambung yang naik ya. Nah, untuk awalan kalau misalkan penyakit lambung ini bisa komplikasinya menyebar kemana-mana. Bahkan kalau sini sudah keras, kencang, ini susah sekali untuk tidur. Bahkan rebahan saja ini bisa sasak nafas ataupun susah ya, sengal-sengal. Ini rata-rata kalau lambung yang sudah kronis. Nah, untuk awalan kayak Ibu mungkin ini baru seminggu atau belum, bisa nanti herbalnya bisa dengan kunyit ya. Kunyit ambil 3 rimpang ya, nanti bisa diparut, diperes, nanti diminum 3 gelas menjadi 2 gelas, direbus itu pagi dan sore. Ini insya Allah bisa membantu. Tapi kalau misalkan ini sudah kronis, harus ada penanganan. Kadang-kadang kita nggak tahu kronis dan tidaknya, itu tergantung pada diri kita. Contoh misalkan kita sebenarnya udah tahu penyakit lambung dari dulu, tapi didiamkan, tapi sering kumat, dan bahkan kayak tadi keluarin dinginnya terus menerus. Silahkan bisa datang ke kami untuk diterapi biar lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi untuk penanganan sebaiknya memang segera saja, jangan membiarkan penyakit ini terus ya berkembang di dalam tubuh. Betul harus sekali. segera diobatin ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Husada bersama Klinik Nur Hidayah. Tema kita terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya. Dan pemirsa, sebelum acara ini kami lanjutkan ya, mari kita saksikan ada satu tayangan lagi untuk Anda, dan ini dia pemirsa tayangannya.
Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur Stephanger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Itu dia pemirsa tayangannya, dan bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke, kita terima telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Bapak Fajar. Halo, Waalaikumsalam. Oke, monggo silakan Pak Fajar, ada keluhan apa? Monggo silakan Pak Fajar. Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya menanyakan, ini dalam waktu sebulan ini kok saya tuh, kaki saya tuh ini ya, kayak bengkak-bengkak terus gampang masuk angin. Kaki ya Pak ya? Iya. Kaki kanan atau kiri Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya bengkak ya Pak ya, membesar ya. Maaf sebelumnya, Bapak pernah cek asam uratnya Pak? Asam urat normal Pak. Oh normal ya? Iya, cuma kemarin kolesterolnya itu 740. Ya Pak, 200? 740. 700? Iya. Kolesterol itu Pak ya? Iya, kolesterol 74, kemudian gula darahnya 450. Gula darah 400, baik. Baik, Ya Allah. Ini sangat tinggi sekali Pak, sangat tinggi semuanya Pak ya. Jadi gini Pak, kenapa bengkak di saat gula darah menyebar ataupun pengkristalan ini menyumbat di bagian biasanya kaki, itu di belakang lutut ya Pak, itu akhirnya mengakibatkan tidak ada sirkulasi peredaran darah yang naik lagi. Jadi kalau
jantung ini kan memompa terus menyebarkan, memompa menyebarkan. Coba Anda bayangkan di saat ada penyumbatan yang menuju kepada kaki, di saat dipicu ataupun denyut jantungnya mengambil, itu tidak bisa keambil, Pak. Nah, di situ terjadi pembekuan-pembekuan. Halo, Pak? Ya, halo, ya. Pak. Nah, itu terjadi akhirnya pembengkakan dan bisa juga jadi fungsi ginjalnya akhirnya terkontaminasi juga, Pak. Jadi dari situ komplikasinya larinya ke ginjal juga, makanya bengkak, terlalu bengkak. Untuk awal, Pak ya, untuk awalan Bapak kalau pas tidur tolong kakinya diangkat ya, Pak. Diangkat nanti diganjel bantal aja. Oh iya, iya. Untuk awalan ya, Pak. Itu perlunya seperti itu, nanti biar turun kembali. Tapi kalau dibiarkan terus memang itu pembengkakan tidak bisa kembali lagi kalau penyumbatannya tidak dibuka. Nah, rata-rata kalau di kami alhamdulillah dengan pembukaan tadi ya, apalagi gula darah tinggi ini bisa sampai ke menyebar kepada saraf-saraf vitalitas, saraf-saraf mata juga, Pak. Iya, ini perlu ada penanganan, Pak. Silahkan segera mungkin, karena alhamdulillah kalau segera datang, insya Allah penanganannya lebih cepat. Insya Allah. Iya, Pak. Pak, insya Allah saya mau sowan. Amin, amin. Mudah-mudahan ini sebagai penyembuhan Bapak, jodoh di kami, karena yang menyembuhkan Tuhan, Pak ya Allah, tapi amin. Dengan perantara kami, mudah-mudahan insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Monggo Pak, silakan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Fajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi hasil dari kolesterol sama gula darah yang tinggi, ini sepertinya Bapak Fajar memang harus segera ya untuk ditangani oleh Klinik Nur Hidayah tadi. Dan ini gunanya tadi terapi dan herbal, Pak ya. Jadi tidak hanya minum obat-obat, harus dibuka itu tadi ya yang penyumbatan-penyumbatannya. Jadi silakan saja untuk Bapak Fajar ya datang ke Klinik Nur Hidayah yang ada di Yogyakarta. Beliau ini di Potorono, berarti kan daerah sini Bantul ya. Bantul ya. Nah, rata-rata seperti ini Mbak Fia. Kenapa terjadi tadi pembengkakan? Pernah terjadi datang ke tempat saya. Kalau pembengkakan ini dibiarkan berlarut, dia akan keras pembengkakannya ini. Jadi aliran darah, akhirnya pembekuan darah itu mengeras. Aduh. Jadi di kaki benar-benar tidak berasa sama sekali. Jadi jalan aja nggak berasa, jadi nggak berasa punya kaki, itulah terjadi stroke ringan akhirnya. Nah, kalau dibiarkan berlarut-larut, timbulnya pengerasan tadi. Kalau di benar-benar terapi itu subhanallah susah sekali. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah lancar, semua kami buka, itu biasanya rata-rata dibuka. Itu nanti setelah sudah lancar, pembengkakannya hilang sendiri. Makanya subhanallah banyak sekali yang terjadi seperti kasus Pak Fajar ini datang ke tempat saya. Karena ya tadi ya mohon maaf sekali tidak ada penanganan secara dini, hanya minum obat saja. Ternyata ini malah menjadikan tadi penyumbatan ini makin menumpuk karena tidak ada pembukaan peredaran darah yang tersumbat tadi. Nah ini yang sangat terpenting sekali. Makanya untuk Pak Fajar dan siapapun Anda yang ternyata pembengkakan kaki sudah mencapai dari asam urat ataupun dari tadi udah besaran dan bahkan keras, ini silahkan jangan kro-kro, bisa untuk diobati, sangat bisa sekali. Silahkan. Alhamdulillah di tempat kami ini sangat membantu ya untuk hal tersebut. Baik. Kita terima telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bapak Hermawan. Iya. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak Hermawan. Ada keluhan apa Bapak? Saya mau tanya nih Pak. Silakan Pak. Kalau saya mempunyai keluhan di bagian kepala, di bagian kepala itu saya tuh sakit banget. Baik. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi di bagian yang sakit itu kalau ditekan gitu, rasa enak. Oh gitu ya Pak ya. Terus sakitnya hilang. Ya, tapi kalau saya melakukan aktivitas, itu sedikit-sedikit capek Pak. Kayak ada sesuatu yang kenceng gitu di kepala Pak. Beku gitu Pak. Kenceng ya Pak. Bapak ada hipertensi nggak Pak? Enggak. Oh nggak ada. Kolesterolnya Pak? Malah saya darah rendah Pak. Kolesterol malah darah rendah ya. Kolesterolnya maaf, kolesterol. Enggak, saya baru umur 18 tahun soalnya. Oh 18 tahun. Oh sekarang masih 18 tahun. Baik. Baik. Pak siapa Pak? Hermawan. Pak Hermawan. Iya. Pak Hermawan, kalau sakit kepala ya, kalau kolesterol tidak ada, hipertensi tidak ada, itu bisa dari psikis ataupun terpressure dari permasalahan Anda. Ya, ini yang pertama. Biasanya dipicu dari itu, sangat mendominasi. Jadi saraf-saraf ketegangan yang menyebabkan tadi akhirnya suplai peredaran darah pun kurang lancar.
ya, karena kekencangan saraf tadi, sensorik motorik. Ya, ini syaratnya ataupun untuk pengobatan awal Anda harus relaksasi total. Ya, permasalahan Anda jangan terlalu diruwet-ruwetkan, karena yang meruwetkan diri sendiri, hati Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk mencapai kesembuhan total harus terapi tentunya, biar sampai nanti maksimal. Nanti silakan bisa datang ke tempat kami, Pak Hermawan ya, Mas ya, untuk kesembuhan total. Banyak sekali yang seperti Anda, bahkan banyak yang mahasiswa rata-rata kalau menghadapi misalkan mau ada ujian ataupun seperti ini terpressure. Nah, ini perlu ada relaksasi bagian saraf-sarafnya ya Pak ya. Baik, silakan. Nanti bisa langsung datang. Baik. Masalah Anda jangan dilarut-larutkan. Boleh hanyut tapi jangan larut, ya. Gitu aja. Iya. Soalnya dulu saya itu pernah terapi, tapi katanya kena pembekuan darah gitu. Iya, karena itu kan ketegangan saraf akhirnya menjadi pembekuan yang terjadi di bagian kepala. Baik, nanti silakan nanti ini kok bisa diperbaiki total. Ya, baik, silakan. Amin. Mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Oke, Mas Hermawan ini ya. Assalamualaikum. Ya, 18 tahun ya ternyata. Jangan nanti-nanti Mas. Ini kalau dibiarkan mungkin efeknya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya segera aja datang. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Ariel Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Liputan Metropolis edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Ariel Kamal dan inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Ya, kita ke berita yang pertama. Pemirsa, sebanyak 2.775 sambungan pelanggan Perumda Tirtamusi akan terdampak pemeliharaan berkala reservoir IPA Sungai Lais yang menyebabkan gangguan distribusi air bersih sementara di sejumlah wilayah di Kota Palembang. Sebanyak 2.775 sambungan pelanggan Perumda Tirtamusi akan terdampak pemeliharaan berkala reservoir instalasi pengolahan air atau IPA Sungai Lais. Ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selama proses pemeliharaan berlangsung, distribusi air bersih di wilayah layanan IPA Sungai Lais diperkirakan mengalami penghentian aliran sementara. Wilayah terdampak meliputi Jalan Intans Kunyit, Lorong Ampera 1 dan 2, Lorong Perintis, Lorong Yada, Komplek Abadi, Lorong Agung, serta Lorong Tanjungan. Wilayah pelayanan IPA Sungai Lais ini ada 2.775 sambungan, di mana satu wilayah ini adalah sumber pengalirannya dari IPA Sungai Lais. Pelanggan diimbau menampung air, sementara normalisasi distribusi akan dilakukan secara bertahap setelah pemeliharaan selesai. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Palembang seperti di KM5 kembali mengalami kenaikan, mulai dari ayam potong hingga cabai. Kondisi dikeluhkan para pedagang karena membuat daya beli masyarakat menurun. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada saat ini, saya David Iskandar bersama juru kamera Muhammad Aidil sedang berada di pasar KM5 Kota Palembang. Dan pemirsa PAL TV, kami akan menginformasikan kenaikan bahan pokok di pasar KM5 Kota Palembang kembali terjadi. Kenaikan tersebut diduga karena terjadinya meningkatnya permintaan dari tingkat agen yang menyebabkan peningkatan harga di tingkat pedagang, dan hal ini menyebabkan berkurangnya minat dari pembeli. Dan pemirsa PAL TV, untuk kenaikan harga tersebut
tersebut diantaranya ayam potong yang sebelumnya sebelum mulainya operasional MBG itu di kisaran harga 28.000 per kilo dan sekarang menjadi 48.000 per kilogram. Dan pemirsa PAL TV untuk mengetahui kenaikan harga di ayam potong saat ini, kita sedang bersama dengan Ibu Biah. Halo Ibu Biah. Ya. Baik, Ibu Biah, untuk harga ayam potong ini sendiri di kisaran harga berapa untuk saat ini, Bu? 4748 per kilo. 4748, Bu ya. Ini untuk ayam kecil atau ayam besar ini, Bu? Ayam kecil. Untuk ayam kecil, baik Bu. Untuk kenaikan harga ini sendiri, Bu, kira-kira dipicu oleh apa itu penyebabnya, Bu? MBG. Oleh MBG, Bu ya. Baik, berarti dalam artian Bu, untuk kenaikan harga ini disebabkan oleh MBG dan hal itu menyebabkan juga kurangnya minat pembeli di pasar KM5 ini, Bu ya. Kami pedagang ini susah jualnya kalau mahal cak ini. Siapa nak beli ayam kalau mahal cak ini? Buktinya udah laku lagi ayam. Patut nak beli. Baik, ini Ibu buka dari jam berapa itu tadi, Bu? Jam 5 subuh. Dari jam 5 subuh dan saat ini masih belum laku ya? Belum, masih banyak masih numpuk. Udah laku, mahal ayam. Baik, Ibu, terkait kenaikan harga ini, kira-kira yang kenaikan harga yang melejit ini, kira-kira tanggapan Ibu sebagai pedagang ayam potong ini seperti apa, Bu? Ya susah jualnya lah kami. Kami pedagang kan kena dampaknya juga. Susah, yang uang belinya dah kata galak, mahal. Siapa nak beli kalau mahal? Tak beli lagi kok. Turun ke lah harga ya, makin tak saro kami jualnya. Tutup lah MBG. Baik, berarti dalam artian untuk yang terakhir, Bu, ini harapan dari pedagang di pasar KM5 ini untuk pemerintah seperti apa, Bu? Turun ke harga barang, stabil ke bahan-bahan pokok itu baik. Biarlah MBG berjalan tapi barang stabil kan baik. Baik, dalam artian untuk MBG tetaplah berjalan asalkan baik. Terima kasih untuk Ibu Biah. Turun ke harga ayam, turun ke sembako, turun ke stabil ke baik. Baik. Sama-sama tidak susah kami jualnya. Baik, semoga dalam harapan tersebut dapat realisasi dengan segera, Bu ya. Terima kasih Bu Biah untuk kesempatannya dan itu tadi pemirsa PAL TV wawancara kita bersama dengan Ibu Biah, salah satu pedagang ayam potong di pasar KM5 Kota Palembang. Dan pemirsa PAL TV untuk harga-harga tersebut juga diantaranya termasuk kenaikan dari cabai burung dan cabai rawit hijau yang saat ini harganya dibanderol 48.000 dari sebelumnya itu 48.000 per kilogram, dan kenaikan tersebut juga terjadi di beras 77.000 untuk kemasan 5 kg. Dan pemirsa PAL TV, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya David Iskandar bersama juru kamera Muhammad Aidil dari pasar KM5 Kota Palembang melaporkan. Setelah sempat dibersihkan, kini pemirsa pinggiran Sungai Musi kembali dipenuhi sampah dan tanaman air. Kondisi ini terjadi akibat tanaman air yang terbawa arus pasang. Berikut laporan selengkapnya. Ya, halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saat ini saya David Iskandar bersama juru kamera Muhammad Aidil berada di samping Jembatan Ampera atau dekat pelataran Sungai Musi, yang dimana pemirsa PAL TV sempat menjadi sorotan di media sosial beberapa waktu lalu oleh influencer ibu kota, yang dimana dia sempat menyoroti bahwasanya di dekat Ampera ataupun di samping pelataran Sungai Musi ini begitu banyaknya tanaman laut ataupun tanaman sungai yang mengurangi ataupun membuat Sungai Musi terlihat kotor. Dan pemirsa PAL TV, untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat sekitar, saat ini kita sedang bersama dengan, halo Pak, dengan siapa? Pak Munzili. Dengan Pak Munzili. Baik Pak Munzili, dapat diceritakan tanggapan dari Bapak terkait banyaknya sampah yang berada di pelataran Sungai Musi ini, Pak? Ya, kelihatannya sampah-sampah ini untuk mengganggu pemandangan di sekitar kita Palembang, dengan ada tamu-tamu luar kan itu juga nggak enak kan dipandang-pandang, apalagi mereka itu wisatawan tamu-tamu luar kan. Dilihat yang semacam ini kan kotor, sungai-sungai ini kan nggak enak kelihatannya kan. Apa maksud kami masyarakat Palembang ini kalau bisa diangkut lah biar berkurang sampah-sampah di sungai kan. Berarti untuk harapannya itu diangkut oleh pemerintah setempat ya Pak. Dan kira-kira ini Pak, untuk sampah-sampah sini apakah sempat ada pembersihan atau seperti apa Pak? Kalau kemarin sempat ada pembersihan sekitar jam 11 sampai istirahat makan, lanjut lagi. Kelihatan udah bersih kemarin ini. Waktu air surut, kalau air pasang terbawa lagi dia, ulang lagi. Maka banyak lagi seperti sekarang ini kan ceng-ceng godoknya. Baik Pak, untuk harapan sendiri Pak dari masyarakat terkait kebersihan di pelataran Sungai Musi ini seperti apa Pak?
Nah, kita kalau bisa untuk masyarakat Palembang ini, kita kalau ada sampah-sampah dibersih lah, biar enak lah dipandang masyarakat Palembang, biar wisata tamu-tamu luar kan. Itu aja harapan kita di masyarakat Palembang. Baik, terima kasih Pak Muzili untuk waktunya. Dan demikian pemirsa, wawancara kita bersama dengan salah satu masyarakat di sekitaran ataupun di pelataran Sungai Musi. Dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat sekitar pemirsa, bahwasanya diharapkan untuk dinas terkait ataupun pemerintah setempat agar dapat melakukan pembersihan total bila perlu untuk sampah-sampah ini diangkut agar kebersihan ataupun sampah-sampah itu tidak kembali mampir ataupun kembali mengulang di samping ataupun di pelataran Sungai Musi ini pemirsa Pal TV. Dan demikian pemirsa Pal TV, saya David Iskandar bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Permisi. Iya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo, tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosetnya, cak baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kaget kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo, terperengat-perengut, apa kena pinjol apa ngapo, cemas aku nih. Taunya kau peningan tak kuliah bay. Sudah sepening. Pempek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa enggak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, deket jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat nganggur lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLM Cakun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok mato sama buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tak apal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen.
jurusan manajemen. Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal nggak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Amin, amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, malah lah. Kau daftarlah sekarang ya. Kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajalah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, di jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, Cacam, tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, meskipun PT Pertamina resmi menurunkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax sebesar Rp350 per liter sejak 1 Agustus lalu, kondisi tersebut belum mampu mendorong masyarakat untuk beralih dari BBM bersubsidi ke BBM non-subsidi di Kota Palembang. Antrean kendaraan roda 2 masih didominasi konsumen Pertalite. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Ariel Kamal bersama dengan juru kamera Suryadi mengabarkan secara langsung dari kawasan SPBU Jakabaring 243027175 atau tepatnya di samping Polrestabes. Pemirsa, di mana kami memantau secara langsung bagaimana kondisi terkini terkait dengan penurunan Pertamax dari harga Rp16.650 menjadi Rp16.300. Apakah berdampak terhadap daya beli masyarakat? Apakah masyarakat berpindah dari Pertalite menjadi Pertamax? Seperti yang terlihat juga pemirsa di sini samping kami, masyarakat masih dominan memilih untuk mengisi Pertalite dikarenakan memang selisih harga yang dikeluarkan juga tidak terlalu jauh beda, pemirsa, hanya 350 perak. Dan di sini juga memang antriannya sangat mengular, pemirsa. Warga dapat mengisi 15 hingga 30 menit maksud kami untuk mengisi daya beli Pertalite. Dan untuk menanyakan lebih lanjut pemirsa terkait dengan bagaimana kondisi terkini daya beli masyarakat, saat ini saya akan bertanya kepada salah satu pengawas. Halo Bapak Johan, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bapak Johan, bisa dijelaskan bagaimana kondisi penurunan Pertamax? Apakah berdampak pada pembelian Pertamax? Kalau sejauh ini dari masyarakat nih masih belum ada kemajuan ya untuk
pembelian Pertamax karena selisih yang turun harganya dari 16.650 sekarang 16.300, cuman Rp350. Jadi daya beli masyarakat itu belum terlalu banyak berubah. Untuk stok Pertalite sendiri bagaimana Pak? Pertalite untuk stok saat ini masih aman, cuman karena daya beli Pertalite di masyarakat nih terlalu tinggi banyak karena beralih dari Pertamax ke Pertalite. Nah, jadi kelihatannya antrian kayak lebih panjang gitu. Untuk yang membeli Pertamax ini bagaimana Pak? Memang 1-2 seperti ini? Ya, beginilah. Jadi lebih menurun jauh. Biasanya nih di angka 11.000. 11.000 liter ya. Nah, sekarang ini menjadi 7.000-an. Nah, jadi hampir 40%. 40 sampai 50%. Berarti yang mengisi hanya untuk masyarakat yang terburu-buru gitu? Iya, untuk masyarakat yang buru-buru memang ada kegiatan yang agak cepat mau ya, gitu. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Johan atas wawancaranya. Ya, pemirsa, memang daya beli masyarakat tidak terlalu berubah. Memang dari tetap menggunakan Pertalite karena penurunan Pertamax hanya 350 perak rupiah, pemirsa. Dan juga memang hanya bagi masyarakat yang memiliki spesifikasi motor tertentu atau masih terburu-buru yang mengisi Pertamax. Bisa dipersilakan dari saya Aril Kamal bersama dengan juru kamera Suryadi mengabarkan. Pemirsa, meski hingga semester pertama tahun 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun memasuki semester kedua, khususnya pada September mendatang, potensi kebakaran diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, mengingatkan 3 daerah di Sumatera Selatan yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin. Ketiga wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Kondisi ini menjadikan ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut perlu diantisipasi sejak dini. Ini biasanya nanti dominansi OKI, OI, kemudian MUBA ini akan menjadi 3 kabupaten yang perlu kita waspadai juga karena 3 kabupaten ini biasanya naiknya nanti di Agustus September di periode berikutnya ya. Sebagai langkah pencegahan, tim Manggala Agni terus memperkuat kesiapsiagaan dengan menyiapkan posko, melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, menghadapi puncak musim kemarau, BPBD Sumatera Selatan memperkuat langkah antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan dengan menyiapkan kanal penampung air di sejumlah wilayah yang rawan. Sejumlah daerah yang diwaspadai mengalami kekeringan seperti Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan juga Ogan Ilir. Sebagai upaya mengantisipasi kekeringan pada musim kemarau, BPBD Sumatera Selatan menyiapkan kanal penampung air dan embung guna menjaga ketersediaan air serta mencegah lahan kering terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Ali Syahbana, mengatakan kanal-kanal tersebut disiapkan di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD Sumsel menetapkan 11 kabupaten berstatus siaga darurat, menyiapkan posko siaga selama 24 jam, serta memperkuat langkah mitigasi menghadapi puncak musim kemarau. Secara umum ada 12 kabupaten kota, tapi yang lebih spesifik lagi ada di Kabupaten Oki, yang mana hampir 600.000 hektar itu merupakan lahan gambut. Selain dari itu ada di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Kabupaten Oki, Muara Enim, Pali. Sejumlah daerah yang menjadi perhatian karena berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kabupaten Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, dan juga Pali. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari
hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru
memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dipastikan aman. Herman Deru mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun pemerintah daerah di Sumatera Selatan yang mengeluhkan kesulitan dalam membayarkan gaji ASN maupun P3K. Menurutnya, pembayaran gaji pegawai merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Karena itu gaji ASN dan P3K tidak boleh dipotong ataupun mengalami keterlambatan. Herman Deru menjelaskan para ASN dan P3K telah menyusun perencanaan keuangan keluarga, mulai dari biaya pendidikan anak hingga berbagai kebutuhan hidup lainnya. Oleh sebab itu, hak para pegawai harus tetap dibayarkan secara utuh. Pegawai itu apakah PNS, apakah honorer, maksudnya yang tadinya honorer menjadi P3K, itu jangankan nggak dibayar, dikurangi pun nggak boleh, saya bilang. Karena mereka punya planning budget keluarga. Gubernur juga menegaskan kondisi keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan yang tetap aman karena hasil perencanaan anggaran yang telah dipersiapkan sejak awal. Tim Liputan, PAL TV. Ya, pemirsa, terkait rencana penataan kawasan Stadion Kamboja, Pemkot Palembang akan melakukan percepatan relokasi para pedagang kaki lima yang ada dan diupayakan dilakukan pada bulan Agustus ini karena pilihan lokasi relokasi sudah didapatkan. Kadispora Kota Palembang, Adrianus Amri mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mencari lokasi alternatif yang merupakan aset Pemkot Palembang untuk relokasi PKL. Salah satu pilihan lokasi relokasi yakni di bagian depan Stadion Kamboja yang merupakan aset dari Dinas Perkimtan Kota Palembang. Kendati begitu, sebelum relokasi masih perlu dirapikan terlebih dahulu. Menurut Amri, relokasi PKL di kawasan Stadion Kamboja yang sebanyak 22 PKL akan diupayakan dilakukan pada bulan Agustus 2026 ini, agar penataan Stadion Kamboja dapat segera dilakukan. Perlu kita tata kembali sehingga seragam dan rapi. Jika dipindahkan itu mereka sudah ada tempat yang baru. Mungkin perkiraannya kapan Pak mulai dipindahkan atau? Sesegera mungkin, kemungkinan ya di bulan-bulan ini kita akan. Sandi Pratama. Pemirsa, revitalisasi bagian dalam benteng Kota Besar yang dilakukan pemerintah Kota Palembang diharapkan pihak Balai Pelestarian Budaya Sumsel tidak melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Mengenai revitalisasi bagian dalam benteng Kota Besar yang nantinya akan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata baru, Kepala Balai Pelestarian Budaya Sumsel, Sri Sugiharta menekankan kepada Pemkot Palembang agar pelaksanaannya didampingi tenaga ahli pelestarian untuk menjamin pelaksanaan revitalisasi tidak melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Seperti dalam revitalisasi BKB tidak mengurangi nilai penting dari cagar budaya dan tidak merubah cagar budaya. Harus didampingi oleh tenaga ahli pelestarian. Nah, ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan revitalisasi ini tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kepala Balai Pelestarian Budaya Sumsel menegaskan, jika revitalisasi BKB perlu dilakukan sebagai upaya pelestarian dan bukan untuk mengurangi atau merubah kondisi cagar budaya seperti yang dilakukan di Benteng Kota Besar. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis.
pala aku. Tak menyut rasanya. Entar nyut. Oi, mentau pala aku nih juga pening. Nak mikir ke anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu berdua nih? Cak kusut nih Andrai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe, be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan nih, anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak. Yang mana baik, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo, keluar dari sana galo. Ngapo dak ngomong dari tadi ya UKB. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, 6 bulan berjalan, program Sumsel Health Tourism dievaluasi. Hasilnya, pemerintah menyoroti perlunya penguatan koordinasi, peningkatan layanan, dan promosi untuk mengoptimalkan pengembangan wisata kesehatan di Sumatera Selatan. Asisten 1 Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi, mengatakan masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama koordinasi antara rumah sakit, politeknik pariwisata, dan biro perjalanan dalam mendukung pengembangan Sumsel Health Tourism.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap mampu meningkatkan kunjungan wisata kesehatan dengan sasaran utama masyarakat Sumatera Selatan agar tidak perlu berobat keluar daerah maupun luar negeri. Dalam rangka meningkatkan layanan rumah sakit antara rumah sakit dengan Poltekpa untuk membenahi bagaimana agar layanan di rumah sakit ini lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisna Warman, mengungkapkan selama 6 bulan pelaksanaan program sudah ada pasien yang datang ke Sumsel untuk menjalani medical check-up. Kedepan, promosi melalui media sosial dan berbagai media lainnya akan semakin digencarkan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan health tourism di Sumsel. Mulai ada pergerakan pasien, kemudian juga travel agentnya sudah beritahuan baik kepada di daerah yang lokal kita maupun ke luar. Jadi mudah-mudahan ini kita bertahap ya. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Satgas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Tolikara dan Polsek Ilu mengevaluasi seluruh korban penyerangan terhadap pekerja proyek jalan di Kalikabur, Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo di Jayapura pada Senin 3 Agustus menjelaskan 5 pekerja tewas sedangkan 5 pekerja lain yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mobil yang bawa jenazah di tengah, ya. Ini penutup, saya di depan. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Tolikara dan Polsek Ilu mengevakuasi 5 jenazah pekerja proyek jalan korban penyerangan di Kalikabur, Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Evakuasi dilakukan di tengah medan yang berat dan situasi keamanan yang masih rawan. 5 pekerja yang selamat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia untuk mendapatkan perawatan medis. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Polisi Yusuf Sutejo di Jayapura, Senin 3 Agustus, mengatakan 5 korban meninggal dunia diduga akibat luka tembak dan penganiayaan berat. 4 korban yang telah teridentifikasi dievakuasi ke RSUD Mulia dan RSUD Karubaga, sedangkan 1 korban warga asli Papua masih dalam proses identifikasi. Penembakan dan penganiayaan berat terhadap para pekerja proyek. Ya. Jadi berdasarkan pendataan sementara, ada 5 orang dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka tembak dan luka penganiayaan yang ada di sekujur tubuhnya, dan kelima orang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Menyebutkan bahwa aksi tersebut baru diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 10 Tolikara pimpinan Rambo Botak. Kepolisian masih menyelidiki pelaku dan motif penyerangan. Berdasarkan penyelidikan awal, polisi menduga aksi tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang beroperasi di wilayah Tolikara. Aparat gabungan juga terus melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Ingat ya, kau tidak boleh melambung, kau di belakang. Kebakaran hanguskan 6 rumah di Kecamatan Lais. Beritanya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, musibah kebakaran melanda di pemukiman warga di Dusun 1, Desa Teluk, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin pada Minggu sore. 6 rumah ludes terbakar dan 9 rumah lain rusak ringan dengan kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Warga bersama petugas pemadam berupaya menjinakkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam dibantu personel Polsek Lais, Koramil, Satpol PP, Tagana, perangkat desa, dan masyarakat. Akibat kejadian ini, 6 rumah rusak berat, 9 rumah rusak ringan, dan 11 kepala keluarga terdampak. Total kerugian diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, meski dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Kalau rumah yang mengalami terbakar habis itu ada 6 rumah. Kemudian ada juga rumah yang mengalami terdampak daripada kebakaran ini ada 9 rumah. Jadi sehingga total 6 rumah habis terbakar dan 9 rumah mengalami dampak daripada kebakaran. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, tim gabungan Basarnas Sumsel, BPBD Ogan Ilir, Polsek Rantau Alai, TNI dan unsur terkait berhasil menemukan 3 korban yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Ogan Ilir, dengan kondisi dalam keadaan meninggal dunia. Pencarian yang dilakukan secara intensif sejak kejadian membuahkan hasil. Korban pertama, Ari Febriansah, 18 tahun, ditemukan pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.10 WIB. Korban kedua, Rizky Saputra, 22 tahun, ditemukan pukul 17.00 WIB. Selanjutnya, pada pukul 18.46 WIB, tim gabungan menemukan korban ketiga, Rahmanuddin, 33 tahun, di bawah jembatan Rantau Alai, Kertabaya, sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Ketiga jenazah dievakuasi ke RSUD Tanjung Senai. Atas permintaan keluarga, tidak dilakukan autopsi. 2 korban asal Cilacap, Jawa Tengah, diberangkatkan ke daerah asal untuk dimakamkan. Sedangkan Rahmanuddin dimakamkan di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Puang, Kabupaten Ogan Ilir. Ahmad Romawi, PAL TV. Bantu masukkan dulu, Pak. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Liputan Metropolis edisi hari ini.
Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, di Instagram @official PAL TV. Akhir kata saya, Arl Kamal, mewakili kabar kerja bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silakan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali.
Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Singsengming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsimeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsimeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsimeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina Nuraisyah dapat hadir menyapa Anda kembali dalam program kesayangan kita. Tentu saja dengan solusi yang menarik. Bukan kami namanya kalau kami tidak memiliki solusi yang Anda butuhkan. Apa yang sedang Anda lakukan? Barangkali sedang berkumpul bersama keluarga ya. Tentu saja berkumpul dengan keluarga ini menjadi kegiatan yang sangat favorit untuk kita semua ya. Ingin berkumpul lebih lama, ingin berkumpul lebih berkualitas, tentu saja kita harus dalam keadaan yang sehat dan juga prima untuk bisa memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Kalau kita sakit, mungkin kita tidak bisa berkumpul dengan bahagia. Nah, tentu saja hari ini kita juga akan berbicara mengenai solusi kesehatan dari luar ke dalam. Nah, apa maksudnya ya? Tentu saja sudah ada dua narasumber yang akan kembali menginspirasi Anda semua, yaitu yang pertama Dr. Suryo Selamat Kabul. Assalamualaikum dokter. Bertemu lagi kita ya. Iya, sehat dok ya. Amin, amin. Sehat, sudah siap juga memberikan inspirasi-inspirasi seperti yang sebelum-sebelumnya ya dokter ya. Dan tentu saja yang sudah tidak asing lagi barangkali ya, Mr. L74. Sehat Mr. Alhamdulillah. Saya tuh kalau ketemu Mister ya, lagi. nah itu dia kalau ketemu sama Mister ini selalu dalam keadaan positive vibes dan juga semangat ya Mister ya. Nah kalau kemarin oleh-olehnya barangkali mengenai yang lain, sekarang sudah ada oleh-oleh lagi ya. Iya, dari luar ke dalam. Nah ini penasaran kan, biasanya kalau obat itu dari dalam dirasakan keluar. Nah kalau ini dari judulnya saja katanya kesehatan dari luar ke dalam, sudah bikin penasaran dari judulnya saja. Ini boleh barangkali ini apa maksudnya nih, kesehatan dari luar ke dalam ini seperti apa Mister, silahkan. Nah. Ini saya buat sebuah produk. Produk ini agak memang sedikit lucu ya. Apa tuh? Kenapa? Bahwa produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini kenapa? Ini nanti mungkin Dr. Suryo yang akan menjelaskan. Tetapi secara empiris, saya sendiri bisa merasakan, karena ini bukan memang izin kamu baru dapat dari pemerintah, tapi ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak. Ini adalah sebuah produk untuk anak-anak juga, kalau rewel tinggal dioleskan di leher, dada, terus di punggung. Nanti saya bisa praktekkan. Ini dari rempah-rempah asli, dari Indonesia, murni, rempah-rempah asli. Ya, silakan. Nanti kalau ada yang mau coba juga boleh. Silakan Bu Karina. Thank you Bu. Ini dari jarak saya sampai ke sana juga. Ini tadi barangkali disemprotnya Mbak cuma sedikit, barangkali ya ini kecium loh, dan itu menjadi terapi ya. Nah itu barangkali ya yang kemudian dimaksud solusi kesehatan dari luar